Dirjen AHU dan jajaran. Yang kami hormati Pak Jainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Umum PP Perbasi dan seluruh jajaran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah kita hingga siang ini disehatkan oleh Allah, bisa bekerja berkarya sesuai dengan tugas kita masing-masing, dan pada hari ini kita dipertemukan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 3 DPR RI, telah hadir 23 dari 53 anggota Komisi 3 DPR RI dan 9 fraksi dari 9 fraksi. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada PLT Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen AHU, Wakil Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum PP Perbasi beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Kami ingin menyampaikan acara pada rapat kerja ini. Pertama, penjelasan pemerintah terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, tanya jawab. Ketiga, kesimpulan. Dan keempat, penutup. Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 15.30. Kalau kurang kita tambah lagi. Setuju? Hadirin yang kami hormati, sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sesuai Surat Presiden nomor R/-Pres/02/2023, R/-Pres/02/2003 dan R/10/Presiden (02/2023) dan R/13/Pres/02/2023 tertanggal 20 dan 22 Februari 2023, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Justin Quincy Hubner, ipar Jenner Rafael William dan Saudara Jerome Anthony. 2. Keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 14 Maret 2023 yang dituangkan dalam surat pimpinan DPR RI nomor T/PW/02/03/03 tertanggal 16 Maret 2023 menugaskan bahwa pembahasan tentang pertimbangan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Justin Quincy dan ipar Jenner Rafael William dan Saudara Jerome Anthony diserahkan kepada Komisi 3 DPR RI dan Komisi 10 DPR RI. Atas dasar penugasan tersebut, pada hari yang berbahagia ini, Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan PLT Menpora dan Dirjen AHU dalam rangka pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada ketiga orang atlet sepak bola dan 1 orang atlet basket. Demikian pengantar kami. Selanjutnya kami serahkan kepada PLT Menpora dan Dirjen AHU secara bergantian untuk menyampaikan penjelasannya. Jika masih diperlukan, dipersilakan Wakil Ketua PSSI dan Ketua Umum PP Perbasi untuk menambahkan. Kami persilakan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI Komisi 3 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Pangeran Khairul Saleh, MM, dan seluruh anggota DPR RI Komisi 3 yang saya muliakan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 3, yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pimpinan kami hadir bersama jajaran, yakni Sekretaris Kementerian, PLT Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, serta beberapa pejabat terkait Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dihadiri oleh pengurus pusat Perbasi dan juga PSSI. Selanjutnya, sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola dan bola basket. Untuk yang pertama, Saudara Justin Quincy Hubner, kemudian Saudara Ivar Jenner, yang ketiga Saudara Raphael William Struik, ini adalah untuk sepak bola, dan yang keempat Saudara Jerome Anthony Bean Junior untuk bola basket. Pimpinan sidang yang kami hormati, izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pimpinan yang kami muliakan, izinkan kami membaca riwayat hidup dari 4 orang yang kami usulkan untuk mendapatkan naturalisasi. Yang pertama yaitu Saudara Ivar Jenner, tempat tanggal lahir Utrecht 10 Januari 2004, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, alamat tinggal Boomgaard 49, Ilchestein, Holland, posisi bermain sebagai gelandang tengah. Silsilah keluarga, Ivar Jenner merupakan pemain sepak bola Belanda, kelahiran 10 Januari 2004. Ayahnya bernama Vincent Jenner dan ibunya bernama Nicole Christina van Kolen. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayahnya dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Nenek Ivar bernama Jane Maria Man Jenner merupakan kelahiran Kencong, Jember, Jawa Timur pada 23 Juli 1948. Karir pemain, dia merupakan pemain klub sepak bola di Belanda sejak usia 6 tahun, dari 2010 hingga 2014 di IGVIS U8 dan U9. Kemudian merupakan pemain Ajax di U10 tahun 2014-2015 dan U11 tahun 2015-2016. Pernah menjadi pemain tim nasional Belanda U15. Sejak 2016 hingga saat ini bermain untuk FC Utrecht yang U21, Liga Eredivisie yang merupakan kasta tertinggi sepak bola Belanda. Kemudian yang kedua, nama Raphael William Struik, tempat tanggal lahir Utermeer 27 Maret 2003, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, alamat tinggal BSKD 11 2492 TP Den Haag, posisinya sebagai penyerang. Silsilah keluarga, Raphael merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 27 Maret 2003, ayahnya bernama Gilbert Brian Struik, dan ibunya bernama Soraya Norali Sudito. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia
Saat ini ayah dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Nenek Rafael bernama Eleonora Frederica Risma Struik, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 24 April 1942. Ia merupakan pemain klub sepak bola Belanda sejak 2020 hingga 2022 untuk tim ADO Den Haag, berkompetisi pada Liga 021 Divisi 1 Spring dan Divisi 1 Spring pada tahun 2020, 2021, dan 2022, serta pada Liga Keukenkampioen Divisi pada tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah nama Justin Quincy Hubner, tempat tanggal lahir dan usia Den Bosch 14 September 2003 atau 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir Wolverhampton Academy. Pekerjaan sekarang pemain sepak bola, alamat 1 White House Avenue, Finchville, Wolverhampton. Posisi bermain di bek tengah. Silsilah keluarga, Justin merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 14 September 2003. Ayahnya bernama Ferdinand Patrick Rudolf Hubner dan ibunya bernama Brigitte Propitius. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayah dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Kakek Justin bernama Ferdinand Rudolf Hubner, kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 11 Agustus 1948. Karir pemain merupakan pemain klub sepak bola asal klub di Belanda, pernah bermain untuk VC Den Bosch U21, saat ini bermain di Wolverhampton U21, pernah menjadi pemain tim nasional Belanda U19 tahun 2021. Pimpinan yang kami hormati, kemudian nama yang terakhir adalah untuk bola basket, nama Jerome Anthony Baines Jr., tempat tanggal lahir Missouri, USA, 6 Mei 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Kristiani, kewarganegaraan United States of America, nomor paspor 670177525, tinggi badan 188 cm, berat badan 86 kg, pekerjaan pemain basket, posisi di point guard. Demikian pimpinan yang bisa sampaikan tentang profil atau riwayat dari masing-masing yang kita usulkan untuk mendapatkan naturalisasi, dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada Dirjen di Kemenkumham untuk melanjutkan penjelasannya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 3 yang hadir pada hari ini untuk raker terkait dengan naturalisasi, Bapak Pangeran Harul Saleh dan juga Bapak Supriyansa, kami hormati. Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak PLT Menteri Pemuda dan Olahraga. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Hukum dan HAM karena beliau berkegiatan pada rapat pleno di Mahkamah Konstitusi dan melanjutkan mendampingi Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja ke Papua. Jadi beliau mewakilkan kepada kami. Kami selanjutnya akan membacakan sambutan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas karunia dan kasih-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pengabdian bersama kepada bangsa dan negara. Pada kesempatan yang baik ini, perkenanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4 orang asing dengan alasan berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Ivar Jenner, atlet sepak bola asal Belanda. Kedua, Justin Quincy Hubner, atlet sepak bola asal Belanda. Ketiga, Rafael William Struik,
atlet sepak bola asal Belanda, dan 4, Jerome Anthony Bean Jr., atlet bola basket asal Amerika Serikat. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, naturalisasi atau kewarganegaraan merupakan mekanisme negara memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Selain prosedur naturalisasi murni, hukum kewarganegaraan Indonesia juga mengenal naturalisasi bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara. Proses naturalisasi melalui mekanisme ini biasa diterapkan untuk merekrut atlet asing yang akan dimasukkan dalam tim nasional Indonesia. Kebijakan pemerintah di bidang kewarganegaraan dalam rangka naturalisasi atlet sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga atau sports policy daripada pemerintah Indonesia, yang termasuk di dalamnya perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional, sehingga dapat mengharumkan nama negara Indonesia. Kebijakan naturalisasi merupakan salah satu langkah untuk kepentingan bangsa dalam memajukan prestasi tim nasional Indonesia. Sekaligus pemain naturalisasi diharapkan dapat memberikan pembinaan bagi para pemain lokal. Selain itu, naturalisasi dapat membuka peluang bagi pemain keturunan Indonesia yang lahir dan berkarir di luar negeri untuk dapat ikut membela tim nasional Indonesia. Pemberian kewarganegaraan untuk kepentingan kemajuan olahraga nasional sebelumnya juga pernah dilakukan kepada para atlet berprestasi. Mereka telah berjasa dan turut serta membangun timnas yang kuat dan membawa nama besar negara di berbagai kompetisi regional maupun internasional. Untuk itu, dimohon persetujuan Komisi 3 DPR RI terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ivar Jenner, Justin Quincy Hubner, Raphael William Stroik, dan Jerome Anthony Bean Jr. dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Terhadap permohonan kewarganegaraan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh tim pemeriksa dan peneliti pemberian kewarganegaraan atau TP3K yang terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, Persatuan Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi. Dari pertimbangan aspek kewarganegaraan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jungto Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan dari aspek keolahragaan telah memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga. Data pada pemohon masing-masing. A. Ivar Jenner, pemohon atas nama Ivar Jenner berjenis kelamin laki-laki, lahir di Utrecht tanggal 10 Januari 2004, berkewarganegaraan Belanda, memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek yang lahir di Kencong, Jember, Jawa Timur. Ivar Jenner memiliki kemampuan mengontrol pertandingan dengan stabil di daerah tengah dan sudah terbiasa dimain di negara Belanda sejak tahun 2010. B. Justin Quincy Hubner, pemohon atas nama Justin Quincy Hubner berjenis kelamin laki-laki, lahir di Den Bosch tanggal 14 September 2003, berkewarganegaraan Belanda. C. Raphael William Stroik, pemohon atas nama Raphael William Stroik berjenis kelamin laki-laki, lahir di Zoetermeer 27 Maret 2003, berkewarganegaraan Belanda. D. Jerome Anthony Bean Jr., pemohon atas nama Jerome Anthony Bean Jr. berjenis kelamin laki-laki, lahir di Missouri 6 Mei 1994, berkewarganegaraan Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui bahwa percepatan naturalisasi atlet sepak bola di atas sangat dibutuhkan dalam waktu dekat karena tim nasional Indonesia membutuhkan pemain posisi bek tengah, penyerang, sayap, dan gelandang untuk kejuaraan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 pada bulan Mei 2023 mendatang. Selain itu, adanya pemain naturalisasi diharapkan dapat memberikan kemampuan terbaiknya bagi tim nasional serta dapat memberikan pengalaman dan transfer of skill sebagai pemain lokal. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, pada tanggal 2 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengirimkan surat kepada Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara perihal permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama atlet-atlet sebagaimana tersebut di atas.
Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bapak Presiden telah menyampaikan surat kepada DPR RI untuk memohon pertimbangannya. Pada rapat kerja pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan pada hari ini, pemerintah mendukung pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimohonkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Ivar Jenner, Justin Quincy Hubner, Raphael William Stroik, dan Jerome Anthony Bean Jr. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR yang terhormat yang hadir pada pertemuan ini untuk kiranya dapat memberikan persetujuan atas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Waketum PSSI, kalau ada yang ingin disampaikan. Cukup dari PP Perbasi mungkin kalau ada cukup. Baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan penjelasan pemerintah baik dari PLT Menpora maupun dari Kemenkumham. Kepada kawan-kawan, oke, baik. Kepada fraksi, kalau ingin ada yang PDIP, fraksi PDIP, kalau ada yang ingin disampaikan atau pendalaman apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, kami persilahkan. Ya, oke, silakan. Oh, PDIP. Baik. Golkar, fraksi Golkar. Om Hanja, ada yang sampaikan? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Yang saya hormati Kementerian Hukum dan HAM, Pak Cahyo. Yang saya hormati PLT Menpora, dari PSSI, Ibu Tisa, dan yang saya banggakan kekanda saya, Pak Jenudin Amali, senior yang membimbing kami di Golkar. Jadi kalau sudah beliau membimbing kami di Golkar ini Pak Ketua, ya tentu setelah Golkar tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, mewakili pemerintah terkait dengan pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet, Saudara Justin, Saudara Ivar, Saudara Raphael, Saudara Jerome Anthony bola basket. Kan? Kami setelah melihat bahwa di sini ada niat yang sangat baik sekali dalam rangka untuk memperkuat atlet yang ada di Republik ini, kalau sudah berangkat dari niat yang baik untuk menjadi bagian daripada Republik ini, maka tentu kami sangat berbangga sekali bahwa niat itu kami menerimanya dengan baik. Fraksi Partai Golkar tegas dan sesuai dengan kesepakatan Ibu Sari di sebelah sana, kami di Golkar setuju dan apa yang disampaikan oleh pemerintah kami setuju untuk itu. Diangkat saudara dan diterima saudara 4 ini atlet sepak bola dengan bola basket untuk memperkuat dan menjadi bagian daripada kewarganegaraan Republik Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan. Ya, terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati, Bapak Pelaksana Tugas Menpora, perwakilan Perbasi, PSSI, Pak Kemenkumham, dan rekan-rekan yang hadir semua. Pertama-tama kami perlu memberikan apresiasi ya kepada Perbasi, pengurus Perbasi, karena sepanjang sejarah setahu saya baru sekali kita dapat emas
SEA Games. Ya. Kita kasih aplaus dulu Perbasi, rekan-rekan. Ya, ini menunjukkan konsep pembinaan yang dilakukan Perbasi, ya, diantaranya dengan melakukan naturalisasi ini berjalan baik, Pak. Dan ini tentu kita lihat hasilnya sendiri dan ini tentu harus dilanjutkan. Kan kita udah berada ini udah mau 4 tahun, Pak. Sudah beberapa kali pemain basket kalau nggak salah dinaturalisasi mendapatkan kewarganegaraan dari forum ini dan alhamdulillah menunjukkan hasilnya. Ya. Begitu juga untuk PSSI, ya. Walaupun belum menang tapi kita melihat kalau permainannya sudah cukup bagus, ya. Jadi konsep naturalisasi dan pemberian kewarganegaraan ini menurut saya tepat dan fraksi Partai Gerindra dengan bulat menyatakan setuju agar keempat calon warga negara ini bisa mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan Partai Nasdem, fraksi Nasdem. Terima kasih Bapak Pimpinan dan rekan-rekan dari Menpora, Menkumham, beserta organisasi olahraga lainnya. Kami dari fraksi Nasdem prinsip setuju, Pak. Mudah-mudahan dengan ada anggota baru di PSSI, kita bukan hanya sampai di bayang-bayang saja, Pak. Betul-betul jadi juara, Pak. Saya rasa demikian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi PKB. Kita lewati fraksi Partai Demokrat. Silakan Pak Hinca. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, PLT Menpora yang sangat saya hormati, dan jajaran, juga Dirjen AHU dan jajaran yang sangat saya hormati, kawan-kawan dan sahabat saya dari PSSI, rumah besar saya yang saya hormati, juga teman-teman dari basket. Pimpinan, sebelum saya fraksi Partai Demokrat mengambil keputusan, saya ingin juga menyuarakan bahwa persoalan naturalisasi ini di publik selalu menimbulkan dua sisi pandangan. Yang setuju tentu argumentasinya seperti disampaikan teman-teman. Yang tidak setuju tentu punya argumentasi sendiri. Di antaranya, waduh, kami ini kan juga pemain. Begitu kira-kira. Tetapi apapun argumentasi kedua kutub ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa setidaknya ada dua peristiwa penting di dunia untuk mengangkat kedaulatan negara dalam konteks menaikkan bendera merah putih. Selain kunjungan Presiden, ketika medali emas didapat di semua cabang olahraga, maka sang merah putih akan berkibar di sana. Karena itu, rapat kita hari ini menjadi sangat penting karena soal kedaulatan bernegara. Apa yang disampaikan oleh PLT Menpora sudah dijelaskan tadi, saya kira argumentasinya pun bisa dipahami. Penjelasan tentang hukum kewarganegaraan yang disampaikan Dirjen AHU juga dapat kita pahami. Sebelum kita memasuki persoalan yes or no-nya ini, saya ingin baik dari Menpora atau nanti rekan-rekan PSSI menyampaikan sudah sekian banyak pemain yang kita ambil untuk naturalisasi, mengisi ruang-ruang kosong di timnas kita. Barangkali pimpinan bolehlah disampaikan juga di sini datanya. Dari sekian banyak pemain nasional yang kita rekrut menjadi pemain nasional dengan pola naturalisasi yang memang dimungkinkan oleh statuta FIFA, apakah memberi manfaat yang cukup untuk kita? Apakah seperti yang kita inginkan? Apakah harapan itu ada di situ? Catatan kami, tak semuanya proses naturalisasi yang kita angkat menjadi pemain nasional kita, buruk juga perilakunya, buruk juga integritasnya,
buruk juga cara mainnya, sehingga menjadi soal kita. Karena itu, sore hari ini penting kita garis bawahi ini, agar keputusan kita ini betul-betul seperti yang kita harapkan. Misalnya untuk 3 pemain sepak bola ini, seandainya yang bertiga ini main, dari 11 pemain ini sudah 3 kita isi, belum yang sudah kemarin. Nah, cita-cita kita tentu tuan rumah Piala Dunia kita emas atau kita juara begitu. Pertanyaannya adalah, saya coba baca dokumen ini tadi, penjelasan dari PLT Menpora cukup, penjelasan dari Dirjen AHU cukup. Saya khawatir ada teknis yang sulit kita penuhi di PSSI-nya. Kalaupun pimpinan PSSI setuju, tapi pelatihnya tidak setuju. Bukankah seorang pemain diturunkan atau tidak, dipilih atau tidak, dipanggil atau tidak dalam timnas, bergantung kepada pelatihnya? Pertanyaan saya yang harus dijawab adalah, apakah 3 pemain ini sudah juga memenuhi syarat dan standar yang diharapkan pelatih kita untuk diturunkan nanti gitu. Kalau tidak, kan sia-sia juga. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan mengingatkan kita semua untuk bertanggung jawab pada apa yang kita inginkan ini. Di sela-sela, ini Pak PLT Menpora dan semua kita, di sela-sela keprihatinan kita, kegundahan kita, kesedihan kita sebagai warga negara, penikmat sepak bola, kasus Kanjuruhan belum selesai dari kita. Belum. Bukankah sepak bola itu sesuatu yang menggembirakan? Kegembiraan yang dinikmati oleh penonton. Oleh karena itu, di saat kita ingin mengambil dan membentuk timnas yang baik ini, saya kira PSSI, begitu juga Menpora, memberi perhatian juga secara khusus pada penontonnya, pada warga negara yang menghabiskan energinya nanti akan menyaksikan timnasnya itu. Mana lebih penting, pemain timnas yang naturalisasi tadi, atau suara korban-korban penonton sepak bola itu? Buat saya, ini penting kita diskusikan sore ini pimpinan, sebelum fraksi Partai Demokrat mengambil posisi iya atau tidaknya. Tetapi semangat kita membangun olahraga untuk menaikkan sang merah putih adalah cita-cita kita bersama. Khusus bola basket tadi disampaikan sahabat saya yang terhormat, Bung Habibur Rahman dari Gerindra. Kita bangga betul, kita runtuhkan dominasi Filipina itu. Berarti kita bisa. Dan sekarang kita terus berusaha untuk mempertahankannya dengan memanggil atau menaturalisasi saudara Jerome Anthony Junior ini. Saya harap tentu ini akan tetap menjadi kekuatan kita. Nah, oleh karena itu, untuk basket saya kira sesuatu yang menarik buat kami, tapi barangkali juga bisa disampaikan. Apakah ini orang pertama, warga negara pertama nanti yang kita naturalisasi? Atau sudah ada sebelumnya? Saya belum paham betul karena bola basket, tapi kalau sepak bola saya paham betul sudah banyak. Nah, dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan saya ini adalah juga pertanyaan masyarakat olahraga Indonesia. Pertanyaan masyarakat sepak bola Indonesia. Pertanyaan masyarakat basket Indonesia. Karena itu pimpinan, izinkan saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu untuk dijawab lebih dahulu sebelum nanti fraksi Partai Demokrat memberikan persetujuannya. Terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang berhadir di sini. Yang kami hormati Ketua Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi 3 Pak Pangeran Khairul Saleh, kalau yang disingkat PKS. Dan juga Bapak Ibu
anggota Komisi 3 yang berhadir dalam rapat ini. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Profesor Dr. Muhadjir Effendi dan jajaran yang hadir, dan juga Waketum PSSI Pak Zainuddin Amali beserta Sekjen PSSI Ratu Tisa. Bukan ya? Waketum juga, mohon maaf. Memang kadang-kadang kita nggak begitu hafal karena Komisi 3. Kalau Komisi 10 di luar kepala. Dan juga dari Kementerian Hukum dan HAM serta Perbasi dan seluruh yang hadir di sini. Pertama, kami fraksi PKS menyampaikan terima kasih dan apresiasi dengan capaian-capaian prestasi olahraga di ajang internasional yang kita peroleh. Dan tentu saja ini adalah ikhtiar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, PSSI, dan juga pengurus-pengurus cabang olahraga lainnya yang tergabung dalam KONI. Nah, karena itu sekali lagi mudah-mudahan prestasi ini bisa ditingkatkan dan kemudian mampu senantiasa mengharumkan nama bangsa. Sebelum kami memberikan pendapat terkait dengan apa yang disampaikan oleh pelaksana tugas Menpora, naturalisasi 3 pemain bola dan naturalisasi 1 pemain basket yang bernama Jerome Anthony Ben. Saya atau kami dari fraksi PKS ingin mengingatkan terutama kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab ketika saya membaca dalam paper yang diberikan kepada kami di halaman 8, bahwa salah satu pertimbangan untuk menaturalisasikan 3 orang warga negara asing menjadi warga negara Indonesia adalah untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia, terutama dalam jangka pendek untuk kejuaraan Piala Dunia usia 20 tahun 2023 ini yang akan berlangsung pada bulan Mei. Oleh karena itu, kita tahu bahwa salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini, pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan. Karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian fraksi PKS menyampaikan soal penolakan tim usia atau kejuaraan dunia usia 20 di mana tim Israel akan datang, itu karena kami ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang kita miliki. Jadi sekali lagi ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Oleh karena itu kami sangat berharap pelaksana tugas Kemenpora atau Menpora bisa menyurati secara resmi Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan hal ini. Karena mari kita berpegang teguh kepada konstitusi. Dan juga ingin saya sampaikan kepada PLT Menpora bahwa olahraga dan politik itu sulit untuk dipisahkan. Meskipun dalam piagam Olimpiade memang disebutkan bahwa olahraga itu netral dari politik. Tapi coba lihat tahun 60-an Pak Zainuddin Amali, ketika Bung Karno dengan 36 negara buat olimpiade tandingan yang disebut dengan Ganevo, the game of the new emerging sports. Ada 36 negara membuat olimpiade tandingan. Dan Bung Karno waktu itu mengatakan bahwa IOC adalah alat imperialisme. Jadi hari ini kita tidak bisa menolak realita itu, bahwa olahraga dan politik itu sesuatu yang sulit untuk kita pisahkan. Nah, karena itu ya Bung Karno kemudian mengingatkan soal itu. Dan itu sebabnya kenapa kemudian Bung Karno mengajak 36 negara itu membuat olimpiade tandingan di tahun 1960. Jadi kalau kemudian dibilang, wah ini sangat politik, ini seolah-olah mempolitisasi olahraga, pada kenyataannya ya seperti itu. Meskipun saya katakan tadi bahwa dalam piagam Olimpiade, itu organisasi olahraga netral dari politik. Tapi dalam kenyataannya, olahraga selalu berkelindan dengan politik.
Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan kepada PLT Menpora bahwa sikap kami menolak kedatangan tim Israel, walaupun itu urusan FIFA. Tapi Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi kita. Karena sampai hari ini kita belum mengakui ekstensi daripada negara Israel. Jadi kalau kita menerima secara tidak langsung seolah-olah kita menerima ekstensi negara Israel. Meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita. Saya yakin Pak PLT Menpora paham betul bahwa Israel itu adalah state terrorism, negara teroris. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah bangsa lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita? Nah, oleh karena itu saya ingin mengingatkan kita semua bahwa memang Israel ini sepertinya satu negara yang tidak tersentuh. Saluran-saluran hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, bahkan kekuatan kemanusiaan seolah-olah mandul menghadapi negara ini. Oleh karena itu jangan sampai Indonesia mandul menghadapi Israel dalam konteks Piala Dunia usia 20 ini, Pak PLT Menpora yang saya banggakan dan yang saya hormati. Oleh karena itu kami berharap pemerintah punya sikap soal ini, apalagi Majelis Ulama Indonesia dan para ormas Islam se-Indonesia sudah menyatakan hal yang sama. Mereka menolak kedatangan tim Israel berlaga di Piala Dunia usia 20 di bulan Mei tahun ini. Bahkan mereka meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi soal keamanan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Yang kedua, Ketua Rapat yang saya hormati, ini menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh kolega kami dari Partai Praksi Demokrat. Soal Kanjuruhan, kita sadar bahwa KLB, PSSI itu hadir karena ada Kanjuruhan. Kalau tidak ada Kanjuruhan, tidak ada KLB itu. Betul nggak Pak Jainul Amali? Saya ingin katakan begitu. Ada Kanjuruhan, lalu kemudian ada riak-riak, gelombang dan sebagainya, muncullah KLB. Kalau tidak ada Kanjuruhan, tidak ada KLB. Saya yakin dan percaya, nggak ada KLB itu. Oleh karena itu, kepengurusan PSSI yang hasil KLB harus berempati dengan apa yang dialami oleh korban di sana. Dan jumlahnya tidak sedikit. Stadion baru tidak mampu menghapus apa yang mereka alami. Kesedihan, trauma, dan sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi kami berharap PSSI berada di garda depan, membela hak-hak ya, korban yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ini harapan kami kepada PSSI baru hasil kongres luar biasa. Jadi sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa tidak ada tragedi Kanjuruhan, tidak ada PSSI baru yang hari ini kita lahirkan. Tidak akan mungkin Erick Thohir jadi ketum PSSI. Tidak mungkin Pak Jainul Amali menjadi waketum PSSI kalau tidak ada Kanjuruhan. Oleh karena itu, mari kita mengempatikan diri kita, perasaan kita kepada para korban tersebut. Jadi sekali lagi, ini harapan kami. Dan yang ketiga, ini menyangkut dengan 3 warga asing untuk tim sepak bola dan 1 warga asing untuk basket. Tentu saja kami berharap agar ada evaluasi terkait dengan warga negara asing yang mengalami naturalisasi. Ketika mereka bertanding atau kemudian mereka bergabung dalam cabang-cabang olahraga. Logika pasarnya kan kadang-kadang kita bertanya, ya kenapa mereka mau ke Indonesia? Apakah mereka tidak tahu Indonesia? Apakah income yang mereka dapat itu akan lebih besar dibandingkan mereka berkarir di negara mereka? Kan kira-kira begitu. Apakah hanya soal nasionalisme kemudian mereka datang kemari? Apakah ada agen-agen yang menghubungi mereka, ya, membujuk mereka dan lain sebagainya untuk datang ke Indonesia? Karena agen ini nggak mungkin kita pisahkan, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi
Mari kita menyampaikan apa adanya, bukan ada apanya, terkait dengan upaya kita untuk memberikan sesuatu kepada negara Indonesia ini dalam konteks olahraga nasional. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya tidak tahu apakah yang 3 lagi hadir atau tidak. Saya dengar katanya lewat via Zoom hadir. Pak PLT Menpora, izin Ketua, apakah ketiga orang itu hadir juga dalam rapat kita pada siang hari ini? Saya belum mendapatkan penjelasan secara utuh, yang jelas yang hadir secara langsung 1 orang. Baik, terima kasih Ketua, terima kasih Pak PLT Menpora yang saya hormati. Nah, oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kami sebenarnya ingin menanyakan juga kepada mereka melalui PLT Menpora terkait apa sih sebenarnya yang menggerakkan mereka untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Apakah karena kakeknya, neneknya, ya. Jadi latar belakang ini yang barangkali perlu untuk kita dapatkan. Dan sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan ini bukan ingin menghalangi mereka menjadi warga negara Indonesia. Tidak sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan ini ingin menguatkan kita bahwa ternyata memang mereka layak dan patut untuk menjadi warga negara Indonesia karena diharapkan kehadiran mereka bisa menambah bobot dan kemudian kita bisa mendapatkan prestasi di cabang olahraga sepak bola dan kemudian basket. Cuman memang kadang saya agak miris Pak Menpora dan Waketum PSSI. Di halaman 8 ini di poin 1 disebutkan bahwa kenapa kita perlu mengundang mereka, kenapa kita perlu membujuk mengajak mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Alasannya mengingat kemampuan teknikal atlet, ya, dimaksud yang belum dimiliki oleh sepak bola lokal sehingga dibutuhkan untuk transfer, ya, transfer knowledge. Aduh, saya nggak bisa bayangkan, ya, sudah berapa lama organisasi sepak bola hadir di negeri ini, kok belum ada sepak bola lokal yang memiliki kemampuan teknikal seperti yang dimiliki oleh mereka bertiga. Di mana wajah kita? Itu yang saya baca halaman 1. Kok begitu telanjang kita menuliskan ini begitu, ya, seolah-olah kita mengatakan atlet lokal lu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka bertiga, kan kira-kira begitu, ya, nggak ada apa-apanya lu, ya. Jadi alasannya karena kemampuan teknikal atlet yang dimaksud yang 3 orang itu belum dimiliki oleh sepak bola lokal. Waduh, saya nggak habis pikir kalimat seperti ini. Janganlah kemudian karena kita ingin mengambil orang lalu orang lokal kita remehkan. Orang lokal kita kesampingkan, ya. Kalaupun iya, janganlah sangat telanjang begini disampaikan dalam forum seperti ini, karena ini adalah dokumen publik. Karena ketika sudah disiarkan di sini, maka itu akan menjadi dokumen publik. Demikian barangkali pandangan kami sikap fraksi PKS terkait dengan upaya naturalisasi ini, ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh PLT Menpora dan jajaran PSSI dan juga Kementerian Hukum dan HAM, dan tentu saja seperti fraksi Demokrat kami akan menjawab setelah mendengar paparan dari PLT Menpora. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan fraksi PDIP. Izin Pak Kapoksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, selamat sore. Yang saya hormati pimpinan rapat Pak Pangeran dan juga pimpinan rapat sementara Pak Supriyansah dan juga anggota Komisi 3 yang hadir pada hari ini, Pak PLT Menpora dari PSSI, kemudian dari Kumham juga yang saya hormati. Sebelum fraksi PDI Perjuangan menyampaikan persetujuan atau tidak persetujuan yang nanti akan disampaikan oleh Kapoksi Pak Iksan, saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak PLT Menpora. Yang pertama, saya koheren dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Demokrat, ya. Jadi ketika kita memastikan untuk menaturalisasi siapapun orang itu, kita harus tahu betul bahwa
upaya kita menaturalisasi itu ada poin yang bisa menyumbang, ikut menyumbang dalam kaitan dengan peningkatan prestasi. Kalau dalam hal ini tentu sepak bola dan juga basket. Ya. Jadi apakah ini juga sudah diteliti secara mendalam oleh PLT Menpora dan jajaran termasuk Kumham. Ya. Yang kedua, belum ada penjelasan ya, secara detail. Saya ingin tahu juga apa sebenarnya motivasi dari 4 orang ini ya. Tapi kalau dari sisi prosedur ini sangat ketat sekali nih, sampai ke BIN juga ini. BIN melakukan wawancara juga kepada pemohon. Tapi Pak PLT Menpora, Pak Muhadzir, saya ingin mendengarkan juga apa motivasi dari keempat orang ini untuk masuk ke Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Dari tadi kan dari sisi pemerintah ya, dari sisi kita, kenapa kita memasukkan mereka menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi. Salah satu yang tadi sudah diungkap untuk ikut memajukan persepak bolaan dan juga perbasketan di Indonesia. Saya juga ragu, sama seperti yang disampaikan oleh rekan di Komisi 3 tadi, Pak Nasir, saya meragukan itu juga. Apakah kehadiran mereka mampu ya, ikut meningkatkan, apalagi kemudian memberikan dampak yang positif, peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari pemain-pemain di Indonesia. Saya meragukan itu. Tapi saya ingin juga mendapat jawaban dari PLT Menpora dan juga jajaran PSSI juga dan Kumham, apa sebenarnya secara terang ya motivasi yang ada di 4 orang ini kemudian dia mau menjadi pemain di Indonesia. Saya tidak menelusuri bagaimana track record mereka ketika sebelum naturalisasi. Prestasinya meskipun di sini sudah dijelaskan secara rinci, prestasi yang sudah didapat oleh mereka itu apakah juga tepat atau pas untuk pemain-pemain yang ada di Indonesia. Poinnya kita tentu tidak bisa dengan quote-unquote cek kosong ya. Orang masuk naturalisasi dengan tujuan-tujuan yang tadi seolah-olah dengan masuknya 4 orang ini olahraga di tempat kita, olahraga di Indonesia kemudian bisa maju dan berkembang. Ini yang saya agak meragukan karena proses naturalisasi ini kalau nggak salah sudah pernah dilakukan juga. Dan ujung-ujungnya prestasi olahraga kita, terutama sepak bola, nggak jauh dari ya lingkungan ASEAN itu pun belum pernah menjadi juara ya setahu saya. Pak Hinca tolong diluruskan kalau saya tidak, karena saya bukan pengamat detail naturalisasi. Jadi Pak PLT Menpora, Pak Zainuddin Amali, mantan Menpora, sekarang menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Komisaris juga Pak ya? Lengkap juga ini. Menteri ditukar Waketum PSSI, luar biasa. Enggak kepo. Saya ingin dapat jawaban itu sebelum fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuannya. Apakah ini diterima atau tidak. Nanti Pak Iksan Kapoksi yang akan menjelaskan sikap fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, ada 3 fraksi tadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan kepada Pak Menteri, mungkin ada yang ingin dijelaskan.
Terima kasih pimpinan atas juga kepada para anggota fraksi yang telah menyampaikan atau memberikan masukan-masukan, juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses naturalisasi untuk 4 orang yang sudah kami ajukan. Saya tidak terlalu yakin bisa menjawab gitu. Kenapa? Karena belum 1 minggu jadi PLT. Gitu. Tapi kebetulan yang Menpora sebelum saya hadir di sini, saya kira dia lebih pakar. Gitu. Jadi nanti saya mohon Pak dari PSSI, Waketum PSSI dan juga PP Perbasi untuk bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, gitu. Sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi dari Komisi 3 ini untuk menyetujui proses naturalisasi. Khusus untuk berkaitan dengan rencana pelaksanaan Piala Dunia U20, berkaitan dengan status dari penyelenggaraan yang tadi sudah disinggung oleh fraksi PKS terkait dengan posisi pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan mengamankan, menegakkan konstitusi, apalagi itu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, di dalam pembukaan dan alinea pertama. Jadi memang itu sudah, saya kira sudah mentok lah itu. Dan ini sedang kita adakan kajian, Pak. Sedang kita pelajari, kita koordinasikan. Gitu. Posisi kita jelas. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan pernah beringsut sejengkal pun di dalam menegakkan konstitusi itu. Gitu ya. Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara. Menjadi penyelenggara ketempatan, gitu. Ketempatan event itu. Dan saya kira juga kita sepakat bahwa event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Tadi juga sudah disinggung, karena pilihannya adalah hanya 2. Kalau bendera itu di Indonesia itu dikerek itu, apa bahasa Jawa? Itu kalau kunjungan presiden atau kalau kita memenangkan pertandingan olahraga. Tapi di samping itu ini adalah momentum yang belum tentu akan terjadi untuk beberapa puluh tahun yang akan datang. Dalam rangka untuk membawa Indonesia bisa berbicara, berambil peran di dalam kancah global, kancah internasional di sektor olahraga khususnya di persepak bolaan. Kita akui bahwa kondisi persepak bolaan kita belum menggembirakan, gitu. Dan berbagai upaya kita lakukan, gitu. Dan salah satunya itu adalah melakukan proses naturalisasi. Gitu. Memang ini bukan satu-satunya, dan tentu saja belum tentu juga hasilnya seperti yang kita harapkan, tapi paling tidak ikhtiar itu dianjurkan. Gitu. Saya kira PKS sangat tahu ini. Jadi pentingnya ikhtiar, gitu ya. Dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita, gitu ya. Kalau nanti ada ternyata sesuai dengan ekspektasi, alhamdulillah, gitu. Kalau tidak, ya kita usahakan lagi, gitu. Dengan cara-cara yang lain, gitu. Jadi memang ini bukan satu-satunya untuk kita memajukan persepak bolaan nasional kita. Tetapi saya rasa ada best practice, ada pengalaman baik ketika kita melakukan naturalisasi. Memang ada proses transfer dari keterampilan, transfer of skill untuk pemain-pemain nasional kita, gitu ya. Dan ini insya Allah setelah tahap berikutnya nanti kita akan segera menyusun roadmap untuk perbaikan pembangunan sepak bola. Dan kita sebetulnya sudah punya Inpres. Ada Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional. Dan waktu itu sudah kita inisiasi, termasuk untuk memulai talent scouting itu dari sekolah-sekolah. Sayang kemudian kita keburu kena COVID dan ini baru akan kita mulai lagi. Intinya dengan rendah hati, dengan sangat senang kami menerima berbagai masukan dan sudah kami catat. Mumpung saya masih jadi PLT, gitu. Belum diangkat jadi komisaris, gitu. Dan saya akan coba dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bisa melakukan ini, gitu ya.
bersama-sama PSSI dan juga tentu saja dari kementerian yang terkait gitu ya. Tapi mohon dengan kerendahan hati kami untuk mempertimbangkan usulan kami pada hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya saya persilakan dari PSSI untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Menko PMK PLT Menpora. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan rapat, pimpinan Komisi 3 yang terhormat, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 yang terhormat, Pak PLT Menpora, kemudian Dirjen dari Kemenkumham, teman-teman dari PSSI, teman-teman dari Perbasi, serta hadirin sekalian. Seizin Pak PLT Menpora, saya ingin nambahkan, harus ada izin Pak Trimet, nggak boleh nyelonong-nyelonong. Ya, saya ingin menjelaskan sekilas tentang latar belakang naturalisasi dan apa yang sudah dilakukan oleh federasi selama ini, sebagaimana yang disampaikan oleh para anggota Komisi 3 yang terhormat. Memang kalau dilihat dari jumlahnya, proses naturalisasi khususnya di cabang olahraga sepak bola sudah cukup banyak. Benar itu Pak Hinca yang terhormat. Tetapi sejak 2019 sampai dengan saat ini, kami memperketat kewarganegaraan atau proses naturalisasi. Kalau sebelumnya klub saja itu langsung bisa memintakan naturalisasi. Sehingga kita bisa tahu pada saat proses naturalisasi itu dia dimintakan oleh klub A, terkadang dia sudah pindah 3 kali klub baru ada proses persetujuannya. Tapi sejak 2019 kami perketat. Kami PSSI ketika itu dan kebetulan saya ketika saya Menpora, hanya yang diminta oleh pelatih yang kita rekomendasikan. Jadi proses yang terjadi sekarang ini adalah benar-benar yang dimintakan oleh pelatih. Klub tidak kami layani, apalagi kalau dia datang secara perorangan. Dan untuk Timnas U20 yang kita persiapkan sekarang ini hanya ada 3, Pak Hinca. Yang hari ini dengan segala kerendahan hati kami mohonkan persetujuan untuk pewarganegaraannya. Nah, ini pun atas permintaan dari pelatih. Jadi begitu pelatih melihat begitu banyak diaspora Indonesia yang ada, yang dimintakan oleh pelatih, kemudian setelah disaring, 3 ini yang diharapkan. Nah, karena 3 ini yang dibutuhkan, maka federasi atau kami di PSSI sangat memahami bahwa posisi-posisi yang dimintakan oleh pelatih benar-benar sangat dibutuhkan. Artinya kalau posisi itu memang benar-benar ada sesuai dengan kualitasnya ada di dalam negeri, pasti pelatih tidak mengajukan itu. Contohnya pelatih tidak mengajukan naturalisasi untuk penjaga gawang. Karena kita punya. Nah, posisi-posisi ini memang benar-benar secara teknis dibutuhkan. Kemudian kita tahu bahwa bulan Mei, 20 Mei, negara hanya sebagai tuan rumah saja. Sukses penyelenggaraan, tetapi juga kita sukses dengan tim nasional. Kita sadar mungkin tidak bisa juara atau masuk final. Tetapi paling tidak dia tidak gugur di babak penyisihan. Kita melihat bagaimana Qatar Piala Dunia yang lalu, dengan begitu gegap gempita, meriah dan lain sebagainya, tetapi tim nasional Qatar tidak lolos di babak penyisihan.
Nah, kita tidak mau Indonesia seperti itu. Kita sadar betul dengan kemampuan kita. Oleh karena itu Bapak Presiden Pak Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres. Tadi Pak PLT Menpora sampaikan tidak bisa diimplementasi karena kita sudah keburu COVID. Dan naturalisasi adalah jangka pendek, bukan untuk jangka panjang kita. Jangka panjang tetap kita bertumpu kepada pembinaan. Bahkan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, yang baru saja pulang dari Kongres PIPA bersama Ibu Ratu Tisa di Rwanda, sudah menyampaikan kita akan canangkan, kita akan memulai pembinaan dari usia 9 tahun. Karena apa? Karena kita sekarang ini sedang berniat untuk bidding menjadi tuan rumah FIFA Senior, FIFA World Cup Senior tahun 2034. Kita belum tahu dengan negara mana, karena terus terang kalau kita sendiri pasti akan sulit. Itu hasil pembicaraannya. Sebenarnya Pak Ketua Umum Pak Erick akan hadir langsung, tetapi bersamaan ini beliau sedang raker di Komisi 6, jadi mewakilkan kepada kami. Jadi kita ini tujuannya jangka panjang, tetapi untuk kondisi dan posisi kita sekarang itu belum memungkinkan. Sehingga jangka pendek kita harus naturalisasi. Inilah yang menjadi kebutuhan kita sekarang ini. Dan pemerintah pasti mendapatkan input dari federasi. Federasi mendapatkan permintaan dari pelatih. Dan setelah direkomendasikan, kami ngecek betul, bahkan ada tim yang dikirim, berbicara dengan orang tua mereka. Dan apa yang menjadi motivasi dari mereka? Tadi ada pertanyaan. Mereka ingin lebih tinggi lagi karirnya di sepak bola. Mereka berada pada usia 20, tentu akan jauh dia lebih bisa kalau dia sudah memperkuat satu tim nasional. Dan sebagaimana yang sebelumnya juga ada keinginan dari orang tua mereka. Satu saat kamu harus bisa memperkuat tim nasional dari kakek kamu, dari nenek kamu. Itu sempat ada pembicaraan seperti itu. Kemudian soal supporter, saya kira pemerintah sekarang sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, ada pasal tersendiri yang mencantumkan tentang supporter. Sekarang PSSI, kami sedang melakukan berbagai langkah, bahkan untuk Malang, Kanjuruhan, kita sudah mempersiapkan Pak Ketua Umum dan kita semua di Komite Eksekutif merencanakan akan menugaskan beberapa orang untuk berkantor di Malang untuk melakukan berbagai langkah penanganan tentang Kanjuruhan itu. Jadi yang terhormat Pak Nasir Jamil, pasti kami tidak melupakan itu. Karena itu adalah bagian dari persoalan sepak bola kita. Saya kira singkat, kira-kira itu yang menjadi latar belakang. Dan bila masih diizinkan Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua Umum ingin menambahkan secara teknis. Saya ada minta, silakan. Ya, buka. Dulu Sekjen. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waketum, yang terhormat pimpinan sidang Bapak Insinyur Pangeran Khairul Saleh, dan rekan-rekan Bapak-Bapak yang terhormat para anggota dari Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit teknis, mungkin akan menjawab sedikit pertanyaannya dari Pak Hinca. Kalau kita boleh bercerita sedikit mengenai roadmap kenapa FIFA World Cup U20 ini ada di Indonesia, itu sebetulnya kita tarik dari tahun 2017. Saat itu di tahun 2017 kita mencanangkan roadmap hingga 2045 yang terdiri dari 3 jenis fase. Saat itu kita mempersiapkan tidak hanya bidding menjadi tuan rumah, akan tetapi juga mempersiapkan tim nasional. Nah, bagaimana kita mempersiapkan tim nasionalnya? Kita telah membentuk Elite Pro Academy atau pemisahan antara Elite Youth dan Amatir Youth di bawah Liga 1 dan Liga 2 yang berputar di tahun 2017. Dan itu dipersiapkan untuk 5 tahun ke depan, yaitu edisi 2021. Nah, tahun berjalan, Elite Pro Academy sudah berjalan hingga 2019-2020,
COVID tiba, edisi 2021 di-cancel, dan FIFA telah menetapkan Indonesia di tahun 2023, tidak menjadi 2021. Jadi memang tim yang sudah kita persiapkan dari area Elite Youth ini, itu tercancel, ada jeda waktu di tahun 2020-2021, sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi karena usianya memang sudah berbeda. Nah, pada saat itu pelatih kita telah menganalisa sejak 2020 menuju 2022, bagian mana yang kita paling kurang untuk harus dilengkapi, dikarenakan edisinya sudah berubah dan pembinaan yang sudah kita lakukan 5-6 tahun ke belakang untuk setting up itu tidak bisa terpenuhi kembali. Maka dari itu dipilihlah posisi backbone, yaitu center back, midfielder, dan striker. Jadi 3 backbone ini adalah 3 backbone yang memang harus kita harus akui karena FIFA World Cup U20 ini adalah tempat lahirnya Messi, tempat lahirnya Pogba, tempat lahirnya Maradona, dan banyak tempat lahirnya Harry Kane, dan banyak atlet-atlet pesepak bola dunia elit lainnya yang berlaga di U20 ini dan juga menjadi juara di U20 ini. Jadi FIFA World Cup U20 ini memang kelasnya itu sangat tinggi karena posisinya itu adalah turnamen kedua terbesarnya FIFA di area men. Jadi FIFA World Cup Senior Putra, FIFA World Cup Senior Putri, dan yang ketiga adalah FIFA World Cup U20 untuk putra. Jadi level ini adalah level yang sangat tinggi dan tim nasional kita untuk di level Asia ini kita harus akui Asia saja posisinya kita belum pernah juara, Pak. Kita belum pernah lolos 8 besar. Ini Asia, kita ngomongin masalah AFC. Nah, sekarang kenapa kita membawa FIFA World Cup U20 ini ke sini? Ini harus menjadi katalis. Dan kami mengharapkan adanya kehadiran 3 pemain naturalisasi ini setelah mereka bermain di tim nasional, mereka akan turun untuk di area klub sehingga level pemain-pemain Indonesia dengan mereka akan semakin meningkat apabila ada persaingan itu dengan 3 pemain dari naturalisasi. Jadi ini memang adalah langkah teknis yang harus kita ambil dikarenakan kondisi 7 tahun terakhir dari 2016 menuju hari ini, dan kami memohon untuk bisa mempertimbangkan permintaan dan permohonan dari kami kepada para bapak-bapak sekalian yang terhormat dari Komisi 3. Terima kasih, Pak. Baik, kita telah mendengarkan. Interupsi pimpinan. Silakan. Pak PLT Menpora dan juga Waketum PSSI, pertanyaan saya belum dijawab, Pak. Apa motivasi dari 4 orang tadi saya sampaikan? Tolong dijawab apa yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, Pak Waketum PSSI, Bapak tidak bisa menjamin, Pak, bahwa Kanjuruhan tidak akan terjadi lagi. Karena tidak bisa hanya PSSI yang memperbaikinya. Karena itu banyak faktor, Pak. Jadi tidak usah berjanji, termasuk Waketum PSSI, Anda juga jangan berjanji bahwa 4 orang ini akan membawa, atau 3 orang itu akan membawa perubahan yang signifikan kepada persepak bolaan kita. Karena tadi itu tergantung banyak faktor, Bu Waketum. Jadi itu pesan saya. Jadi kita fraksi PD Perjuangan bukan tidak setuju ya, tapi ingin menggali lebih jauh dan nanti business as usual, Pak, Indonesia ini. Jadi tetap aja ada kejadian-kejadian, nanti kalau udah ini orang sudah lupa. Ini naturalisasi yang dulu juga sama, seperti yang disampaikan oleh Waketum PSSI, bahwa itu akan memperbaiki persepak bolaan nasional. Naturalisasi terjadi hari ini kah? Tidak. Sudah beberapa kali. Dan kita lihat prestasi sepak bola kita seperti apa gitu. Jadi saya lebih suka untuk mari kita bekerja sama, bekerja sekeras-kerasnya PSSI agar persepak bolaan nasional kita semakin meningkat. Tidak tergantung oleh naturalisasi, ANSI gitu. Nah, jadi jangan ada jaminan-jaminan yang kita tahu bersama. Anda tidak bisa menjamin dengan naturalisasi ini. Saya kira itu, Pak Pimpinan Rapat. Saya mohon apa yang tadi saya tanyakan dijawab dulu sebelum ada keputusan dari Komisi 3 ya. Nah, nanti fraksi PD Perjuangan
Nanti akan disampaikan oleh Pak Kapoksi, Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Pimpinan, interupsi dulu pimpinan, karena sudah lewat 3 menit, perpanjang dulu. Oh iya, sorry. Saya perpanjang 15 menit. Ketua, izin Ketua. Ini yang mana ini? Iksan Ketua. Oh iya, Ketua Kapoksi. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, pimpinan sementara Komisi 3, Pak Anca, rekan-rekan Komisi 3, Pak PLT Menpora, Pak Waketum, Ibu Waketum PSSI beserta jajarannya, Pak Dirjen AHU dan perwakilan dari Perbasi. Saya mau mencoba saya mungkin kalau Perbasi kita pernah lihat, pernah duduk di sini, kita naturalisasi pemain basket yang wanita. Dan kebetulan memang memperbaiki prestasi kita. Jadi artinya memang ada perbaikan di dalam Perbasi. Pertanyaan saya di dalam foto ini, apakah Jerome ini ada di dalam sini? Silakan melalui Ketua. Kalau di dalam foto ini adalah SEA Games tahun lalu di Vietnam dan Jerome belum ada. Belum ada. Baru dia bisa bermain ketika proses naturalisasi ini sudah disetujui. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau dalam Perbasi ini saya kira kita udah lihat dari segi tim wanitanya. Waktu itu Pak Zainuddin Amali juga mungkin duduk sini mewakili Menpora untuk naturalisasi itu. Tetapi persoalannya ini saya mendukung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Johan Budi. Di PD Perjuangan ini di dalam poksinya saja ada dua ketum cabur Pak PLT Menpora, Ketua Umum Gulat dan satu lagi Ketua Umum Percasi. Jadi kita ini melihat pembinaan cinta olahraga, jadi bukan dengan maksud untuk menghalang-halangi. Jadi dalam paparan yang disampaikan di sini, memang ya saya nggak salahkan ini under 21, under 20 malah ya, sehingga mungkin memang kali kita butuhkan adalah prestasi paling tidak under dia itu mau mulai dari umur 9, dari umur berapa, tapi prestasinya tidak pernah disebutkan di sini. Jadi dasarnya pelatih itu mengambil definisi kesimpulan ini gimana? Karena biasanya tentu pemain-pemain ini belum mature, ya kan? Jadi jangan sampai kita menaturalisasi, akhirnya mereka numpang bekennya di kita. Contoh Irfan Badim, naturalisasi, menonjol di sini, mainnya di Thailand. Nah kalau yang kayak Jerome ini pemain basket, kita memang bisa, rekan-rekannya bisa belajar dari kemampuannya dia untuk bersaing dan mempertajam kemampuan mereka. Tetapi untuk pemain bola yang umurnya 19, 20 ini, yang sebentar lagi juga lewat dari under 20 ini gitu. Jadi mohon maaf Pak Waketum PSSI, jangka pendeknya bukan di under 20, oke lah kita bilang di PSSI untuk pemain-pemain sepak bola kita. Tetapi prestasi dia paling tidak tolong disebutkan, pernah main di junior, pernah penghasilan di junior, juara tim juniornya dia, tim kan anak-anaknya dia. Sebelum kita juga seperti sampaikan oleh Pak Johan Budi, bisa memberikan suatu dukungan. Terima kasih pimpinan. Baik, mungkin Pak PLT Menpora ada yang ingin ditanggapi, silakan. Saya kira langsung dari PSSI. Silakan. Pimpinan, terima kasih pimpinan. Iya, baik. Menambahkan Pak JB, Pak Johan Budi yang terhormat. Jadi saya tidak berjanjikan apapun, tetapi karena tadi Pak Nasir Jamil bertanya apa yang dilakukan oleh PSSI, itu yang namanya ikhtiar, ya kita melakukan. Kami yakin bahwa
dengan berkantornya orang PSSI di Malang pun tidak akan menyelesaikan keseluruhan masalah, karena ini masalahnya harus ditangani secara bersama-sama. Kami sangat setuju. Kami sangat setuju itu, tetapi apa yang menjadi bagian dari PSSI kita lakukan, apa yang bagian dari Kementerian Kesehatan dilakukan, dari Kementerian Bu Risma dilakukan, dan lain-lain. Itu Pak JB ya, clear ya. Baik, ya. Kemudian apa yang menjadi dasar mereka? Saya geser dulu. Kenapa mereka yang dipilih? Karena kita mau cepat harus orang yang berdarah Indonesia. Kita ada pengalaman. Ketika kita menaturalisasi Mark Klok yang sekarang main di Persib, ketika itu kami belum ya, masih klub masih diizinkan, itu harus menunggu 5 tahun diproses ya. Legalisasi oleh FIFA, perpindahan dia dari Federasi Eropa ke Federasi Asia. Ya, keburu tua, betul Pak Trimet. Nah, akhirnya pelatih mencari yang benar-benar ada darah Indonesia. Banyak yang punya darah Indonesia, tetapi mereka bertiga ini yang masuk kualifikasi. Ada penyerang, ada pemain tengah, ada pemain belakang. Nah, kemudian Pak Iksan tadi bertanya mereka main di mana. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak PLT Menpora, main di mana saja, kalau tidak salah ada semua, kalau boleh diulang lagi. Dan kebetulan satu orang ini sedang gabung dengan kita, yang nanti bisa ditanya langsung, dan sekaligus Pak JB bisa tanya apa motivasinya, ini dia hadir. Nah, rata-rata mereka yang kita dapatkan itu adalah keinginan orang tuanya. Orang tuanya, satu saat kamu harus main di tim nasional asal kakek kamu, asal nenek kamu. Itu. Nah, kemudian mereka merasa bahwa Indonesia sedang menjadi tuan rumah U20. Mungkin kalau kita tidak jadi tuan rumah, belum tentu juga mereka. Jadi ada keterpanggilan sebagai orang yang berdarah Indonesia, kemudian sekarang Indonesia sedang membutuhkan kekuatan mereka, sebagaimana disampaikan oleh Pak PLT tadi, belum tentu 10-20 tahun lagi kita akan jadi tuan rumah. Nah, kita nggak mau seperti kejadian di Piala Dunia yang lalu, meriah, megah, tapi timnya nggak lolos. Nah, pembinaan sekarang tentu kita tidak bisa lagi mundur dengan urusan yang sudah sangat dekat di depan mata kita. Sehingga pelatih, ini sekali lagi ini adalah permintaan pelatih, Pak. Pelatih sangat meminta yang sudah dipantau. Jadi Pak Iksan yang terhormat, pelatih ini memantau mereka. Kemampuan dia, bahkan 2 orang kalau tidak salah sudah sempat latihan dengan tim nasional kita. Nah, kemudian mereka akan kemana? Pasti mereka akan tetap di klubnya sekarang. Sampai selesai kontraknya. Gitu, kira-kira penjelasannya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini memungkinkan kita untuk bisa segera mensinergikan mereka dengan tim yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tisa tadi, seandainya kita tidak dimundurkan 2021, tim kita udah bagus. Yang di Kroasia waktu itu. Itu tanpa naturalisasi kalau tidak salah. Tetapi FIFA mengundurkan ke 2023 karena COVID. Maka mereka lewat umur, lewat usianya, sehingga harus dicari lagi. Itu Pak Iksan. Kalau tim Kroasia itu main, insya Allah sih bagus mereka. Maksud saya yang dilatih di Kroasia, bukan timnas Kroasia. Demikian Pak PLT Menpora, saya kembalikan ke Bapak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan tadi sebelum dimulai rapat dari praksi P3, Waketum P3 Pak Arsul Sani menyampaikan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak PLT Menpora bahwa praksi P3 setuju dengan permohonan kewarganegaraan yang dimaksud. Demikian juga saya mewakili praksi PAT juga setuju. Kembali saya lempar kepada Demokrat dulu deh. Oh, Demokrat dulu. Demokrat dulu. Silakan Demokrat. Saya dulu pimpinan atau oh Demokrat dulu, baik. Terima kasih pimpinan.
Bapak PLT Menpora, Pak Muhadjir Effendi, Pak Jamali, juga Ibu Ratu dan kawan-kawan semua yang telah menjelaskan pertanyaan yang saya sampaikan tadi, yang juga adalah pertanyaan masyarakat. Pimpinan, saya akan mengambil keputusan untuk ini, tapi izinkan kalau boleh tektok sedikit lagi, supaya puas ini, tektok lewat pimpinan nih. Baik, Ratu Tisa atau Ibu Wakil Ketua Umum atau Pak Amal Jamali ya, pengalaman kita yang lalu, kalau kita iakan, tiba-tiba mau main di timnas kita, klubnya nggak ngizinkan. Pertanyaan saya, apakah sudah ada jaminan klubnya mengizinkan ketiga pemain ini, jika kita butuhkan pada hari H itu, main di kita? Mohon dijawab dulu pimpinan. Ya, kalau pertandingan wajib FIFA, pasti klub akan mengizinkan, karena dia ada kewajiban. Seperti FIFA Matchday, yang kita akan bertanding dengan rencana dengan Burundi ya, itu confirm semua mereka akan datang. Yang tidak diizinkan kalau pertandingan yang di luar FIFA. Baik, saya teruskan pimpinan ya. Kedua, itu kan tanggalnya nanti kan Mei itu ya, dan pada masa itu ini pindah juga ini ke Dirjen AHU. Berapa lama proses naturalisasi ini kewarganegaraannya selesai? Karena waktunya dihitung dari hari ini tanggal 20 Maret ya. Sementara nanti Mei tinggal hanya beberapa bulan saja. Sering kita mendapatkan informasi bahwa lambat juga ini di AHU. Nah, bila kewarganegaraan juga belum dipenuhi, sementara ini adalah cara cepat kita untuk mengantisipasi tuan rumah kita. Dan saya setuju di situ. Saya hanya mau memastikan supaya keputusan kita ini nggak sia-sia. Saya mohon dijawab dulu pimpinan, apakah ada jaminan minggu depan selesai ini gitu? Dijawab dulu. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih yang kami hormati dan muliakan Pak Hinca dari Partai Demokrat. Ini sudah menjadi komitmen kita bersama, kami bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga dengan Setnek, beserta juga jajaran dari PSSI untuk mempercepat proses ini. Memang setelah yang kami dapatkan informasi, mohon koreksi jika tidak tepat Pak Yang Mulia Pak Hinca, bahwa jika permohonan kewarganegaraan dari 4 atlet asing ini kemudian dikabulkan pada rapat Komisi 3 hari ini, maka besok akan dilakukan rapat paripurna, kalau mohon koreksi jika benar informasi tersebut. Nah, dengan demikian maka langkah selanjutnya adalah kemudian kembali kepada pemerintah dan kemudian akan dilakukan pengambilan sumpah terhadap calon-calon warga negara tersebut yang telah disetujui dalam rapat, jika nanti disetujui dalam rapat paripurna. Jadi jaminan kami Pak, insya Allah ini semoga Tuhan memberkati, ini semua bisa berjalan dengan lancar atas kerjasama dengan semua kementerian lembaga dan tentunya juga dengan DPR. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Tadi Pak PLT Menpora udah agak lega sedikit nih. Karena ada tahapan administrasi nanti sampai pelantikan dan mengambil sumpah itu, sementara waktu singkat sekali. Sekali lagi nih, satu lagi nih pimpinan, ke PSSI. Kapan pelatih atau PSSI mengumumkan daftar susunan pemain yang akan diturunkan itu? Karena akan bersinggungan lagi dengan waktu. Kalau kita umumkan, warga negaranya belum, dan seterusnya. Kalau dilihat ini bulan Maret tanggal sekian, ke bulan Mei, tanggal berapa waktu yang disediakan FIFA atau tuan rumah untuk memastikan bahwa 3 pemain asing tadi untuk sepak bola yang menjadi kita naturalisasi, sah kita daftarkan menjadi pemain timnas. Ini pertanyaan yang teknis, tapi saya kira untuk membuktikan juga pimpinan kalau saya rumah besar saya di PSSI, gitu maksudnya Johan Budi, saya mengerti soal ini. Silakan Pak, Ibu Ratu silakan. Ya, izin Pak Pimpinan, izin Pak PLT. Terima kasih Pak Inca. Jadi daftar besar kita harus masuk tanggal 1 April untuk
Ya, 1 April harus masuk list besar kita, kemudian tanggal 14-15 Mei itu adalah 23 utama. Makasih pimpinan. Makin jelas kan, Johan Budi pasti setujunya jelas ini, karena waktunya ada di situ. Kalau tidak nanti ini Pak PLT Menpora, kami ingin betul keputusan ini kita ambil betul-betul bermanfaat sehingga ikhtiar mulia kita untuk tuan rumah Piala Dunia ini betul-betul maksimal. Nah, pimpinan, dengan penjelasan yang menurut saya cukup bagi saya, secara teknis kewarganegaraan dan hukum kewarganegaraan sudah dijanjikan akan selesai, tinggal pimpinan saja nanti kalau ini sudah kita putuskan, kan harus paripurna. Paripurna kemudian nanti dikirim oleh pimpinan DPR, baru dan seterusnya ini jalan. Tenggang waktu yang tadi disebutkan ini sangat pendek, dan karena itu saya minta PLT Menpora dan kita semua bekerja serius untuk mengambil keputusan ini dan dijalankan. Atas dasar pertimbangan itu, tinggal satu lagi yang saya mau tambahkan. Kita harus mengapresiasi juga kepolisian yang telah menetapkan dan mengubah seluruh stadion menjadi objek vital nasional, sehingga mereka bertanggung jawab penuh untuk mengawasi, menjaga, dan mengamankan stadion itu. Ini melengkapi saudara saya tadi, Johan Budi dan Bung RJ. Dengan begitu, maka sebagai tuan rumah Piala Dunia nanti, dengan segala macam isunya, tentu kepolisian juga harus diajak sangat serius mengamankan stadion itu, karena itu menjadi objek vital nasional. Nah, dengan penjelasan saya ini pimpinan, izinkan saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat atas permintaan pemerintah untuk mengesahkan atau memberikan persetujuan 3 pemain yang kita naturalisasi untuk sepak bola dan 1 untuk basket, dengan catatan-catatan yang saya sampaikan, dan harapan dan ikhtiar mulia kita sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang memang tidak akan datang lagi dalam waktu dekat, dan ini adalah kesempatan emas. Juga sekaligus timnas kita menjadi sesuatu yang juga berprestasi dengan 2 ikhtiar mulia ini. Saya Hinca Panjaitan mewakili fraksi Partai Demokrat, pimpinan dapat menyetujui permintaan naturalisasi 3 nama. Pertama, Justin Quincy Hubner, sepak bola; Ivar Jenner, sepak bola; Rafael William Struijk, sepak bola; Jerome Anthony Bain Jr. untuk bola basket, ditetapkan menjadi atau disahkan menjadi warga negara Indonesia yang kemudian berprestasi di dunia olahraga khususnya sepak bola dan bola basket. Terima kasih pimpinan. PDP silakan. Terima kasih pimpinan. Saya izin kapoksi. Setelah mendengarkan penjelasan PLT Menpora, kemudian Wakil Ketua Umum PSSI dan juga dari Kumham, apalagi tadi dijelaskan dengan baik oleh Pak Zainuddin Amali yang sudah rela mewakafkan hidupnya untuk PSSI dengan melepaskan jabatan Menpora. Luar biasa Pak Zainuddin Amali, patut kita dukung. Dengan ini fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui apa yang tadi disampaikan mengenai naturalisasi warga negara Indonesia atas nama Justin, Ivar, Rafael, kemudian Jerome untuk ditetapkan menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih Pak Ketua. Baik, yang terakhir PKS, silakan. Ya baik, terima kasih Ketua. Pak PLT Menpora yang saya hormati, kalau kita bicara panjang kali lebar soal naturalisasi ini, karena ini bukan yang pertama kita lakukan. Di Komisi 3
sudah berkali-kali, dan kami yakin juga ini bukan yang terakhir pembicaraan soal naturalisasi tersebut. Nah, oleh karena itu kami ingin memastikan agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Hinca Panjaitan, meskipun soal teknis, tapi kadang-kadang kita sering tersandung dengan hal-hal teknis tersebut. Nah, karena itu jawaban dari PSSI, kemudian Kementerian Hukum dan HAM terkait kepastian pengalihan kewarganegaraan mereka menjadi warga negara Indonesia, itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kami di Komisi 3. Jangan sampai apa yang kita lakukan pada hari ini ternyata tidak bisa kita eksekusi dengan baik, sehingga mereka tidak masuk dalam list daftar pemain usia 20 dari tim Indonesia. Karena itu kami berharap seperti yang diharapkan oleh Pak Jainun Amali, ketiga orang tadi itu bisa membuat nasib Indonesia tidak seperti nasib kesebelasan Qatar di Piala Dunia. Tapi kalau memang ini terjadi, apa konsekuensinya? Kalaupun sudah ditambah 3 orang tadi ini, lalu kemudian nasib usia Indonesia, tim usia 20 Indonesia mengalami nasib seperti kesebelasan Qatar di Piala Dunia, apa yang akan diambil oleh PSSI? Apakah akan menyetop naturalisasi atau seperti apa? Oleh karena itu sekali lagi kami fraksi PKS menerima usulan pemain naturalisasi sepak bola Justin Quincy Hapner, kemudian juga ada beberapa orang tadi saya sebutkan, Ivar Jenner, kemudian juga Rafael William Strick, dan satu lagi pemain basket yang bernama Jerome Anthony Ben. Mudah-mudahan kehadiran mereka atau proses naturalisasi mereka bisa berjalan dengan lancar, dan harapan kita benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik. Dan catatan kami, mudah-mudahan ketika kami memberikan persetujuan terhadap usulan pemain naturalisasi baik sepak bola maupun basket, pemerintah juga bisa menyetujui usulan kami agar menolak tim Israel bertanding dalam Piala Dunia usia 20. Kalau kami setuju, pemerintah juga diharapkan setuju, walaupun tadi PLT Menpora, maha guru saya dalam organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, telah memberikan satu semangat bahwa berusaha untuk mempertahankan dan tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk menjaga konstitusi. Demikian Ketua sikap dari fraksi PKS terkait usulan pemain naturalisasi baik sepak bola dan bola basket yang diajukan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita pastikan apakah Komisi 3 DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Justin Quincy, Ivan Jenner, Rafael William, dan Jerome Anthony untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa ditayangkan kesimpulan, silakan. Saya bacakan kesimpulan. Komisi 3 DPR RI menyetujui untuk memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Justin Quincy Hapner, Ivan Jenner, Rafael William, Jerome Anthony Ben untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, tadi kita sudah diingatkan oleh Dr. Hinca Panjaitan. Ini kejar-kejaran waktu untuk selanjutnya dibawa dalam paripurna besok. Terdekat. Paripurna besok? Ya, besok. Ya. Spesifik aja tulis dalam besok. Paripurna? Sesuai dengan perundang-undangan sudah? Dipertegas saja, Ketua. Untuk meyakinkan kita. Pimpinan, saya setuju dengan Pak Trimedia, Ketua saya. Ya. Jadi harus disebutkan besok bahwa ini penting gitu. Kalau sesuai peraturan perundang-undangan itu normatif sekali. Siap, betul kan? Ya, ini kita coba menohok. Terima kasih Ketua. Jangan dapat Ketua, segera. Kalau dapat itu nanti misalnya gimana? Segera dilanjutkan. Gimana Pak? Pak Ketua. Segera disahkan. Segera aja. Segera dilanjutkan. Dalam rapat paripurna. Biar senang PSSI. Pak Menteri setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Nah, baik, gitu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa cukup rapat pada hari ini.
Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLT Menpora, Pak Dirjen AHU, Pak Jainuddin Amali, dan PP Perbasi. Ini bule ini apa ini? Demikian rapat saya nyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirjen AHU dan jajaran yang kami hormati, Pak Jainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Umum PP Perbasi dan seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah kita hingga siang ini disehatkan oleh Allah, bisa bekerja berkarya sesuai dengan tugas kita masing-masing, dan pada hari ini kita dipertemukan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 3 DPR RI, telah hadir 23 dari 53 anggota Komisi 3 DPR RI dan 9 fraksi dari 9 fraksi. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada PLT Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal ini diwakili oleh Dirjen AHU, Wakil Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum PP Perbasi beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Kami ingin menyampaikan acara pada rapat kerja ini. Pertama, penjelasan pemerintah terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, tanya jawab. Ketiga, kesimpulan. Dan keempat, penutup. Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 15.30. Kalau kurang kita tambah lagi. Setuju? Hadirin yang kami hormati, sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sesuai surat Presiden nomor R/02/2023, R/09/Pres/02/2003 dan R/10/Presiden (02/2023) dan R/Pres/02/2023 tertanggal 20 dan 22 Februari 2023 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Justin Quincy Hubner, ipar Jenner Rafael William, dan Saudara Jerome Anthony. 2. Keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 14 Maret 2023 yang dituangkan dalam surat pimpinan DPR RI nomor T/PW/02/03/2023 tertanggal 16 Maret 2023 menugaskan
bahwa pembahasan tentang pertimbangan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Justin Quincy dan ipar Jenner Rafael Widiam dan saudara Jerome Anthony diserahkan kepada Komisi 3 DPR RI dan Komisi 10 DPR RI. Atas dasar penugasan tersebut, pada hari yang berbahagia ini, Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan PLT Menpora dan Dirjen AHU dalam rangka pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada ketiga orang atlet sepak bola dan 1 orang atlet basket. Demikian pengantar kami. Selanjutnya kami serahkan kepada PLT Menpora dan Dirjen AHU secara bergantian untuk menyampaikan penjelasannya. Jika masih diperlukan, dipersilahkan Wakil Ketua PSSI dan Ketua Umum PP Perbasi untuk menambahkan. Kami persilahkan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI Komisi 3 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Pangeran Khairul Saleh, MM, dan seluruh anggota DPR RI Komisi 3 yang saya muliakan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 3, yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pimpinan, kami hadir bersama jajaran, yakni Sekretaris Kementerian, PLT Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, serta beberapa pejabat terkait Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dihadiri oleh pengurus pusat Perbasi dan juga PSSI. Selanjutnya, sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola dan bola basket. Untuk yang pertama, Saudara Justin Quincy Hubner, kemudian Saudara Ipar Jenner, yang ketiga Saudara Rafael William Struik, ini adalah untuk sepak bola, dan yang keempat Saudara Jerome Anthony Bin Junior untuk bola basket. Pimpinan sidang yang kami hormati, izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pimpinan yang kami muliakan, izinkan kami membaca riwayat hidup dari 4 orang yang kami usulkan untuk mendapatkan naturalisasi. Yang pertama yaitu Saudara Ipar Jenner, tempat tanggal lahir Utrecht 10 Januari 2004, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, alamat tinggal Boomgaard 49, Ilchestein, Holland. Posisi bermain sebagai gelandang tengah. Silsilah keluarga, Ipar Jenner merupakan pemain sepak bola Belanda, kelahiran 10 Januari 2004. Ayahnya bernama Vincent Jenner dan ibunya bernama Nicole Christina van Kolen. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayahnya dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Nenek Ipar bernama Jane Maria Man Jenner merupakan kelahiran Kencong, Jember, Jawa Timur pada 23 Juli 1948. Karir pemain, dia merupakan pemain klub sepak bola di Belanda sejak usia 6 tahun, dari 2010 hingga 2014 di IGVIS U8 dan U9. Kemudian merupakan pemain Ajax di U10 tahun 2014-2015
dan U11 tahun 2015-2016. Pernah menjadi pemain tim nasional Belanda U15. Sejak 2016 hingga saat ini bermain untuk FC Utrecht yang 21 Liga Eredivisie yang merupakan kasta tertinggi sepak bola Belanda. Kemudian yang kedua, nama Rafael William Struijk, tempat tanggal lahir Utermeer 27 Maret 2003, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, alamat tinggal BSKD 11 2492 TP Den Haag, posisinya sebagai penyerang. Silsilah keluarga, Rafael merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 27 Maret 2003, ayahnya bernama Gilbert Brian Struijk dan ibunya bernama Soraya Norali Sudito. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayah dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Nenek Rafael bernama Eleonora Frederica Risma Struijk, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 24 April 1942. Ia merupakan pemain klub sepak bola Belanda sejak 2020 hingga 2022 untuk tim ADO Den Haag, berkompetisi pada Liga 021 Divisi 1 Spring dan Divisi 1 Spring pada tahun 2020, 2021, dan 2022, serta pada Liga Keukenkampioen Divisi pada tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah nama Justin Quincy Hubner, tempat tanggal lahir dan usia Den Bosch 14 September 2003 atau 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir Wolverhampton Academy. Pekerjaan sekarang pemain sepak bola, alamat 1 White House Avenue, Finchville, Wolverhampton. Posisi bermain di bek tengah. Silsilah keluarga, Justin merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 14 September 2003. Ayahnya bernama Ferdinand Patrick Rudolf Hubner dan ibunya bernama Brigitte Propitius. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayah dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Kakek Justin bernama Ferdinand Rudolf Hubner, kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 11 Agustus 1948. Karir pemain merupakan pemain klub sepak bola asal klub di Belanda, pernah bermain untuk VC Den Bosch U21, saat ini bermain di Wolverhampton U21, pernah menjadi pemain tim nasional Belanda U19 tahun 2021. Pimpinan yang kami hormati, kemudian nama yang terakhir adalah untuk bola basket, nama Jerome Anthony Baines Jr., tempat tanggal lahir Missouri, USA, 6 Mei 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Kristiani, kewarganegaraan United States of America, nomor paspor 670177525, tinggi badan 188 cm, berat badan 86 kg, pekerjaan pemain basket, posisi di point guard. Demikian pimpinan yang bisa sampaikan tentang profil atau riwayat dari masing-masing yang kita usulkan untuk mendapatkan naturalisasi, dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada Dirjen di Kemenkumham untuk melanjutkan penjelasannya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 3 yang hadir pada hari ini untuk raker terkait dengan naturalisasi, Bapak Pangeran Hairul Saleh dan juga Bapak Supriyansa, kami hormati. Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak PLT Menteri Pemuda dan Olahraga. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Hukum dan HAM karena beliau berkegiatan pada rapat pleno di Mahkamah Konstitusi dan melanjutkan mendampingi Bapak Presiden
melakukan kunjungan kerja ke Papua. Jadi beliau mewakilkan kepada kami. Kami selanjutnya akan membacakan sambutan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas karunia dan kasih-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pengabdian bersama kepada bangsa dan negara. Pada kesempatan yang baik ini, perkenanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4 orang asing dengan alasan berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Ivar Jenner, atlet sepak bola asal Belanda. Kedua, Justin Quincy Hubner, atlet sepak bola asal Belanda. Ketiga, Rafael William Stroik, atlet sepak bola asal Belanda. Dan 4, Jerome Anthony Bean Jr., atlet bola basket asal Amerika Serikat. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, naturalisasi atau kewarganegaraan merupakan mekanisme negara memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Selain prosedur naturalisasi murni, hukum kewarganegaraan Indonesia juga mengenal naturalisasi bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara. Proses naturalisasi melalui mekanisme ini biasa diterapkan untuk merekrut atlet asing yang akan dimasukkan dalam tim nasional Indonesia. Kebijakan pemerintah di bidang kewarganegaraan dalam rangka naturalisasi atlet sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga atau sports policy daripada pemerintah Indonesia, yang termasuk di dalamnya perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional, sehingga dapat mengharumkan nama negara Indonesia. Kebijakan naturalisasi merupakan salah satu langkah untuk kepentingan bangsa dalam memajukan prestasi tim nasional Indonesia. Sekaligus pemain naturalisasi diharapkan dapat memberikan pembinaan bagi para pemain lokal. Selain itu, naturalisasi dapat membuka peluang bagi pemain keturunan Indonesia yang lahir dan berkarir di luar negeri untuk dapat ikut membela tim nasional Indonesia. Pemberian kewarganegaraan untuk kepentingan kemajuan olahraga nasional sebelumnya juga pernah dilakukan kepada para atlet berprestasi. Mereka telah berjasa dan turut serta membangun timnas yang kuat dan membawa nama besar negara di berbagai kompetisi regional maupun internasional. Untuk itu, dimohon persetujuan Komisi 3 DPR RI terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ivar Jenner, Justin Quincy Hubner, Rafael William Stroik, dan Jerome Anthony Bean Jr. dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Terhadap permohonan kewarganegaraan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh tim pemeriksa dan peneliti pemberian kewarganegaraan atau TP3K yang terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, Persatuan Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi. Dari pertimbangan aspek kewarganegaraan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jungto pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan dari aspek keolahragaan telah memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga. Data pada pemohon masing-masing. A. Ivar Jenner, pemohon atas nama Ivar Jenner berjenis kelamin laki-laki, lahir di Utrecht tanggal 10 Januari 2004, berkewarganegaraan Belanda, memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek yang lahir di Kencong, Jember, Jawa Timur. Ivar Jenner memiliki kemampuan mengontrol pertandingan dengan stabil di daerah tengah dan sudah terbiasa dimain di negara Belanda sejak tahun 2010. B. Justin Quincy Hubner, pemohon atas nama Justin Quincy Hubner berjenis kelamin laki-laki, lahir di Den Bosch tanggal 14 September 2003, berkewarganegaraan Belanda. C. Rafael William Stroik, pemohon atas nama Rafael William Stroik berjenis kelamin laki-laki, lahir di
Zoetermeer, 27 Maret 2003, berkewarganegaraan Belanda. D. Jerome Anthony Bean Jr., pemohon atas nama Jerome Anthony Bean Jr. berjenis kelamin laki-laki, lahir di Missouri 6 Mei 1994, berkewarganegaraan Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui bahwa percepatan naturalisasi atlet sepak bola di atas sangat dibutuhkan dalam waktu dekat karena tim nasional Indonesia membutuhkan pemain posisi bek tengah, penyerang, sayap, dan gelandang untuk kejuaraan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 pada bulan Mei 2023 mendatang. Selain itu, adanya pemain naturalisasi diharapkan dapat memberikan kemampuan terbaiknya bagi tim nasional serta dapat memberikan pengalaman dan transfer of skill sebagai pemain lokal. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, pada tanggal 2 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengirimkan surat kepada Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara perihal permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama atlet-atlet sebagaimana tersebut di atas. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bapak Presiden telah menyampaikan surat kepada DPR RI untuk memohon pertimbangannya. Pada rapat kerja pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan pada hari ini, pemerintah mendukung pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimohonkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Ivar Jenner, Justin Quincy Hubner, Raphael William Stroik, dan Jerome Anthony Bean Jr. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR yang terhormat yang hadir pada pertemuan ini untuk kiranya dapat memberikan persetujuan atas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Waketum PSSI, kalau ada yang ingin disampaikan. Cukup dari PP Perbasi mungkin kalau ada cukup. Baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan penjelasan pemerintah baik dari PLT Menpora maupun dari Kemenkumham. Kepada kawan-kawan, oke, baik. Kepada fraksi, kalau ingin ada yang PDIP, fraksi PDIP, kalau ada yang ingin disampaikan atau pendalaman apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, kami persilahkan. Ya, oke, silakan. Oh, BDP. Baik. Golkar, fraksi Golkar. Om Hanja, ada yang sampaikan? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Yang saya hormati Kementerian Hukum dan HAM, Pak Cahyo. Yang saya hormati PLT Menpora, dari PSSI, Ibu Tisa, dan yang saya banggakan kekanda saya, Pak Jenudin Amali, senior yang membimbing kami di Golkar. Jadi kalau sudah beliau membimbing kami di Golkar ini Pak Ketua, ya tentu setelah Golkar tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, mewakili pemerintah terkait dengan pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet, Saudara Justin, Saudara Ivar, Saudara Raphael, Saudara Jerome Anthony bola basket. Kan? Kami setelah melihat bahwa di sini ada niat yang sangat baik sekali dalam rangka untuk memperkuat atlet yang ada di Republik ini, kalau sudah berangkat dari niat yang baik untuk menjadi bagian daripada Republik ini, maka tentu kami sangat berbangga sekali bahwa
niat itu kami menerimanya dengan baik. Fraksi Partai Golkar tegas dan sesuai dengan kesepakatan Ibu Sari di sebelah sana, kami di Golkar setuju dan apa yang disampaikan oleh pemerintah kami setuju untuk itu. Diangkat saudara dan diterima saudara 4 ini atlet sepak bola dengan bola basket untuk memperkuat dan menjadi bagian daripada kewarganegaraan Republik Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan. Ya, terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati, Bapak Pelaksana Tugas Menpora, perwakilan Perbasi, PSSI, Pak Kemenkumham, dan rekan-rekan yang hadir semua. Pertama-tama kami perlu memberikan apresiasi ya kepada Perbasi, pengurus Perbasi, karena sepanjang sejarah, setahu saya baru sekali kita dapat emas SEA Games. Ya. Kita kasih aplaus dulu Perbasi, rekan-rekan. Ya, ini menunjukkan konsep pembinaan yang dilakukan Perbasi, ya, diantaranya dengan melakukan naturalisasi ini berjalan baik, Pak. Dan ini tentu kita lihat hasilnya sendiri dan ini tentu harus dilanjutkan. Kan kita udah berada ini udah mau 4 tahun, Pak. Sudah beberapa kali pemain basket kalau nggak salah dinaturalisasi mendapatkan kewarganegaraan dari forum ini dan alhamdulillah menunjukkan hasilnya. Ya. Begitu juga untuk PSSI, ya, walaupun belum menang, tapi kita melihat kalau permainannya sudah cukup bagus, ya. Jadi konsep naturalisasi dan pemberian kewarganegaraan ini menurut saya tepat dan fraksi Partai Gerindra dengan bulat menyatakan setuju agar keempat calon warga negara ini bisa mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan Partai Nasdem, fraksi Nasdem. Terima kasih Bapak Pimpinan dan rekan-rekan dari Menpora, Menkumham, beserta organisasi olahraga lainnya. Kami dari fraksi Nasdem prinsip setuju, Pak. Mudah-mudahan dengan ada anggota baru di PSSI, kita bukan hanya sampai di bayang-bayang saja, Pak. Betul jadi juara, Pak. Saya rasa demikian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi PKB. Kita lewati fraksi Partai Demokrat. Silakan Pak Hinca. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, PLT Menpora yang sangat saya hormati, dan jajaran, juga Dirjen AHU dan jajaran yang sangat saya hormati, kawan-kawan dan sahabat saya dari PSSI, rumah besar saya yang saya hormati, juga teman-teman dari basket. Pimpinan, sebelum saya fraksi Partai Demokrat mengambil keputusan, saya ingin juga menyuarakan bahwa persoalan naturalisasi ini di publik selalu menimbulkan dua sisi pandangan. Yang setuju tentu argumentasinya seperti disampaikan teman-teman. Yang tidak setuju tentu punya argumentasi sendiri. Di antaranya, waduh, kami ini kan juga pemain. Begitu kira-kira. Tetapi apapun argumentasi kedua kutub ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa setidaknya ada dua peristiwa penting di dunia untuk mengangkat kedaulatan negara dalam konteks menaikkan bendera merah putih. Selain kunjungan Presiden, ketika medali emas didapat di semua cabang olahraga, maka sang merah putih akan berkibar di sana. Karena itu, rapat kita hari ini menjadi sangat penting karena soal kedaulatan bernegara. Apa yang disampaikan oleh PLT Menpora sudah dijelaskan tadi, saya kira argumentasinya pun bisa dipahami. Penjelasan tentang hukum kewarganegaraan yang disampaikan Dirjen AHU
juga dapat kita pahami. Sebelum kita memasuki persoalan yes or no-nya ini, saya ingin baik dari Menpora atau nanti rekan-rekan PSSI menyampaikan sudah sekian banyak pemain yang kita ambil untuk naturalisasi, mengisi ruang-ruang kosong di timnas kita. Barangkali pimpinan bolehlah disampaikan juga di sini datanya. Dari sekian banyak pemain nasional yang kita rekrut menjadi pemain nasional dengan pola naturalisasi yang memang dimungkinkan oleh statuta FIFA, apakah memberi manfaat yang cukup untuk kita? Apakah seperti yang kita inginkan? Apakah harapan itu ada di situ? Catatan kami, tak semuanya proses naturalisasi yang kita angkat menjadi pemain nasional kita, buruk juga perilakunya, buruk juga integritasnya, buruk juga cara mainnya, sehingga menjadi soal kita. Karena itu, sore hari ini penting kita garis bawahi ini, agar keputusan kita ini betul-betul seperti yang kita harapkan. Misalnya untuk 3 pemain sepak bola ini, seandainya yang bertiga ini main, dari 11 pemain ini sudah 3 kita isi, belum yang sudah kemarin. Nah, cita-cita kita tentu tuan rumah Piala Dunia kita emas atau kita juara begitu. Pertanyaannya adalah, saya coba baca dokumen ini tadi, penjelasan dari PLT Menpora cukup, penjelasan dari Dirjen AHU cukup. Saya khawatir ada teknis yang sulit kita penuhi di PSSI-nya. Kalaupun pimpinan PSSI setuju, tapi pelatihnya tidak setuju. Bukankah seorang pemain diturunkan atau tidak, dipilih atau tidak, dipanggil atau tidak dalam timnas, bergantung kepada pelatihnya? Pertanyaan saya yang harus dijawab adalah, apakah 3 pemain ini sudah juga memenuhi syarat dan standar yang diharapkan pelatih kita untuk diturunkan nanti gitu. Kalau tidak, kan sia-sia juga. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan mengingatkan kita semua untuk bertanggung jawab pada apa yang kita inginkan ini. Di sela-sela, ini Pak PLT Menpora dan semua kita, di sela-sela keprihatinan kita, kegundahan kita, kesedihan kita sebagai warga negara, penikmat sepak bola, kasus Kanjuruhan belum selesai dari kita. Belum. Bukankah sepak bola itu sesuatu yang menggembirakan? Kegembiraan yang dinikmati oleh penonton. Oleh karena itu, di saat kita ingin mengambil dan membentuk timnas yang baik ini, saya kira PSSI, begitu juga Menpora, memberi perhatian juga secara khusus pada penontonnya, pada warga negara yang menghabiskan energinya nanti akan menyaksikan timnasnya itu. Mana lebih penting, pemain timnas yang naturalisasi tadi, atau suara korban-korban penonton sepak bola itu? Buat saya, ini penting kita diskusikan sore ini pimpinan, sebelum fraksi Partai Demokrat mengambil posisi iya atau tidaknya. Tetapi semangat kita membangun olahraga untuk menaikkan sang merah putih adalah cita-cita kita bersama. Khusus bola basket tadi disampaikan sahabat saya yang terhormat, Bung Habibur Rahman dari Gerindra. Kita bangga betul, kita runtuhkan dominasi Filipina itu. Berarti kita bisa. Dan sekarang kita terus berusaha untuk mempertahankannya dengan memanggil atau menaturalisasi saudara Jerome Anthony Junior ini. Saya harap tentu ini akan tetap menjadi kekuatan kita. Nah, oleh karena itu, untuk basket saya kira sesuatu yang menarik buat kami, tapi barangkali juga bisa disampaikan. Apakah ini orang pertama, warga negara pertama nanti
yang kita naturalisasi? Atau sudah ada sebelumnya? Saya belum paham betul karena bola basket, tapi kalau sepak bola saya paham betul sudah banyak. Nah, dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan saya ini adalah juga pertanyaan masyarakat olahraga Indonesia, pertanyaan masyarakat sepak bola Indonesia, pertanyaan masyarakat basket Indonesia. Karena itu pimpinan, izinkan saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu untuk dijawab lebih dahulu sebelum nanti fraksi Partai Demokrat memberikan persetujuannya. Terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya kami persilakan fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang berhadir di sini. Yang kami hormati Ketua Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi 3 Pak Pangeran Khairul Saleh, kalau yang disingkat PKS. Dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang berhadir dalam rapat ini. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Profesor Dr. Muhadjir Effendi dan jajaran yang hadir, dan juga Waketum PSSI Pak Zainuddin Amali beserta Sekjen PSSI Ratu Tisa. Bukan ya? Waketum juga, mohon maaf. Memang kadang-kadang kita nggak begitu hafal karena Komisi 3. Kalau Komisi 10 di luar kepala. Dan juga dari Kementerian Hukum dan HAM serta Perbasi dan seluruh yang hadir di sini. Pertama, kami fraksi PKS menyampaikan terima kasih dan apresiasi dengan capaian-capaian prestasi olahraga di ajang internasional yang kita peroleh, dan tentu saja ini adalah ikhtiar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, PSSI, dan juga pengurus-pengurus cabang olahraga lainnya yang tergabung dalam KONI. Nah, karena itu sekali lagi mudah-mudahan prestasi ini bisa ditingkatkan dan kemudian mampu senantiasa mengharumkan nama bangsa. Sebelum kami memberikan pendapat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Menpora, naturalisasi 3 pemain bola dan naturalisasi 1 pemain basket yang bernama Jerome Anthony Ben. Saya atau kami dari fraksi PKS ingin mengingatkan terutama kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab ketika saya membaca dalam paper yang diberikan kepada kami di halaman 8, bahwa salah satu pertimbangan untuk menaturalisasikan 3 orang warga negara asing menjadi warga negara Indonesia adalah untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia, terutama dalam jangka pendek untuk kejuaraan Piala Dunia usia 20 tahun 2023 ini yang akan berlangsung pada bulan Mei. Oleh karena itu, kita tahu bahwa salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini, pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan. Karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian fraksi PKS menyampaikan soal penolakan tim usia atau kejuaraan dunia usia 20 di mana tim Israel akan datang, itu karena kami ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang kita miliki. Jadi sekali lagi ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Oleh karena itu kami sangat berharap Pelaksana Tugas Kemenpora atau Menpora bisa menyurati secara resmi Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan hal ini. Karena mari kita berpegang teguh kepada konstitusi. Dan juga ingin saya sampaikan kepada PLT Menpora bahwa olahraga dan politik itu sulit untuk dipisahkan. Meskipun dalam piagam Olimpiade memang disebutkan bahwa olahraga itu netral dari politik. Tapi coba lihat tahun 60-an Pak Zainuddin Amali. Ketika Bung Karno dengan 36 negara buat Olimpiade tandingan.
yang disebut dengan Ganevo, the game of the new emerging ports. Ada 36 negara membuat olimpiade tandingan. Dan Bung Karno waktu itu mengatakan bahwa IOC adalah alat imperialisme. Jadi hari ini kita tidak bisa menolak realita itu, bahwa olahraga dan politik itu sesuatu yang sulit untuk kita pisahkan. Nah karena itu ya Bung Karno kemudian mengingatkan soal itu. Dan itu sebabnya kenapa kemudian Bung Karno mengajak 36 negara itu membuat olimpiade tandingan di tahun 1960. Jadi kalau kemudian dibilang, wah ini sangat politik, ini seolah-olah mempolitisasi olahraga, pada kenyataannya ya seperti itu. Meskipun saya katakan tadi bahwa dalam piagam olimpiade, itu organisasi olahraga netral dari politik. Tapi dalam kenyataannya, olahraga selalu berkelindan dengan politik. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan kepada PLT Menpora, bahwa sikap kami menolak kedatangan tim Israel, walaupun itu urusan FIFA. Tapi Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi kita. Karena sampai hari ini kita belum mengakui ekstensi daripada negara Israel. Jadi kalau kita menerima secara tidak langsung seolah-olah kita menerima ekstensi negara Israel. Meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita. Saya yakin Pak PLT Menpora paham betul bahwa Israel itu adalah state terrorism, negara teroris. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah bangsa lain bermain di depan mata kita, di mana hati nurani kita? Nah, oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa memang Israel ini sepertinya satu negara yang tidak tersentuh. Saluran-saluran hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, bahkan kekuatan kemanusiaan seolah-olah mandul menghadapi negara ini. Oleh karena itu, jangan sampai Indonesia mandul menghadapi Israel dalam konteks Piala Dunia usia 20 ini, Pak PLT Menpora yang saya banggakan dan yang saya hormati. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah punya sikap soal ini, apalagi Majelis Ulama Indonesia dan para ormas Islam se-Indonesia sudah menyatakan hal yang sama. Mereka menolak kedatangan tim Israel berlaga di Piala Dunia usia 20 di bulan Mei tahun ini. Bahkan mereka meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi soal keamanan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Yang kedua, Ketua Rapat yang saya hormati, ini menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh kolega kami dari Partai Praksi Demokrat. Soal Kanjuruhan, kita sadar bahwa KLB, PSSI itu hadir karena ada Kanjuruhan. Kalau tidak ada Kanjuruhan, tidak ada KLB itu. Betul nggak Pak Jainuddin Amali? Saya ingin katakan begitu. Ada Kanjuruhan, lalu kemudian ada riak-riak, gelombang dan sebagainya, muncullah KLB. Kalau tidak ada Kanjuruhan, tidak ada KLB. Saya yakin dan percaya, nggak ada KLB itu. Oleh karena itu, kepengurusan PSSI yang hasil KLB harus berempati dengan apa yang dialami oleh korban di sana. Dan jumlahnya tidak sedikit. Stadion baru tidak mampu menghapus apa yang mereka alami. Kesedihan, trauma, dan sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi kami berharap PSSI berada di garda depan, membela hak-hak ya, korban yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ini harapan kami kepada PSSI baru hasil kongres luar biasa. Jadi sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa tidak ada tragedi Kanjuruhan, tidak ada PSSI baru yang hari ini kita lahirkan. Tidak akan mungkin Erick Thohir jadi ketum PSSI. Tidak mungkin Pak Jainuddin Amali menjadi waketum PSSI kalau tidak ada Kanjuruhan. Oleh karena itu, mari kita mengempatikan
diri kita, perasaan kita kepada para korban tersebut. Jadi sekali lagi, ini harapan kami. Dan yang ketiga, ini menyangkut dengan 3 warga asing untuk tim sepak bola dan 1 warga asing untuk basket. Tentu saja kami berharap agar ada evaluasi terkait dengan warga negara asing yang mengalami naturalisasi ketika mereka bertanding atau kemudian mereka bergabung dalam cabang-cabang olahraga. Logika pasarnya kan kadang-kadang kita bertanya, ya, kenapa mereka mau ke Indonesia? Apakah mereka tidak tahu Indonesia? Apakah income yang mereka dapat itu akan lebih besar dibandingkan mereka berkarir di negara mereka? Kan kira-kira begitu. Apakah hanya soal nasionalisme kemudian mereka datang kemari? Apakah ada agen-agen yang menghubungi mereka, ya, membujuk mereka dan lain sebagainya untuk datang ke Indonesia? Karena agen ini nggak mungkin kita pisahkan, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mari kita menyampaikan apa adanya, bukan ada apanya, terkait dengan upaya kita untuk memberikan sesuatu kepada negara Indonesia ini dalam konteks olahraga nasional. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya tidak tahu apakah yang 3 lagi hadir atau tidak. Saya dengar katanya lewat via Zoom hadir. Pak PLT Menpora, izin Ketua, apakah ketiga orang itu hadir juga dalam rapat kita pada siang hari ini? Saya belum mendapatkan penjelasan secara utuh. Yang jelas yang hadir secara langsung 1 orang. Baik, terima kasih Ketua, terima kasih Pak PLT Menpora yang saya hormati. Nah, oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kami sebenarnya ingin menanyakan juga kepada mereka melalui PLT Menpora terkait apa sih sebenarnya yang menggerakkan mereka untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Apakah karena kakeknya, neneknya, ya. Jadi latar belakang ini yang barangkali perlu untuk kita dapatkan. Dan sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan ini bukan ingin menghalangi mereka menjadi warga negara Indonesia. Tidak sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan ini ingin menguatkan kita bahwa ternyata memang mereka layak dan patut untuk menjadi warga negara Indonesia karena diharapkan kehadiran mereka bisa menambah bobot dan kemudian kita bisa mendapatkan prestasi di cabang olahraga sepak bola dan kemudian basket. Cuman memang kadang saya agak miris Pak Menpora dan Waketum PSSI. Di halaman 8 ini di poin 1 disebutkan bahwa kenapa kita perlu mengundang mereka, kenapa kita perlu membujuk mengajak mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Alasannya mengingat kemampuan teknikal atlet, ya, dimaksud yang belum dimiliki oleh sepak bola lokal sehingga dibutuhkan untuk transfer, ya, transfer knowledge. Aduh, saya nggak bisa bayangkan, ya, sudah berapa lama organisasi sepak bola hadir di negeri ini, kok belum ada sepak bola lokal yang memiliki kemampuan teknikal seperti yang dimiliki oleh mereka bertiga. Di mana wajah kita? Itu yang saya baca halaman 1. Kok begitu telanjang kita menuliskan ini begitu, ya, seolah-olah kita mengatakan atlet lokal lu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka bertiga, kan kira-kira begitu, ya, nggak ada apa-apanya lu, ya. Jadi alasannya karena kemampuan teknikal atlet yang dimaksud yang 3 orang itu belum dimiliki oleh sepak bola lokal. Waduh, saya nggak habis pikir kalimat seperti ini. Janganlah kemudian karena kita ingin mengambil orang lalu orang lokal kita remehkan, orang lokal kita kesampingkan. Ya, kalaupun iya, janganlah sangat telanjang begini disampaikan dalam forum seperti ini. Karena ini adalah dokumen publik. Karena ketika sudah disiarkan di sini, maka itu akan menjadi dokumen publik. Demikian barangkali pandangan kami sikap fraksi PKS terkait dengan upaya naturalisasi ini. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh PLT Menpora dan jajaran PSSI dan juga Kementerian Hukum dan HAM, dan tentu saja seperti fraksi Demokrat, kami akan menjawab setelah mendengar paparan dari PLT Menpora. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan fraksi PDIP. Izin Pak Kapoksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati pimpinan rapat Pak Pangeran dan juga pimpinan rapat sementara Pak Supriyansah dan juga anggota Komisi 3 yang hadir pada hari ini, Pak PLT Menpora dari PSSI, kemudian dari Kumham juga yang saya hormati. Sebelum fraksi PDI Perjuangan menyampaikan persetujuan atau tidak persetujuan yang nanti akan disampaikan oleh Kapoksi Pak Iksan, saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak PLT Menpora. Yang pertama, saya koheren dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Demokrat. Ya. Jadi ketika kita memastikan untuk menaturalisasi siapapun orang itu, kita harus tahu betul bahwa upaya kita menaturalisasi itu ada poin yang bisa menyumbang, ikut menyumbang dalam kaitan dengan peningkatan prestasi. Kalau dalam hal ini tentu sepak bola dan juga basket. Ya. Jadi apakah ini juga sudah diteliti secara mendalam oleh PLT Menpora dan jajaran termasuk Kumham. Ya. Yang kedua, belum ada penjelasan ya, secara detail. Saya ingin tahu juga apa sebenarnya motivasi dari 4 orang ini ya. Tapi kalau dari sisi prosedur ini sangat ketat sekali nih, sampai ke BIN juga ini. BIN melakukan wawancara juga kepada pemohon. Tapi Pak PLT Menpora, Pak Muhadzir, saya ingin mendengarkan juga apa motivasi dari keempat orang ini untuk masuk ke Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Dari tadi kan dari sisi pemerintah ya, dari sisi kita, kenapa kita memasukkan mereka menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi. Salah satu yang tadi sudah diungkap untuk ikut memajukan persepak bolaan dan juga perbasketan di Indonesia. Saya juga ragu, sama seperti yang disampaikan oleh rekan di Komisi 3 tadi Pak Nasir, saya meragukan itu juga. Apakah kehadiran mereka mampu ya, ikut meningkatkan, apalagi kemudian memberikan dampak yang positif, peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari pemain-pemain di Indonesia. Saya meragukan itu. Tapi saya ingin juga mendapat jawaban dari PLT Menpora dan juga jajaran PSSI juga dan Kumham, apa sebenarnya secara terang ya motivasi yang ada di 4 orang ini kemudian dia mau menjadi pemain di Indonesia. Saya tidak menelusuri bagaimana track record mereka ketika sebelum naturalisasi. Prestasinya meskipun di sini sudah dijelaskan secara rinci, prestasi yang sudah didapat oleh mereka itu apakah juga tepat atau pas untuk pemain-pemain yang ada di Indonesia. Poinnya kita tentu tidak bisa dengan quote-unquote cek kosong ya. Orang masuk naturalisasi dengan tujuan-tujuan yang tadi seolah-olah dengan masuknya 4 orang ini olahraga di tempat kita, olahraga di Indonesia kemudian bisa maju dan berkembang. Ini yang saya agak meragukan karena proses naturalisasi ini kalau nggak salah sudah pernah dilakukan juga. Dan ujung-ujungnya prestasi olahraga kita, terutama sepak bola, nggak jauh dari ya lingkungan ASEAN itu pun belum pernah menjadi juara ya setahu saya.
Pak Hinca tolong diluruskan kalau saya tidak, karena saya bukan pengamat detail naturalisasi. Jadi Pak PLT Menpora, Pak Zainuddin Amali, mantan Menpora, sekarang menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Komisaris juga Pak ya? Lengkap juga ini. Menteri ditukar Waketum PSSI, luar biasa. Enggak kepo. Saya ingin dapat jawaban itu sebelum fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuannya, apakah ini diterima atau tidak. Nanti Pak Iksan Kapoksi yang akan menjelaskan sikap fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, ada 3 fraksi tadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan kepada Pak Menteri, mungkin ada yang ingin dijelaskan. Terima kasih pimpinan atas juga kepada para anggota fraksi yang telah menyampaikan atau memberikan masukan-masukan, juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses naturalisasi untuk 4 orang yang sudah kami ajukan. Saya tidak terlalu yakin bisa menjawab gitu. Kenapa? Karena belum 1 minggu jadi PLT. Gitu. Tapi kebetulan yang Menpora sebelum saya hadir di sini, saya kira dia lebih pakar. Gitu. Jadi nanti saya mohon Pak dari PSSI, Waketum PSSI dan juga PP Perbasi untuk bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya gitu. Sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi dari Komisi 3 ini untuk menyetujui proses naturalisasi. Khusus untuk berkaitan dengan rencana pelaksanaan Piala Dunia U20, berkaitan dengan status dari penyelenggaraan yang tadi sudah disinggung oleh fraksi PKS terkait dengan posisi pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan mengamankan, menegakkan konstitusi, apalagi itu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, di dalam pembukaan dan alinea pertama. Jadi memang itu sudah, saya kira sudah mentok lah itu. Dan ini sedang kita adakan kajian, Pak. Sedang kita pelajari, kita koordinasikan. Gitu. Posisi kita jelas. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan pernah beringsut sejengkal pun di dalam menegakkan konstitusi itu. Gitu ya. Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara. Menjadi penyelenggara ketempatan, gitu. Ketempatan event itu. Dan saya kira juga kita sepakat bahwa event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Tadi juga sudah disinggung, karena pilihannya adalah hanya 2. Kalau bendera itu di Indonesia itu dikerek itu, apa bahasa itu kalau kunjungan presiden atau kalau kita memenangkan pertandingan olahraga. Tapi di samping itu ini adalah momentum yang belum tentu akan terjadi untuk beberapa puluh tahun yang akan datang. Dalam rangka untuk membawa Indonesia bisa berbicara, berambil peran di dalam kancah global, kancah internasional di sektor olahraga khususnya di persepak bolaan. Kita akui bahwa kondisi persepak bolaan kita belum menggembirakan, gitu. Dan berbagai upaya kita lakukan, gitu. Dan salah satunya itu adalah melakukan proses naturalisasi. Gitu. Memang ini bukan satu-satunya, dan tentu saja belum tentu juga hasilnya seperti yang kita harapkan, tapi paling tidak ikhtiar itu dianjurkan. Gitu ya. Saya kira PKS sangat tahu ini. Jadi pentingnya ikhtiar, gitu ya. Dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita, gitu ya. Kalau nanti ada ternyata sesuai dengan ekspektasi, alhamdulillah, gitu. Kalau tidak, ya kita usahakan lagi, gitu. Dengan cara-cara yang lain, gitu. Jadi memang ini bukan satu-satunya untuk kita memajukan
persepak bolaan nasional kita. Tetapi saya rasa ada best practice, ada pengalaman baik ketika kita melakukan naturalisasi, memang ada proses transfer dari keterampilan, transfer of skill untuk pemain-pemain nasional kita, gitu ya. Dan ini insya Allah setelah tahap berikutnya nanti kita akan segera menyusun roadmap untuk kan kita mulai lagi. Intinya dengan rendah hati, dengan sangat senang kami menerima berbagai masukan dan sudah kami catat, mumpung saya masih jadi PLT, gitu. Belum diangkat jadi komisaris, gitu. Dan saya akan coba dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bisa melakukan ini, gitu ya, bersama-sama PSSI dan juga tentu saja dari kementerian yang terkait, gitu ya. Tapi mohon dengan kerendahan hati kami untuk mempertimbangkan usulan kami pada hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya saya persilakan dari PSSI untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Menko PMK PLT Menpora. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan rapat, pimpinan Komisi 3 yang terhormat, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 yang terhormat, Pak PLT Menpora, kemudian Dirjen dari Kemenkumham, teman-teman dari PSSI, teman-teman dari Perbasi, serta hadirin sekalian. Seizin Pak PLT Menpora, saya ingin nambahkan, harus ada izin Pak Trimet, nggak boleh nyelonong-nyelonong. Ya, saya ingin menjelaskan sekilas tentang latar belakang naturalisasi dan apa yang sudah dilakukan oleh federasi selama ini, sebagaimana yang disampaikan oleh para anggota Komisi 3 yang terhormat. Memang kalau dilihat dari jumlahnya, proses naturalisasi khususnya di cabang olahraga sepak bola sudah cukup banyak. Benar itu Pak Hinca yang terhormat. Tetapi sejak 2019 sampai dengan saat ini, kami memperketat kewarganegaraan atau proses naturalisasi. Kalau sebelumnya, klub saja itu langsung bisa memintakan naturalisasi. Sehingga kita bisa tahu, pada saat proses naturalisasi itu dia dimintakan oleh klub A, terkadang dia sudah pindah 3 kali klub baru ada proses persetujuannya. Tapi sejak 2019 kami perketat. Kami PSSI ketika itu dan kebetulan ketika saya Menpora, hanya yang diminta oleh pelatih yang kita rekomendasikan. Jadi proses yang terjadi sekarang ini adalah benar-benar yang dimintakan oleh pelatih. Klub tidak kami layani, apalagi kalau dia datang secara perorangan. Dan untuk Timnas U20 yang kita persiapkan sekarang ini hanya ada 3, Pak Hinca. Yang hari ini dengan segala kerendahan hati kami mohonkan persetujuan untuk pewarganegaraannya. Nah, ini pun atas permintaan dari pelatih. Jadi begitu pelatih melihat begitu banyak diaspora Indonesia yang ada, yang dimintakan oleh pelatih, kemudian setelah disaring, 3 ini yang diharapkan. Nah, karena 3 ini yang dibutuhkan, maka federasi atau kami di PSSI sangat memahami bahwa posisi-posisi yang dimintakan oleh pelatih benar-benar sangat dibutuhkan. Artinya kalau posisi itu memang benar-benar ada sesuai dengan kualitasnya ada di dalam negeri, pasti pelatih tidak mengajukan itu. Contohnya pelatih tidak mengajukan naturalisasi untuk penjaga gawang.
karena kita punya. Nah, posisi-posisi ini memang benar-benar secara teknis dibutuhkan. Kemudian kita tahu bahwa bulan Mei, 20 Mei insya Allah, kita akan menjadi tuan rumah FIFA Under-20 World Cup. Tadi Pak PLT Menpora sudah menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan kita yang tidak mungkin dalam waktu dekat akan terulang lagi. Sehingga kita tidak ingin hanya sebagai penyelenggara, hanya sebagai tuan rumah saja. Sukses penyelenggaraan, tetapi juga kita sukses dengan tim nasional. Kita sadar mungkin tidak bisa juara atau masuk final. Tetapi paling tidak dia tidak gugur di babak penyisihan. Kita melihat bagaimana Qatar Piala Dunia yang lalu, dengan begitu gegap gempita, meriah dan lain sebagainya, tetapi tim nasional Qatar tidak lolos di babak penyisihan. Nah, kita tidak mau Indonesia seperti itu. Kita sadar betul dengan kemampuan kita. Oleh karena itu Bapak Presiden Pak Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres, tadi Pak PLT Menpora sampaikan tidak bisa diimplementasi karena kita sudah keburu COVID. Dan naturalisasi adalah jangka pendek, bukan untuk jangka panjang kita. Jangka panjang tetap kita bertumpu kepada pembinaan. Bahkan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, yang baru saja pulang dari Kongres FIFA bersama Ibu Ratu Tisa di Rwanda, sudah menyampaikan kita akan canangkan, kita akan memulai pembinaan dari usia 9 tahun. Karena apa? Karena kita sekarang ini sedang berniat untuk bidding, menjadi tuan rumah FIFA Senior, FIFA World Cup Senior tahun 2034. Kita belum tahu dengan negara mana, karena terus terang kalau kita sendiri pasti akan sulit. Itu hasil pembicaraannya. Sebenarnya Pak Ketua Umum Pak Erick akan hadir langsung, tetapi bersamaan ini beliau sedang raker di Komisi 6. Jadi mewakilkan kepada kami. Jadi kita ini tujuannya jangka panjang, tetapi untuk kondisi dan posisi kita sekarang itu belum memungkinkan. Sehingga jangka pendek kita harus naturalisasi. Inilah yang menjadi kebutuhan kita sekarang ini. Dan pemerintah pasti mendapatkan input dari federasi. Federasi mendapatkan permintaan dari pelatih. Dan setelah direkomendasikan, kami ngecek betul, bahkan ada tim yang dikirim, berbicara dengan orang tua mereka. Dan apa yang menjadi motivasi dari mereka? Tadi ada pertanyaan. Mereka ingin lebih tinggi lagi karirnya di sepak bola. Mereka berada pada usia 20, tentu akan jauh dia lebih bisa kalau dia sudah memperkuat satu tim nasional. Dan sebagaimana yang sebelumnya juga ada keinginan dari orang tua mereka. Satu saat kamu harus bisa memperkuat tim nasional dari kakek kamu, dari nenek kamu. Itu sempat ada pembicaraan seperti itu. Kemudian soal supporter, saya kira pemerintah sekarang sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, ada pasal tersendiri yang mencantumkan tentang supporter. Sekarang PSSI, kami sedang melakukan berbagai langkah, bahkan untuk Malang, Kanjuruhan, kita sudah mempersiapkan Pak Ketua Umum dan kita semua di Komite Eksekutif merencanakan akan menugaskan beberapa orang untuk berkantor di Malang untuk melakukan berbagai langkah penanganan tentang Kanjuruhan itu. Jadi yang terhormat Pak Nasir Jamil, pasti kami tidak melupakan itu. Karena itu adalah bagian dari persoalan sepak bola kita. Saya kira singkat, kira-kira itu yang menjadi latar belakang. Dan bila masih diizinkan Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua Umum ingin menambahkan secara teknis. Saya ada minta silakan. Ya, buka dulu Sekjen. Ya.
Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waketum, yang terhormat pimpinan sidang Bapak Insinyur Pangeran Khairul Saleh, dan rekan-rekan Bapak-Bapak yang terhormat para anggota dari Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit teknis, mungkin akan menjawab sedikit pertanyaannya dari Pak Hinca. Kalau kita boleh bercerita sedikit mengenai roadmap kenapa FIFA World Cup U20 ini ada di Indonesia, itu sebetulnya kita tarik dari tahun 2017. Saat itu di tahun 2017 kita mencanangkan roadmap hingga 2045 yang terdiri dari 3 jenis fase. Saat itu kita mempersiapkan tidak hanya bidding menjadi tuan rumah, akan tetapi juga mempersiapkan tim nasional. Nah, bagaimana kita mempersiapkan tim nasionalnya? Kita telah membentuk Elite Pro Academy atau pemisahan antara Elite Youth dan Amatir Youth di bawah Liga 1 dan Liga 2 yang berputar di tahun 2017. Dan itu dipersiapkan untuk 5 tahun ke depan, yaitu edisi 2021. Nah, tahun berjalan, Elite Pro Academy sudah berjalan hingga 2019-2020, COVID tiba, edisi 2021 di-cancel, dan FIFA telah menetapkan Indonesia di tahun 2023, tidak menjadi 2021. Jadi memang tim yang sudah kita persiapkan dari area Elite Youth ini, itu tercancel, ada jeda waktu di tahun 2020-2021, sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi karena usianya memang sudah berbeda. Nah, pada saat itu pelatih kita telah menganalisa sejak 2020 menuju 2022, bagian mana yang kita paling kurang untuk harus dilengkapi, dikarenakan edisinya sudah berubah dan pembinaan yang sudah kita lakukan 5-6 tahun ke belakang untuk setting up itu tidak bisa terpenuhi kembali. Maka dari itu dipilihlah posisi backbone, yaitu center back, midfielder, dan striker. Jadi 3 backbone ini adalah 3 backbone yang memang harus kita akui, karena FIFA World Cup U20 ini adalah tempat lahirnya Messi, tempat lahirnya Pogba, tempat lahirnya Maradona, dan banyak tempat lahirnya Harry Kane, dan banyak atlet-atlet pesepak bola dunia elit lainnya yang berlaga di U20 ini dan juga menjadi juara di U20 ini. Jadi FIFA World Cup U20 ini memang kelasnya itu sangat tinggi karena posisinya itu adalah turnamen kedua terbesarnya FIFA di area men. Jadi FIFA World Cup Senior Putra, FIFA World Cup Senior Putri, dan yang ketiga adalah FIFA World Cup U20 untuk putra. Jadi level ini adalah level yang sangat tinggi, dan tim nasional kita untuk di level Asia ini kita harus akui, Asia saja posisinya kita belum pernah juara, Pak. Kita belum pernah lolos 8 besar, ini Asia, kita ngomongin masalah AFC. Nah, sekarang kenapa kita membawa FIFA World Cup U20 ini ke sini? Ini harus menjadi katalis, dan kami mengharapkan adanya kehadiran 3 pemain naturalisasi ini. Setelah mereka bermain di tim nasional, mereka akan turun untuk di area klub, sehingga level pemain-pemain Indonesia dengan mereka akan semakin meningkat apabila ada persaingan itu dengan 3 pemain dari naturalisasi. Jadi ini memang adalah langkah teknis yang harus kita ambil dikarenakan kondisi 7 tahun terakhir dari 2016 menuju hari ini, dan kami memohon untuk bisa mempertimbangkan permintaan dan permohonan dari kami kepada para bapak-bapak sekalian yang terhormat dari Komisi 3. Terima kasih, Pak. Baik, kita telah mendengarkan. Interupsi pimpinan. Silakan. Pak PLT Menpora dan juga Waketum PSSI, pertanyaan saya belum dijawab, Pak. Apa motivasi dari 4 orang tadi saya sampaikan? Tolong dijawab apa yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, Pak Waketum PSSI, Bapak tidak bisa menjamin, Pak, bahwa kanjuruan tidak akan terjadi lagi. Karena tidak bisa hanya PSSI yang memperbaikinya. Karena itu banyak faktor, Pak. Jadi tidak usah berjanji, termasuk Waketum PSSI, Anda juga jangan berjanji bahwa 4 orang ini akan membawa, atau 3 orang itu akan membawa perubahan yang signifikan kepada persepak bolaan kita. Karena tadi itu tergantung banyak faktor, Bu Waketum. Jadi itu pesan saya. Jadi kita fraksi PD Perjuangan bukan tidak setuju ya, tapi ingin menggali lebih jauh, dan nanti business as usual, Pak, Indonesia ini.
Jadi tetap aja ada kejadian-kejadian, nanti kalau udah ini orang sudah lupa. Ini naturalisasi yang dulu juga sama, seperti yang disampaikan oleh Waketum PSSI, bahwa itu akan memperbaiki persepak bolaan nasional. Naturalisasi terjadi hari ini kah? Tidak. Sudah beberapa kali. Dan kita lihat prestasi sepak bola kita seperti apa gitu. Jadi saya lebih suka untuk mari kita bekerja sama, bekerja sekeras-kerasnya PSSI agar persepak bolaan nasional kita semakin meningkat. Tidak tergantung oleh naturalisasi, ANSI gitu. Nah, jadi jangan ada jaminan-jaminan yang kita tahu bersama, Anda tidak bisa menjamin dengan naturalisasi ini. Saya kira itu Pak Pimpinan Rapat, saya mohon apa yang tadi saya tanyakan dijawab dulu sebelum ada keputusan dari Komisi 3 ya. Nah, nanti fraksi PD Perjuangan nanti akan disampaikan oleh Pak Kapoksi, Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Pimpinan, interupsi dulu pimpinan, karena sudah lewat 3 menit perpanjang dulu. Oh iya, sorry. Saya perpanjang 15 menit. Ketua, izin Ketua. Ini yang mana ini? Iksan Ketua. Oh iya, Ketua Kapoksi. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, pimpinan sementara Komisi 3 Pak Anca, rekan-rekan Komisi 3, Pak PLT Menpora, Pak Waketum, Ibu Waketum PSSI beserta jajarannya, Pak Dirjen AHU dan perwakilan dari Perbasi. Saya mau mencoba saya mungkin kalau Perbasi kita pernah lihat, pernah duduk di sini, kita naturalisasi pemain basket yang wanita. Dan kebetulan memang memperbaiki prestasi kita. Jadi artinya memang ada perbaikan di dalam Perbasi. Pertanyaan saya di dalam foto ini, apakah Jerome ini ada di dalam sini? Silakan melalui Ketua. Kalau di dalam foto ini adalah SEA Games tahun lalu di Vietnam dan Jerome belum ada. Belum ada. Baru dia bisa bermain ketika proses naturalisasi ini sudah disetujui. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau dalam Perbasi ini saya kira kita udah lihat dari segi tim wanitanya. Waktu itu Pak Zainuddin Amali juga mungkin duduk sini mewakili Menpora untuk naturalisasi itu. Tetapi persoalannya ini saya mendukung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Johan Budi. Di PD Perjuangan ini di dalam poksinya saja ada dua ketum cabur Pak, PLT Menpora, Ketua Umum Gulat dan satu lagi Ketua Umum Percasi. Jadi kita ini melihat pembinaan cinta olahraga, jadi bukan dengan maksud untuk menghalang-halangi. Jadi dalam paparan yang disampaikan di sini, memang ya saya nggak salahkan ini under 21, under 20 malah ya, sehingga mungkin memang kali kita butuhkan adalah prestasi paling tidak under dia itu mau mulai dari umur 9, dari umur berapa, tapi prestasinya tidak pernah disebutkan di sini. Jadi dasarnya pelatih itu mengambil definisi kesimpulan ini gimana? Karena biasanya tentu pemain-pemain ini belum mature. Ya kan? Jadi jangan sampai kita menaturalisasi akhirnya mereka numpang bekennya di kita. Contoh Irfan Badim naturalisasi, menonjol di sini, mainnya di Thailand. Nah kalau yang kayak Jerome ini pemain basket, kita memang bisa, rekan-rekannya bisa belajar dari kemampuannya dia untuk bersaing dan mempertajam kemampuan mereka. Tetapi untuk pemain bola yang umurnya 19, 20 ini, yang sebentar lagi juga lewat dari under 20 ini gitu. Jadi mohon maaf Pak Waketum PSSI, jangka pendeknya bukan di under 20, oke lah kita bilang di
PSSI untuk pemain-pemain sepak bola kita. Tetapi prestasi dia paling tidak tolong disebutkan pernah main di junior, pernah penghasilan di junior juara tim juniornya dia, tim kan anak-anaknya dia. Sebelum kita juga seperti sampaikan oleh Pak Johan Budi bisa memberikan suatu dukungan. Terima kasih pimpinan. Baik, mungkin Pak PLT Menpora ada yang ingin ditanggapi, silakan. Saya kira langsung dari PSSI. Silakan. Pimpinan, terima kasih pimpinan. Ya, baik. Menambahkan Pak JB, Pak Johan Budi yang terhormat. Jadi saya tidak menjanjikan apapun, tetapi karena tadi Pak Nasir Jamil bertanya apa yang dilakukan oleh PSSI, itu yang namanya ikhtiar, ya kita melakukan. Kami yakin bahwa dengan berkantornya orang PSSI di Malang pun tidak akan menyelesaikan keseluruhan masalah, karena ini masalahnya harus ditangani secara bersama-sama. Kami sangat setuju. Kami sangat setuju itu, tetapi apa yang menjadi bagian dari PSSI kita lakukan, apa yang bagian dari Kementerian Kesehatan dilakukan, dari Kementerian Bu Risma dilakukan, dan lain-lain. Itu Pak JB ya, clear ya. Baik, ya. Kemudian apa yang menjadi dasar mereka? Saya geser dulu. Kenapa mereka yang dipilih? Karena kita mau cepat harus orang yang berdarah Indonesia. Kita ada pengalaman. Ketika kita menaturalisasi Mark Klok yang sekarang main di Persib, ketika itu kami belum ya, klub masih diizinkan, itu harus menunggu 5 tahun diproses ya, legalisasi oleh FIFA. Perpindahan dia dari Federasi Eropa ke Federasi Asia. Ya, keburu tua, betul Pak Trimet. Nah, akhirnya pelatih mencari yang benar-benar ada darah Indonesia. Banyak yang punya darah Indonesia, tetapi mereka bertiga ini yang masuk kualifikasi. Ada penyerang, ada pemain tengah, ada pemain belakang. Nah, kemudian Pak Iksan tadi bertanya mereka main di mana. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak PLT Menpora, main di mana saja, kalau tidak salah ada semua. Kalau boleh diulang lagi, dan kebetulan satu orang ini sedang gabung dengan kita, yang nanti bisa ditanya langsung, dan sekaligus Pak JB bisa tanya apa motivasinya, ini dia hadir. Nah, rata-rata mereka yang kita dapatkan itu adalah keinginan orang tuanya. Orang tuanya, satu saat kamu harus main di tim nasional asal kakek kamu, asal nenek kamu. Itu. Nah, kemudian mereka merasa bahwa Indonesia sedang menjadi tuan rumah U20. Mungkin kalau kita tidak jadi tuan rumah, belum tentu juga mereka. Jadi ada keterpanggilan sebagai orang yang berdarah Indonesia, kemudian sekarang Indonesia sedang membutuhkan kekuatan mereka, sebagaimana disampaikan oleh Pak PLT tadi, belum tentu 10-20 tahun lagi kita akan jadi tuan rumah. Nah, kita nggak mau seperti kejadian di Piala Dunia yang lalu, meriah, megah, tapi timnya nggak lolos. Nah, pembinaan sekarang tentu kita tidak bisa lagi mundur dengan urusan yang sudah sangat dekat di depan mata kita. Sehingga pelatih, ini sekali lagi ini adalah permintaan pelatih, Pak. Pelatih sangat meminta yang sudah dipantau. Jadi Pak Iksan yang terhormat, pelatih ini memantau mereka. Kemampuan dia, bahkan 2 orang kalau tidak salah sudah sempat latihan dengan tim nasional kita. Nah, kemudian mereka akan kemana? Pasti mereka akan tetap di klubnya sekarang. Sampai selesai kontraknya. Gitu, kira-kira penjelasannya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini memungkinkan kita untuk bisa segera mensinergikan mereka dengan tim yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tisa tadi, seandainya kita tidak dimundurkan 2021, tim kita udah bagus. Yang di Kroasia waktu itu. Itu tanpa naturalisasi kalau tidak salah. Tetapi FIFA mengundurkan ke 2023 karena COVID. Maka mereka lewat umur, lewat usianya, sehingga harus dicari lagi. Itu.
Itu Pak Iksan. Kalau tim Kroasia itu main, insya Allah sih bagus mereka. Maksud saya yang dilatih di Kroasia bukan timnas Kroasia. Demikian Pak PLT Menpora, saya kembalikan ke Bapak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan tadi sebelum dimulai rapat dari fraksi P3, Waketum P3 Pak Arsul Sani menyampaikan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak PLT Menpora bahwa fraksi P3 setuju dengan permohonan kewarganegaraan yang dimaksud. Demikian juga saya mewakili fraksi PAN juga setuju. Kembali saya lempar kepada Demokrat dulu deh. Oh, Gimana? Demokrat dulu. Demokrat dulu. Silakan Demokrat. Saya dulu pimpinan atau oh Demokrat dulu, baik. Terima kasih pimpinan, Bapak PLT Menpora, Pak Muhajir Effendi, Pak Jamali, juga Ibu Ratu dan kawan-kawan semua yang telah menjelaskan pertanyaan yang saya sampaikan tadi, yang juga adalah pertanyaan masyarakat. Pimpinan, saya akan mengambil keputusan untuk ini, tapi izinkan kalau boleh tektok sedikit lagi, supaya puas ini, tektok lewat pimpinan nih. Baik, Ratu Tisa atau Ibu Wakil Ketua Umum atau Pak Amal Jamali ya, pengalaman kita yang lalu, kalau kita iakan, tiba-tiba mau main di timnas kita, klubnya nggak ngizinkan. Pertanyaan saya, apakah sudah ada jaminan klubnya mengizinkan ketiga pemain ini, jika kita butuhkan pada hari H itu, main di kita? Mohon dijawab dulu pimpinan. Ya, kalau pertandingan wajib FIFA, pasti klub akan mengizinkan, karena dia ada kewajiban. Seperti FIFA Matchday, yang kita akan bertanding dengan rencana dengan Burundi ya, itu confirm semua mereka akan datang. Yang tidak diizinkan kalau pertandingan yang di luar FIFA. Baik, saya teruskan pimpinan ya. Kedua, itu kan tanggalnya nanti kan Mei itu ya, dan pada masa itu ini pindah juga ini ke Dirjen AHU. Berapa lama proses naturalisasi ini kewarganegaraannya selesai? Karena waktunya dihitung dari hari ini tanggal 20 Maret ya. Sementara nanti Mei tinggal hanya beberapa bulan saja. Sering kita mendapatkan informasi bahwa lambat juga ini di AHU. Nah, bila kewarganegaraan juga belum dipenuhi, sementara ini adalah cara cepat kita untuk mengantisipasi tuan rumah kita. Dan saya setuju di situ. Saya hanya mau memastikan supaya keputusan kita ini nggak sia-sia. Saya mohon dijawab dulu pimpinan, apakah ada jaminan minggu depan selesai ini gitu? Dijawab dulu. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih yang kami hormati dan muliakan Pak Hinca dari Partai Demokrat. Ini sudah menjadi komitmen kita bersama, kami bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga dengan Setnek, beserta juga jajaran dari PSSI untuk mempercepat proses ini. Memang setelah yang kami dapatkan informasi, mohon koreksi jika tidak tepat, Pak Yang Mulia, Pak Hinca, bahwa jika permohonan kewarganegaraan dari 4 atlet asing ini kemudian dikabulkan pada rapat Komisi 3 hari ini, maka besok akan dilakukan rapat paripurna kalau mohon koreksi jika benar informasi tersebut. Nah, dengan demikian maka langkah selanjutnya adalah kemudian kembali kepada pemerintah dan kemudian akan dilakukan pengambilan sumpah terhadap calon-calon warga negara tersebut yang telah disetujui dalam rapat, jika nanti disetujui dalam rapat paripurna. Jadi jaminan kami Pak, insya Allah ini semoga Tuhan memberkati, ini semua bisa berjalan dengan lancar atas kerjasama dengan semua kementerian lembaga dan tentunya juga dengan DPR. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Tadi Pak
PLT Menpora udah agak lega sedikit nih. Karena ada tahapan administrasi nanti sampai pelantikan dan mengambil sumpah itu, sementara waktu singkat sekali. Sekali lagi nih, satu lagi nih pimpinan, ke PSSI. Kapan pelatih atau PSSI mengumumkan daftar susunan pemain yang akan diturunkan itu? Karena akan bersinggungan lagi dengan waktu. Kalau kita umumkan, warga negaranya belum, dan seterusnya. Kalau dilihat ini bulan Maret tanggal sekian, ke bulan Mei, tanggal berapa waktu yang disediakan FIFA atau tuan rumah untuk memastikan bahwa 3 pemain asing tadi untuk sepak bola yang menjadi kita naturalisasi, sah kita daftarkan menjadi pemain timnas. Ini pertanyaan yang teknis, tapi saya kira untuk membuktikan juga pimpinan kalau saya rumah besar saya di PSSI, gitu maksudnya Johan Budi, saya mengerti soal ini. Silakan Pak, Ibu Ratu silakan. Ya, izin Mbak Pimpinan, izin Pak PLT. Terima kasih Pak Inca. Jadi daftar besar kita harus masuk tanggal 1 April. Untuk 1 April harus masuk list besar kita. Kemudian tanggal 14-15 Mei itu adalah 23 utama. Makasih pimpinan. Makin jelas kan, Johan Budi pasti setujunya jelas ini, karena waktunya ada di situ. Kalau tidak nanti ini Pak PLT Menpora, kami ingin betul keputusan ini kita ambil betul-betul bermanfaat sehingga ikhtiar mulia kita untuk tuan rumah Piala Dunia ini betul-betul maksimal. Nah, pimpinan dengan penjelasan yang menurut saya cukup bagi saya secara teknis kewarganegaraan dan hukum kewarganegaraan sudah dijanjikan akan selesai, tinggal pimpinan saja nanti kalau ini sudah kita putuskan kan harus paripurna. Paripurna kemudian nanti dikirim oleh pimpinan DPR, baru dan seterusnya ini jalan. Tenggang waktu yang tadi disebutkan ini sangat pendek, dan karena itu saya minta PLT Menpora dan kita semua bekerja serius untuk mengambil keputusan ini dan dijalankan. Atas dasar pertimbangan itu, tinggal satu lagi yang saya mau tambahkan. Kita harus mengapresiasi juga kepolisian yang telah menetapkan dan mengubah seluruh stadion menjadi objek vital nasional, sehingga mereka bertanggung jawab penuh untuk mengawasi, menjaga, dan mengamankan stadion itu. Ini melengkapi saudara saya tadi, Johan Budi dan Bung RJ. Dengan begitu, maka sebagai tuan rumah Piala Dunia nanti, dengan segala macam isunya, tentu kepolisian juga harus diajak sangat serius mengamankan stadion itu, karena itu menjadi objek vital nasional. Nah, dengan penjelasan saya ini pimpinan, izinkan saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat atas permintaan pemerintah untuk mengesahkan atau memberikan persetujuan 3 pemain yang kita naturalisasi untuk sepak bola dan 1 untuk basket, dengan catatan-catatan yang saya sampaikan dan harapan dan ikhtiar mulia kita sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang memang tidak akan datang lagi dalam waktu dekat, dan ini adalah kesempatan emas. Juga sekaligus timnas kita menjadi sesuatu yang juga berprestasi dengan 2 ikhtiar mulia ini. Saya Hinca Panjaitan mewakili fraksi Partai Demokrat, pimpinan dapat menyetujui permintaan naturalisasi 3 nama. Pertama, Justin Quincy Hubner, sepak bola; Ivar Jenner, sepak bola; Rafael William Struik, sepak bola; Jerome Anthony Bain Jr. untuk bola basket, ditetapkan menjadi atau disahkan menjadi warga negara Indonesia yang kemudian berprestasi di dunia olahraga khususnya sepak bola dan bola basket. Terima kasih pimpinan. PDP silakan. Terima kasih pimpinan. Saya izin kapoksi. Setelah mendengarkan penjelasan PLT Menpora, kemudian Wakil Ketua Umum PSSI dan juga dari Kumham, apalagi tadi dijelaskan dengan baik oleh Pak Zainuddin Amali yang sudah rela mewakafkan hidupnya untuk PSSI dengan melepaskan jabatan Menpora. Luar biasa Pak Zainuddin Amali, patut kita dukung.
Dengan ini fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui apa yang tadi disampaikan mengenai naturalisasi warga negara Indonesia atas nama Justin, Ivar, Rafael, kemudian Jerome untuk ditetapkan menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, yang terakhir PKS, silakan. Ya baik, terima kasih Ketua. Pak PLT Menpora yang saya hormati, kalau kita bicara panjang kali lebar soal naturalisasi ini, karena ini bukan yang pertama kita lakukan. Di Komisi 3 sudah berkali-kali, dan kami yakin juga ini bukan yang terakhir pembicaraan soal naturalisasi tersebut. Nah, oleh karena itu kami ingin memastikan agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Hinca Panjaitan, meskipun soal teknis, tapi kadang-kadang kita sering tersandung dengan hal-hal teknis tersebut. Nah, karena itu jawaban dari PSSI, kemudian Kementerian Hukum dan HAM terkait kepastian pengalihan kewarganegaraan mereka menjadi warga negara Indonesia, itu menjadi sesuatu sangat penting bagi kami di Komisi 3. Jangan sampai apa yang kita lakukan pada hari ini ternyata tidak bisa kita eksekusi dengan baik, sehingga mereka tidak masuk dalam list daftar pemain usia 20 dari tim Indonesia. Karena itu kami berharap seperti yang diharapkan oleh Pak Jainun Amali, ketiga orang tadi itu bisa membuat nasib Indonesia tidak seperti nasib kesebelasan Qatar di Piala Dunia. Tapi kalau memang ini terjadi, apa konsekuensinya? Kalaupun sudah ditambah 3 orang tadi ini, lalu kemudian nasib usia Indonesia, tim usia 20 Indonesia mengalami nasib seperti kesebelasan Qatar di Piala Dunia, apa yang akan diambil oleh PSSI? Apakah akan menyetop naturalisasi atau seperti apa? Oleh karena itu sekali lagi kami fraksi PKS menerima usulan pemain naturalisasi sepak bola Justin Quincy Hapner, kemudian juga ada beberapa orang tadi saya sebutkan, Ivar Jenner, kemudian juga Rafael William Strick, dan satu lagi pemain basket yang bernama Jerome Anthony Ben. Mudah-mudahan kehadiran mereka atau proses naturalisasi mereka bisa berjalan dengan lancar, dan harapan kita benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik. Dan catatan kami, mudah-mudahan ketika kami memberikan persetujuan terhadap usulan pemain naturalisasi baik sepak bola maupun basket, pemerintah juga bisa menyetujui usulan kami agar menolak tim Israel bertanding dalam Piala Dunia usia 20. Kalau kami setuju, pemerintah juga diharapkan setuju, walaupun tadi PLT Menpora, maha guru saya dalam organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, telah memberikan satu semangat bahwa berusaha untuk mempertahankan dan tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk menjaga konstitusi. Demikian Ketua, sikap dari fraksi PKS terkait usulan pemain naturalisasi baik sepak bola dan bola basket yang diajukan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita pastikan apakah Komisi 3 DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Justin Quincy, Ivan Jenner, Rafael William, dan Jerome Anthony untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa ditayangkan kesimpulan, silakan. Saya bacakan kesimpulan. Komisi 3 DPR RI menyetujui untuk memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Justin Quincy Hapner, Ivan Jenner, Rafael William, Jerome Anthony Ben untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, tadi kita sudah diingatkan oleh Dr. Hinca Panjaitan. Ini kejar-kejaran waktu untuk selanjutnya dibawa dalam
paripurna Besok. terdekat. Paripurna besok. Ya, besok Ya. spesifik aja tulis Dalam besok. paripurna. Sesuai dengan perundang-undangan sudah. Dipertegas saja Ketua untuk meyakinkan kita. Pimpinan, saya setuju dengan Pak Trimedia, ketua Iya, saya. iya. Jadi harus disebutkan besok bahwa ini penting gitu. Kalau sesuai peraturan perundang-undangan itu normatif sekali. Siap, betul Ya, kan? ini Ayo. kita coba menohok. Terima kasih Ketua. Jangan dapat ketua, segera. Kalau dapat itu nanti kesannya gimana? Segera dilanjutkan. Gimana Pak? Jangan dapat itu ya. Pak Ketua. Segera disahkan. Segera aja, Bu. Segera dilanjutkan. Dalam rapat paripurna. Biar senang PSSI. Pak Menteri setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Nah, Baik, gitu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa cukup rapat pada hari ini. Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLT Menpora, Pak Dirjen AHU, Pak Jainuddin Amali, dan PP Perbasi. Ini bule ini apa ini? Demikian rapat saya nyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirjen AHU dan jajaran yang kami hormati, Pak Jainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Umum PP Perbasi dan seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah kita hingga siang ini disehatkan oleh Allah, bisa bekerja berkarya sesuai dengan tugas kita masing-masing, dan pada hari ini kita dipertemukan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 3 DPR RI, telah hadir 23 dari 53 anggota Komisi 3 DPR RI dan 9 fraksi dari 9 fraksi. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada PLT Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen AHU, Wakil Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum PP Perbasi beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Kami ingin menyampaikan acara pada rapat kerja ini. Pertama, penjelasan pemerintah terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, tanya jawab. Ketiga, kesimpulan. Dan keempat, penutup. Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 15.30. Kalau kurang kita tambah lagi. Setuju? Hadirin yang kami hormati, sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sesuai surat Presiden nomor R/Pres/02/2023, R/09/Pres/02/2003 dan R/Pres/09/2003
garis mendatar 10 garis miring Presiden garis miring 02 garis miring 2023 dan R garis mendatar 13 garis miring Pres garis mendatar 02 garis miring 2023 tertanggal 20 dan 22 Februari 2023 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Justin Quincy Hubner, ipar Jenner Rafael William dan Saudara Jerome Anthony. 2. Keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 14 Maret 2023 yang dituangkan dalam surat pimpinan DPR RI nomor T/238 garis miring PW titik 02 garis miring 03 garis miring 2023 tertanggal 16 Maret 2023 menugaskan bahwa pembahasan tentang pertimbangan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Justin Quincy dan ipar Jenner Rafael William dan Saudara Jerome Anthony diserahkan kepada Komisi 3 DPR RI dan Komisi 10 DPR RI. Atas dasar penugasan tersebut pada hari yang berbahagia ini, Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan PLT Menpora dan Dirjen AHU dalam rangka pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada ketiga orang atlet sepak bola dan 1 orang atlet basket. Demikian pengantar kami. Selanjutnya kami serahkan kepada PLT Menpora dan Dirjen AHU secara bergantian untuk menyampaikan penjelasannya. Jika masih diperlukan, dipersilahkan Wakil Ketua PSSI dan Ketua Umum PP Perbasi untuk menambahkan. Kami persilahkan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI Komisi 3 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Pangeran Khairul Saleh, MM, dan seluruh anggota DPR RI Komisi 3 yang saya muliakan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 3, yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pimpinan kami hadir bersama jajaran, yakni Sekretaris Kementerian, PLT Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, serta beberapa pejabat terkait Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dihadiri oleh pengurus pusat Perbasi dan juga PSSI. Selanjutnya, sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola dan bola basket. Untuk yang pertama, Saudara Justin Quincy Hubner, kemudian Saudara Ivar Jenner, yang ketiga Saudara Rafael William Struik, ini adalah untuk sepak bola, dan yang keempat, Saudara Jerome Anthony Bin Junior untuk bola basket. Pimpinan sidang yang kami hormati, izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pimpinan yang kami muliakan, izinkan kami membaca riwayat hidup dari 4 orang yang kami usulkan untuk mendapatkan naturalisasi. Yang pertama yaitu Saudara Ivar Jenner, tempat tanggal lahir Utrecht 10 Januari 2004, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, alamat tinggal Boomgaard 49, Ilchestein, Holland. Posisi bermain sebagai gelandang tengah. Silsilah keluarga,
Ivar Jenner merupakan pemain sepak bola Belanda, kelahiran 10 Januari 2004. Ayahnya bernama Vincent Jenner dan ibunya bernama Nicole Christina van Kolen. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayahnya dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Nenek Ivar bernama Jane Maria Man Jenner merupakan kelahiran Kencong, Jember, Jawa Timur pada 23 Juli 1948. Karir pemain, dia merupakan pemain klub sepak bola di Belanda sejak usia 6 tahun, dari 2010 hingga 2014 di IGVES U8 dan U9. Kemudian merupakan pemain Ajax di U10 tahun 2014-2015 dan U11 tahun 2015-2016. Pernah menjadi pemain tim nasional Belanda U15. Sejak 2016 hingga saat ini bermain untuk FC Utrecht yang 21 Liga Eredivisie yang merupakan kasta tertinggi sepak bola Belanda. Kemudian yang kedua, nama Rafael William Struijk, tempat tanggal lahir Utermeer 27 Maret 2003, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, alamat tinggal BSKD 11 2492 TP Den Haag, posisinya sebagai penyerang. Silsilah keluarga, Rafael merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 27 Maret 2003, ayahnya bernama Gilbert Brian Struijk, dan ibunya bernama Soraya Norali Sudito. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayah dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Nenek Rafael bernama Eleonora Frederica Risma Struijk, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 24 April 1942. Ia merupakan pemain klub sepak bola Belanda sejak 2020 hingga 2022 untuk tim ADO Den Haag. Berkompetisi pada Liga 021 Divisi 1 Spring dan Divisi 1 Spring pada tahun 2020, 2021, dan 2022, serta pada Liga Keukenkampioen Divisi pada tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah nama Justin Quincy Hubner, tempat tanggal lahir dan usia Den Bosch 14 September 2003 atau 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir Wolverhampton Academy. Pekerjaan sekarang pemain sepak bola, alamat 1 White House Avenue, Finchfield, Wolverhampton. Posisi bermain di bek tengah. Silsilah keluarga, Justin merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 14 September 2003. Ayahnya bernama Ferdinand Patrick Rudolf Hubner dan ibunya bernama Brigitte Propitius. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayah dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Kakek Justin bernama Ferdinand Rudolf Hubner, kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 11 Agustus 1948. Karir pemain merupakan pemain klub sepak bola asal klub di Belanda, pernah bermain untuk VC Den Bosch U21, saat ini bermain di Wolverhampton U21, pernah menjadi pemain tim nasional Belanda U19 tahun 2021. Pimpinan yang kami hormati, kemudian nama yang terakhir adalah untuk bola basket, nama Jerome Anthony Bain Jr., tempat tanggal lahir Missouri, USA, 6 Mei 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Kristiani, kewarganegaraan United States of America, nomor paspor 670177525, tinggi badan 188 cm, berat badan 86 kg, pekerjaan pemain basket, posisi di point guard. Demikian pimpinan yang bisa sampaikan tentang profil atau riwayat dari masing-masing yang kita usulkan untuk mendapatkan naturalisasi, dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada Dirjen di Kemenkumham untuk melanjutkan penjelasannya. Silakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 3 yang hadir pada hari ini untuk raker terkait dengan naturalisasi, Bapak Pangeran Khairul Saleh dan juga Bapak Supriyansa, kami hormati. Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak PLT Menteri Pemuda dan Olahraga. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Hukum dan HAM karena beliau berkegiatan pada rapat pleno di Mahkamah Konstitusi dan melanjutkan mendampingi Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja ke Papua. Jadi beliau mewakilkan kepada kami. Kami selanjutnya akan membacakan sambutan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas karunia dan kasih-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pengabdian bersama kepada bangsa dan negara. Pada kesempatan yang baik ini, perkenanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4 orang asing dengan alasan berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Ivar Jenner, atlet sepak bola asal Belanda. Kedua, Justin Quincy Hubner, atlet sepak bola asal Belanda. Ketiga, Rafael William Stroik, atlet sepak bola asal Belanda. Dan 4, Jerome Anthony Bean Jr., atlet bola basket asal Amerika Serikat. Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, naturalisasi atau kewarganegaraan merupakan mekanisme negara memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Selain prosedur naturalisasi murni, hukum kewarganegaraan Indonesia juga mengenal naturalisasi bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara. Proses naturalisasi melalui mekanisme ini biasa diterapkan untuk merekrut atlet asing yang akan dimasukkan dalam tim nasional Indonesia. Kebijakan pemerintah di bidang kewarganegaraan dalam rangka naturalisasi atlet sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga atau sports policy daripada pemerintah Indonesia, yang termasuk di dalamnya perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional, sehingga dapat mengharumkan nama negara Indonesia. Kebijakan naturalisasi merupakan salah satu langkah untuk kepentingan bangsa dalam memajukan prestasi tim nasional Indonesia. Sekaligus pemain naturalisasi diharapkan dapat memberikan pembinaan bagi para pemain lokal. Selain itu, naturalisasi dapat membuka peluang bagi pemain keturunan Indonesia yang lahir dan berkarir di luar negeri untuk dapat ikut membela tim nasional Indonesia. Pemberian kewarganegaraan untuk kepentingan kemajuan olahraga nasional sebelumnya juga pernah dilakukan kepada para atlet berprestasi. Mereka telah berjasa dan turut serta membangun timnas yang kuat dan membawa nama besar negara di berbagai kompetisi regional maupun internasional. Untuk itu, dimohon persetujuan Komisi 3 DPR RI terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ivar Jenner, Justin Quincy Hubner, Rafael William Stroik, dan Jerome Anthony Bean Jr. dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Terhadap permohonan kewarganegaraan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh tim pemeriksa dan peneliti pemberian kewarganegaraan atau TP3K yang terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, Persatuan Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi. Dari pertimbangan aspek kewarganegaraan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jungto pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan dari aspek keolahragaan telah memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga. Data para pemohon masing-masing
A. Ivar Jenner, pemohon atas nama Ivar Jenner berjenis kelamin laki-laki, lahir di Utrecht tanggal 10 Januari 2004, berkeluarga negaraan Belanda, memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek yang lahir di Kencong, Jember, Jawa Timur. Ivar Jenner memiliki kemampuan mengontrol pertandingan dengan stabil di tengah dan sudah terbiasa dimain di negara Belanda sejak tahun 2010. B. Justin Quincy Hubner, pemohon atas nama Justin Quincy Hubner berjenis kelamin laki-laki, lahir di Den Bosch tanggal 14 September 2003, berkeluarga negaraan Belanda. C. Rafael Willem Struik, pemohon atas nama Rafael Willem Struik berjenis kelamin laki-laki, lahir di Zoetermeer 27 Maret 2003, berkeluarga negaraan Belanda. D. Jerome Anthony Bean Jr., pemohon atas nama Jerome Anthony Bean Jr. berjenis kelamin laki-laki, lahir di Missouri 6 Mei 1994, berkeluarga negaraan Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui bahwa percepatan naturalisasi atlet sepak bola di atas sangat dibutuhkan dalam waktu dekat karena tim nasional Indonesia membutuhkan pemain posisi bek tengah, penyerang, sayap, dan gelandang untuk kejuaraan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 pada bulan Mei 2023 mendatang. Selain itu, adanya pemain naturalisasi diharapkan dapat memberikan kemampuan terbaiknya bagi tim nasional serta dapat memberikan pengalaman dan transfer of skill sebagai pemain lokal. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, pada tanggal 2 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengirimkan surat kepada Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara perihal permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama atlet-atlet sebagaimana tersebut di atas. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bapak Presiden telah menyampaikan surat kepada DPR RI untuk memohon pertimbangannya. Pada rapat kerja pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan pada hari ini, pemerintah mendukung pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimohonkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Ivar Jenner, Justin Quincy Hubner, Rafael Willem Struik, dan Jerome Anthony Bean Jr. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR yang terhormat yang hadir pada pertemuan ini untuk kiranya dapat memberikan persetujuan atas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Waketum PSSI, kalau ada yang ingin disampaikan. Cukup dari PP Perbasi mungkin kalau ada cukup. Baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan penjelasan pemerintah baik dari PLT Menpora maupun dari Kemenkumham. Kepada kawan-kawan, oke, baik. Kepada fraksi, kalau ingin ada yang PDIP, fraksi PDIP, kalau ada yang ingin disampaikan atau pendalaman apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, kami persilahkan. Ya, oke, silakan. PDIP. Baik. Golkar, fraksi Golkar. Om Hanja, ada yang sampaikan? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Yang saya hormati Kementerian Hukum dan HAM, Pak Cahyo. Yang saya hormati PLT Menpora, dari PSSI, Ibu Tisa, dan yang saya banggakan kekanda saya, Pak Jenudin Amali, senior yang membimbing kami di Golkar. Jadi kalau sudah beliau membimbing kami di Golkar ini Pak Ketua, ya tentu setelah Golkar tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, mewakili pemerintah terkait dengan pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet
Saudara Justin, Saudara Ivar, Saudara Rafael, Saudara Jerome Anthony bola basket. Kan? Kami setelah melihat bahwa di sini ada niat yang sangat baik sekali dalam rangka untuk memperkuat atlet yang ada di Republik ini, kalau sudah berangkat dari niat yang baik untuk menjadi bagian daripada Republik ini, maka tentu kami sangat berbangga sekali bahwa niat itu kami menerimanya dengan baik. Fraksi Partai Golkar tegas dan sesuai dengan kesepakatan Ibu Sari di sebelah sana, kami di Golkar setuju dan apa yang disampaikan oleh pemerintah kami setuju untuk itu. Diangkat saudara dan diterima saudara 4 ini atlet sepak bola dengan bola basket untuk memperkuat dan menjadi bagian daripada kewarganegaraan Republik Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan. Ya, terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati, Bapak Pelaksana Tugas Menpora, perwakilan Perbasi, PSSI, Pak Kemenkumham, dan rekan-rekan yang hadir semua. Pertama-tama kami perlu memberikan apresiasi ya kepada Perbasi, pengurus Perbasi, karena sepanjang sejarah, setahu saya baru sekali kita dapat emas SEA Games. Ya. Kita kasih aplaus dulu Perbasi, rekan-rekan. Ya, ini menunjukkan konsep pembinaan yang dilakukan Perbasi, ya, diantaranya dengan melakukan naturalisasi ini berjalan baik, Pak. Dan ini tentu kita lihat hasilnya sendiri dan ini tentu harus dilanjutkan. Kan kita udah berada ini udah mau 4 tahun, Pak. Sudah beberapa kali pemain basket kalau nggak salah dinaturalisasi mendapatkan kewarganegaraan dari forum ini dan alhamdulillah menunjukkan hasilnya. Ya. Begitu juga untuk PSSI, ya. Walaupun belum menang tapi kita melihat kalau permainannya sudah cukup bagus, ya. Jadi konsep naturalisasi dan pemberian kewarganegaraan ini menurut saya tepat dan fraksi Partai Gerindra dengan bulat menyatakan setuju agar keempat calon warga negara ini bisa mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan Partai Nasdem, fraksi Nasdem. Terima kasih Bapak Pimpinan dan rekan-rekan dari Menpora, Menkumham, beserta organisasi olahraga lainnya. Kami dari fraksi Nasdem prinsip setuju, Pak. Mudah-mudahan dengan ada anggota baru di PSSI, kita bukan hanya sampai di bayang-bayang saja, Pak. Betul jadi juara, Pak. Saya rasa demikian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi PKB. Kita lewati fraksi Partai Demokrat. Silakan Pak Hinca. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, PLT Menpora yang sangat saya hormati, dan jajaran, juga Dirjen AHU dan jajaran yang sangat saya hormati, kawan-kawan dan sahabat saya dari PSSI, rumah besar saya yang saya hormati, juga teman-teman dari basket. Pimpinan, sebelum saya fraksi Partai Demokrat mengambil keputusan, saya ingin juga menyuarakan bahwa persoalan naturalisasi ini di publik selalu menimbulkan dua sisi pandangan. Yang setuju tentu argumentasinya seperti disampaikan teman-teman. Yang tidak setuju tentu punya argumentasi sendiri. Di antaranya, waduh, kami ini kan juga pemain. Begitu kira-kira. Tetapi apapun argumentasi kedua kutub ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa
setidaknya ada 2 peristiwa penting di dunia untuk mengangkat kedaulatan negara dalam konteks menaikkan bendera merah putih. Selain kunjungan Presiden, ketika medali emas didapat di semua cabang olahraga, maka sang merah putih akan berkibar di sana. Karena itu, rapat kita hari ini menjadi sangat penting karena soal kedaulatan bernegara. Apa yang disampaikan oleh PLT Menpora sudah dijelaskan tadi, saya kira argumentasinya pun bisa dipahami. Penjelasan tentang hukum kewarganegaraan yang disampaikan Dirjen AHU juga dapat kita pahami. Sebelum kita memasuki persoalan yes or no-nya ini, saya ingin baik dari Menpora atau nanti rekan-rekan PSSI menyampaikan sudah sekian banyak pemain yang kita ambil untuk naturalisasi, mengisi ruang-ruang kosong di timnas kita. Barangkali pimpinan bolehlah disampaikan juga di sini datanya. Dari sekian banyak pemain nasional yang kita rekrut menjadi pemain nasional dengan pola naturalisasi yang memang dimungkinkan oleh statuta FIFA, apakah memberi manfaat yang cukup untuk kita? Apakah seperti yang kita inginkan? Apakah harapan itu ada di situ? Catatan kami, tak semuanya proses naturalisasi yang kita angkat menjadi pemain nasional kita, buruk juga perilakunya, buruk juga integritasnya, buruk juga cara mainnya, sehingga menjadi soal kita. Karena itu, sore hari ini penting kita garis bawahi ini, agar keputusan kita ini betul-betul seperti yang kita harapkan. Misalnya untuk 3 pemain sepak bola ini, seandainya yang bertiga ini main, dari 11 pemain ini sudah 3 kita isi, belum yang sudah kemarin. Nah, cita-cita kita tentu tuan rumah Piala Dunia kita emas atau kita juara begitu. Pertanyaannya adalah, saya coba baca dokumen ini tadi, penjelasan dari PLT Menpora cukup, penjelasan dari Dirjen AHU cukup. Saya khawatir ada teknis yang sulit kita penuhi di PSSI-nya. Kalaupun pimpinan PSSI setuju, tapi pelatihnya tidak setuju. Bukankah seorang pemain diturunkan atau tidak, dipilih atau tidak, dipanggil atau tidak dalam timnas, bergantung kepada pelatihnya? Pertanyaan saya yang harus dijawab adalah, apakah 3 pemain ini sudah juga memenuhi syarat dan standar yang diharapkan pelatih kita untuk diturunkan nanti gitu. Kalau tidak, kan sia-sia juga. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan mengingatkan kita semua untuk bertanggung jawab pada apa yang kita inginkan ini. Di sela-sela, ini Pak PLT Menpora dan semua kita, di sela-sela keprihatinan kita, kegundahan kita, kesedihan kita sebagai warga negara, penikmat sepak bola, kasus Kanjuruhan belum selesai dari kita. Belum. Bukankah sepak bola itu sesuatu yang menggembirakan? Kegembiraan yang dinikmati oleh penonton. Oleh karena itu, di saat kita ingin mengambil dan membentuk timnas yang baik ini, saya kira PSSI, begitu juga Menpora, memberi perhatian juga secara khusus pada penontonnya, pada warga negara yang menghabiskan energinya nanti akan menyaksikan timnasnya itu. Mana lebih penting, pemain timnas yang naturalisasi tadi, atau suara korban-korban penonton sepak bola itu? Buat saya, ini penting kita diskusikan sore ini pimpinan, sebelum fraksi Partai Demokrat mengambil posisi iya atau tidaknya. Tetapi semangat kita membangun olahraga untuk menaikkan sang merah putih adalah cita-cita kita bersama. Khusus bola basket tadi disampaikan
sahabat saya yang terhormat, Bung Habibur Rahman dari Gerindra. Kita bangga betul, kita runtuhkan dominasi Filipina itu. Berarti kita bisa. Dan sekarang kita terus berusaha untuk mempertahankannya dengan memanggil atau menaturalisasi saudara Jerome Anthony Junior ini. Saya harap tentu ini akan tetap menjadi kekuatan kita. Nah, oleh karena itu, untuk basket, saya kira sesuatu yang menarik buat kami, tapi barangkali juga bisa disampaikan. Apakah ini orang pertama, warga negara pertama nanti yang kita naturalisasi? Atau sudah ada sebelumnya? Saya belum paham betul karena bola basket, tapi kalau sepak bola saya paham betul, sudah banyak. Nah, dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan saya ini adalah juga pertanyaan masyarakat olahraga Indonesia, pertanyaan masyarakat sepak bola Indonesia, pertanyaan masyarakat basket Indonesia. Karena itu pimpinan, izinkan saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu untuk dijawab lebih dahulu sebelum nanti fraksi Partai Demokrat memberikan persetujuannya. Terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya kami persilakan fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang berhadir di sini. Yang kami hormati Ketua Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi 3 Pak Pangeran Khairul Saleh, kalau yang disingkat PKS. Dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang berhadir dalam rapat ini. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Profesor Dr. Muhadjir Effendi dan jajaran yang hadir, dan juga Waketum PSSI Pak Jainuddin Amali beserta Sekjen PSSI Ratu Tisa. Bukan ya? Waketum juga, mohon maaf. Memang kadang-kadang kita nggak begitu hafal karena Komisi 3. Kalau Komisi 10 di luar kepala. Dan juga dari Kementerian Hukum dan HAM serta Perbasi dan seluruh yang hadir di sini. Pertama, kami fraksi PKS menyampaikan terima kasih dan apresiasi dengan capaian-capaian prestasi olahraga di ajang internasional yang kita peroleh. Dan tentu saja ini adalah ikhtiar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, PSSI, dan juga pengurus-pengurus cabang olahraga lainnya yang tergabung dalam KONI. Nah, karena itu sekali lagi mudah-mudahan prestasi ini bisa ditingkatkan dan kemudian mampu senantiasa mengharumkan nama bangsa. Sebelum kami memberikan pendapat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Menpora, naturalisasi 3 pemain bola dan naturalisasi 1 pemain basket yang bernama Jerome Anthony Ben. Saya atau kami dari fraksi PKS ingin mengingatkan terutama kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab ketika saya membaca dalam paper yang diberikan kepada kami di halaman 8, bahwa salah satu pertimbangan untuk menaturalisasikan 3 orang warga negara asing menjadi warga negara Indonesia adalah untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia, terutama dalam jangka pendek untuk kejuaraan Piala Dunia usia 20 tahun 2023 ini yang akan berlangsung pada bulan Mei. Oleh karena itu, kita tahu bahwa salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini, pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan. Karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian fraksi PKS menyampaikan soal penolakan tim usia atau kejuaraan dunia usia 20 di mana tim Israel akan datang, itu karena kami ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang kita miliki.
Jadi sekali lagi ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Oleh karena itu kami sangat berharap pelaksana tugas Kemenpora atau Menpora bisa menyurati secara resmi Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan hal ini. Karena mari kita berpegang teguh kepada konstitusi. Dan juga ingin saya sampaikan kepada PLT Menpora bahwa olahraga dan politik itu sulit untuk dipisahkan. Meskipun dalam piagam Olimpiade memang disebutkan bahwa olahraga itu netral dari politik. Tapi coba lihat tahun 60-an Pak Jainun Amali. Ketika Bung Karno dengan 36 negara buat Olimpiade tandingan yang disebut dengan Ganevo, the game of the new emerging sports. Ada 36 negara membuat Olimpiade tandingan. Dan Bung Karno waktu itu mengatakan bahwa IOC adalah alat imperialisme. Jadi hari ini kita tidak bisa menolak realita itu. Bahwa olahraga dan politik itu sesuatu yang sulit untuk kita pisahkan. Nah karena itu ya Bung Karno kemudian mengingatkan soal itu. Dan itu sebabnya kenapa kemudian Bung Karno mengajak 36 negara itu membuat Olimpiade tandingan di tahun 1960. Jadi kalau kemudian dibilang, wah ini sangat politik, ini seolah-olah mempolitisasi olahraga, pada kenyataannya ya seperti itu. Meskipun saya katakan tadi bahwa dalam piagam Olimpiade, itu organisasi olahraga netral dari politik. Tapi dalam kenyataannya, olahraga selalu berkelindan dengan politik. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan kepada PLT Menpora, bahwa sikap kami menolak kedatangan tim Israel, walaupun itu urusan FIFA. Tapi Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi kita. Karena sampai hari ini kita belum mengakui ekstensi daripada negara Israel. Jadi kalau kita menerima secara tidak langsung seolah-olah kita menerima ekstensi negara Israel. Meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita. Saya yakin Pak PLT Menpora paham betul bahwa Israel itu adalah state terrorism, negara teroris. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah bangsa lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita? Nah, oleh karena itu saya ingin mengingatkan kita semua bahwa memang Israel ini sepertinya satu negara yang tidak tersentuh. Saluran-saluran hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, bahkan kekuatan kemanusiaan seolah-olah mandul menghadapi negara ini. Oleh karena itu jangan sampai Indonesia mandul menghadapi Israel dalam konteks Piala Dunia usia 20 ini Pak PLT Menpora yang saya banggakan dan yang saya hormati. Oleh karena itu kami berharap pemerintah punya sikap soal ini, apalagi Majelis Ulama Indonesia dan para ormas Islam se-Indonesia sudah menyatakan hal yang sama. Mereka menolak kedatangan tim Israel berlaga di Piala Dunia usia 20 di bulan Mei tahun ini. Bahkan mereka meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi soal keamanan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Yang kedua, Ketua Rapat yang saya hormati, ini menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh kolega kami dari Partai Praksi Demokrat. Soal Kanjuruhan, kita sadar bahwa KLB, PSSI itu hadir karena ada Kanjuruhan. Kalau tidak ada Kanjuruhan, tidak ada KLB itu. Betul nggak Pak Jainun Amali? Saya ingin katakan begitu. Ada Kanjuruhan, lalu kemudian ada riak-riak, gelombang dan sebagainya, muncullah KLB. Kalau tidak ada Kanjuruhan, tidak ada KLB. Saya yakin dan percaya, nggak ada KLB itu. Oleh karena itu, kepengurusan PSSI yang hasil KLB harus berempati dengan apa yang dialami oleh korban di sana. Dan jumlahnya tidak sedikit. Stadion baru tidak mampu menghapus apa yang mereka alami.
kesedihan, trauma, dan sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi kami berharap PSSI berada di garda depan, membela hak-hak ya, korban yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ini harapan kami kepada PSSI baru hasil kongres luar biasa. Jadi sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa tidak ada tragedi Kanjuruhan, tidak ada PSSI baru yang hari ini kita lahirkan. Tidak akan mungkin Erick Thohir jadi ketum PSSI. Tidak mungkin Pak Jainul Amali menjadi waketum PSSI kalau tidak ada Kanjuruhan. Oleh karena itu, mari kita mengempatikan diri kita, perasaan kita kepada para korban tersebut. Jadi sekali lagi, ini harapan kami. Dan yang ketiga, ini menyangkut dengan 3 warga asing untuk tim sepak bola dan 1 warga asing untuk basket. Tentu saja kami berharap agar ada evaluasi terkait dengan warga negara asing yang mengalami naturalisasi ketika mereka bertanding atau kemudian mereka bergabung dalam cabang-cabang olahraga. Logika pasarnya kan kadang-kadang kita bertanya, ya, kenapa mereka mau ke Indonesia? Apakah mereka tidak tahu Indonesia? Apakah income yang mereka dapat itu akan lebih besar dibandingkan mereka berkarir di negara mereka? Kan kira-kira begitu. Apakah hanya soal nasionalisme kemudian mereka datang kemari? Apakah ada agen-agen yang menghubungi mereka, ya, membujuk mereka dan lain sebagainya untuk datang ke Indonesia? Karena agen ini nggak mungkin kita pisahkan, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mari kita menyampaikan apa adanya, bukan ada apanya, terkait dengan upaya kita untuk memberikan sesuatu kepada negara Indonesia ini dalam konteks olahraga nasional. Nah, karena itu dalam kesempatan ini, saya tidak tahu apakah yang 3 lagi hadir atau tidak. Saya dengar katanya lewat via Zoom hadir. Pak PLT Menpora, izin Ketua, apakah ketiga orang itu hadir juga dalam rapat kita pada siang hari ini? Saya belum mendapatkan penjelasan secara utuh, yang jelas yang hadir secara langsung 1 orang. Baik, terima kasih Ketua, terima kasih Pak PLT Menpora yang saya hormati. Nah, oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kami sebenarnya ingin menanyakan juga kepada mereka melalui PLT Menpora terkait apa sih sebenarnya yang menggerakkan mereka untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Apakah karena kakeknya, neneknya, ya. Jadi latar belakang ini yang barangkali perlu untuk kita dapatkan. Dan sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan ini bukan ingin menghalangi mereka menjadi warga negara Indonesia. Tidak sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan ini ingin menguatkan kita bahwa ternyata memang mereka layak dan patut untuk menjadi warga negara Indonesia karena diharapkan kehadiran mereka bisa menambah bobot dan kemudian kita bisa mendapatkan prestasi di cabang olahraga sepak bola dan kemudian basket. Cuman memang kadang saya agak miris Pak Menpora dan Waketum PSSI. Di halaman 8 ini di poin 1 disebutkan bahwa kenapa kita perlu mengundang mereka, kenapa kita perlu membujuk mengajak mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Alasannya mengingat kemampuan teknikal atlet, ya, dimaksud yang belum dimiliki oleh sepak bola lokal sehingga dibutuhkan untuk transfer, ya, transfer knowledge. Aduh, saya nggak bisa bayangkan, ya, sudah berapa lama organisasi sepak bola hadir di negeri ini, kok belum ada sepak bola lokal yang memiliki kemampuan teknikal seperti yang dimiliki oleh mereka bertiga. Di mana wajah kita? Itu yang saya baca halaman 1. Kok begitu telanjang kita menuliskan ini begitu, ya, seolah-olah kita mengatakan atlet lokal lu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka bertiga, kan kira-kira begitu, ya, nggak ada apa-apanya lu, ya. Jadi alasannya karena kemampuan teknikal atlet yang dimaksud yang 3 orang itu belum dimiliki oleh sepak bola lokal. Waduh, saya nggak habis pikir kalimat seperti ini. Janganlah kemudian karena kita ingin mengambil orang lalu orang lokal kita remehkan, orang lokal kita kesampingkan. Ya, kalaupun iya, janganlah sangat telanjang begini disampaikan dalam forum seperti ini. Karena ini adalah dokumen publik. Karena ketika sudah disiarkan di sini, maka itu akan menjadi dokumen publik. Demikian barangkali
pandangan kami, sikap fraksi PKS terkait dengan upaya naturalisasi ini, ya mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh PLT Menpora dan jajaran PSSI dan juga Kementerian Hukum dan HAM, dan tentu saja seperti fraksi Demokrat kami akan menjawab setelah mendengar paparan dari PLT Menpora. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan fraksi PDIP. Izin Pak Kapoksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati pimpinan rapat Pak Pangeran dan juga pimpinan rapat sementara Pak Supriyansah dan juga anggota Komisi 3 yang hadir pada hari ini, Pak PLT Menpora dari PSSI, kemudian dari Kumham juga yang saya hormati. Sebelum fraksi PDI Perjuangan menyampaikan persetujuan atau tidak persetujuan yang nanti akan disampaikan oleh Kapoksi, Pak Iksan, saya ingin menyampaikan beberapa hal, Pak PLT Menpora. Yang pertama, saya koheren dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Demokrat. Ya. Jadi ketika kita memastikan untuk menaturalisasi siapapun orang itu, kita harus tahu betul bahwa upaya kita menaturalisasi itu ada poin yang bisa menyumbang, ikut menyumbang dalam kaitan dengan peningkatan prestasi, kalau dalam hal ini tentu sepak bola dan juga basket. Ya. Jadi apakah ini juga sudah diteliti secara mendalam oleh PLT Menpora dan jajaran termasuk Kumham. Ya. Yang kedua, belum ada penjelasan ya, secara detail. Saya ingin tahu juga apa sebenarnya motivasi dari 4 orang ini ya. Tapi kalau dari sisi prosedur ini sangat ketat sekali nih, sampai ke BIN juga ini. BIN melakukan wawancara juga kepada pemohon. Tapi Pak PLT Menpora, Pak Muhadzir, saya ingin mendengarkan juga apa motivasi dari keempat orang ini untuk masuk ke Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Dari tadi kan dari sisi pemerintah ya, dari sisi kita, kenapa kita memasukkan mereka menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi. Salah satu yang tadi sudah diungkap, untuk ikut memajukan persepak bolaan dan juga perbasketan di Indonesia. Saya juga ragu, sama seperti yang disampaikan oleh rekan di Komisi 3 tadi, Pak Nasir, saya meragukan itu juga. Apakah kehadiran mereka mampu ya, ikut meningkatkan, apalagi kemudian memberikan dampak yang positif, peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari pemain-pemain di Indonesia. Saya meragukan itu. Tapi saya ingin juga mendapat jawaban dari PLT Menpora dan juga jajaran PSSI juga dan Kumham, apa sebenarnya secara terang ya motivasi yang ada di 4 orang ini, kemudian dia mau menjadi pemain di Indonesia. Saya tidak menelusuri bagaimana track record mereka ketika sebelum naturalisasi. Prestasinya meskipun di sini sudah dijelaskan secara rinci, prestasi yang sudah didapat oleh mereka itu apakah juga tepat atau pas untuk pemain-pemain yang ada di Indonesia. Poinnya kita tentu tidak bisa dengan quote-unquote cek kosong, ya. Orang masuk naturalisasi
dengan tujuan-tujuan yang tadi seolah-olah dengan masuknya 4 orang ini olahraga di tempat kita, olahraga di Indonesia kemudian bisa maju dan berkembang. Ini yang saya agak meragukan karena proses naturalisasi ini kalau nggak salah sudah pernah dilakukan juga dan ujung-ujungnya prestasi olahraga kita terutama sepak bola nggak jauh dari ya lingkungan ASEAN itu pun belum pernah menjadi juara ya setahu saya. Pak Hinca tolong diluruskan kalau saya tidak, karena saya bukan pengamat detail naturalisasi. Jadi Pak PLT Menpora, Pak Zainuddin Amali, mantan Menpora, sekarang menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Komisaris juga Pak ya? Lengkap juga ini. Menteri ditukar Waketum PSSI, luar biasa. Enggak kepo. Saya ingin dapat jawaban itu sebelum fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuannya, apakah ini diterima atau tidak. Nanti Pak Iksan Kapoksi yang akan menjelaskan sikap fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, ada 3 fraksi tadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan kepada Pak Menteri, mungkin ada yang ingin dijelaskan. Terima kasih pimpinan atas juga kepada para anggota fraksi yang telah menyampaikan atau memberikan masukan-masukan, juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses naturalisasi untuk 4 orang yang sudah kami ajukan. Saya tidak terlalu yakin bisa menjawab itu. Kenapa? Karena belum 1 minggu jadi PLT. Tapi kebetulan yang Menpora sebelum saya hadir di sini, saya kira dia lebih pakar. Gitu. Jadi nanti saya mohon Pak dari PSSI, Waketum PSSI dan juga PP Perbasi untuk bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya gitu. Sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi dari Komisi 3 ini untuk menyetujui proses naturalisasi. Khusus untuk berkaitan dengan rencana pelaksanaan Piala Dunia U20 berkaitan dengan status dari penyelenggaraan yang tadi sudah disinggung oleh fraksi PKS terkait dengan posisi pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan mengamankan, menegakkan konstitusi, apalagi itu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, di dalam pembukaan dan alinea pertama, jadi memang itu sudah, saya kira sudah mentok lah itu, dan ini sedang kita adakan kajian, Pak. Sedang kita pelajari, kita koordinasikan. Gitu. Posisi kita jelas, jadi pemerintah Indonesia tidak akan pernah beringsut sejengkal pun di dalam menegakkan konstitusi itu. Gitu ya. Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara ketempatan, gitu. Ketempatan event itu. Dan saya kira juga kita sepakat bahwa event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Tadi juga sudah disinggung, karena pilihannya adalah hanya 2. Kalau bendera itu di Indonesia itu dikerek itu, apa bahasa itu kalau kunjungan presiden atau kalau kita memenangkan pertandingan olahraga. Tapi di samping itu ini adalah momentum yang belum tentu akan terjadi untuk beberapa puluh tahun yang akan datang. Dalam rangka untuk membawa Indonesia bisa berbicara, berambil peran di dalam kancah global, kancah internasional di sektor olahraga khususnya di persepak bolaan. Kita akui bahwa kondisi persepak bolaan kita belum menggembirakan, gitu. Dan
berbagai upaya kita lakukan, dan salah satunya itu adalah melakukan proses naturalisasi. Memang ini bukan satu-satunya, dan tentu saja belum tentu juga hasilnya seperti yang kita harapkan, tapi paling tidak ikhtiar itu dianjurkan. Saya kira PKS sangat tahu ini. Jadi pentingnya ikhtiar, gitu ya. Dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita, gitu ya. Kalau nanti ada ternyata sesuai dengan ekspektasi, alhamdulillah, gitu. Kalau tidak, ya kita usahakan lagi, gitu. Dengan cara-cara yang lain, gitu. Jadi memang ini bukan satu-satunya untuk kita memajukan persepak bolaan nasional kita. Tetapi saya rasa ada best practice, ada pengalaman baik ketika kita melakukan naturalisasi, memang ada proses transfer dari keterampilan, transfer of skill untuk pemain-pemain nasional kita, gitu ya. Dan ini insya Allah setelah tahap berikutnya nanti kita akan segera menyusun roadmap untuk perbaikan perbangunan sepak bola, dan kita sebetulnya sudah punya Inpres. Ada Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional. Dan waktu itu sudah kita inisiasi, termasuk untuk memulai talent scouting itu dari sekolah-sekolah. Sayang kemudian kita keburu kena COVID, dan ini baru akan kita mulai lagi. Intinya dengan rendah hati, dengan sangat senang kami menerima berbagai masukan, dan sudah kami catat, mumpung saya masih jadi PLT, gitu. Belum diangkat jadi komisaris, gitu. Dan saya akan coba dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bisa melakukan ini, gitu ya, bersama-sama PSSI, dan juga tentu saja dari kementerian yang terkait, gitu ya. Tapi mohon dengan kerendahan hati kami untuk mempertimbangkan usulan kami pada hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya saya persilakan dari PSSI untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Menko PMK PLT Menpora. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan rapat, pimpinan Komisi 3 yang terhormat, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 yang terhormat, Pak PLT Menpora, kemudian Dirjen dari Kemenkumham, teman-teman dari PSSI, teman-teman dari Perbasi, serta hadirin sekalian. Seizin Pak PLT Menpora, saya ingin nambahkan, harus ada izin Pak Trimet, nggak boleh nyelonong-nyelonong. Ya, saya ingin menjelaskan sekilas tentang latar belakang naturalisasi dan apa yang sudah dilakukan oleh federasi selama ini, sebagaimana yang disampaikan oleh para anggota Komisi 3 yang terhormat. Memang kalau dilihat dari jumlahnya, proses naturalisasi khususnya di cabang olahraga sepak bola sudah cukup banyak. Benar itu Pak Hinca yang terhormat. Tetapi sejak 2019 sampai dengan saat ini, kami memperketat kewarganegaraan atau proses naturalisasi. Kalau sebelumnya klub saja itu langsung bisa memintakan naturalisasi, sehingga kita bisa tahu pada saat proses naturalisasi itu dia dimintakan oleh klub A, terkadang dia sudah pindah 3 kali klub, baru ada proses persetujuannya. Tapi sejak 2019 kami perketat. Kami PSSI ketika itu, dan kebetulan saya ketika saya Menpora, hanya yang diminta oleh pelatih yang kita rekomendasikan. Jadi proses yang terjadi sekarang ini adalah benar-benar yang dimintakan oleh pelatih. Klub tidak kami layani, apalagi kalau dia datang secara perorangan. Dan untuk
Timnas U20 yang kita persiapkan sekarang ini hanya ada 3, Pak Hinca. Yang hari ini, dengan segala kerendahan hati, kami mohonkan persetujuan untuk pewarganegaraannya. Nah, ini pun atas permintaan dari pelatih. Jadi begitu pelatih melihat begitu banyak diaspora Indonesia yang ada, yang dimintakan oleh pelatih, kemudian setelah disaring, 3 ini yang diharapkan. Nah, karena 3 ini yang dibutuhkan, maka federasi atau kami di PSSI sangat memahami bahwa posisi-posisi yang dimintakan oleh pelatih benar-benar sangat dibutuhkan. Artinya kalau posisi itu memang benar-benar ada sesuai dengan kualitasnya ada di dalam negeri, pasti pelatih tidak mengajukan itu. Contohnya pelatih tidak mengajukan naturalisasi untuk penjaga gawang, karena kita punya. Nah, posisi-posisi ini memang benar-benar secara teknis dibutuhkan. Kemudian kita tahu bahwa bulan Mei, 20 Mei insya Allah kita akan menjadi tuan rumah FIFA Under-20 World Cup. Tadi Pak PLT Menpora sudah menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan kita yang tidak mungkin dalam waktu dekat akan terulang lagi. Sehingga kita tidak ingin hanya sebagai penyelenggara, hanya sebagai tuan rumah saja. Sukses penyelenggaraan, tetapi juga kita sukses dengan tim nasional. Kita sadar mungkin tidak bisa juara atau masuk final. Tetapi paling tidak dia tidak gugur di babak penyisihan. Kita melihat bagaimana Qatar Piala Dunia yang lalu, dengan begitu gegap gempita, meriah dan lain sebagainya, tetapi tim nasional Qatar tidak lolos di babak penyisihan. Nah, kita tidak mau Indonesia seperti itu. Kita sadar betul dengan kemampuan kita. Oleh karena itu Bapak Presiden Pak Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres. Tadi Pak PLT Menpora sampaikan tidak bisa diimplementasi karena kita sudah keburu COVID. Dan naturalisasi adalah jangka pendek, bukan untuk jangka panjang kita. Jangka panjang tetap kita bertumpu kepada pembinaan. Bahkan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, yang baru saja pulang dari Kongres FIFA bersama Ibu Ratu Tisa di Rwanda, sudah menyampaikan kita akan canangkan, kita akan memulai pembinaan dari usia 9 tahun. Karena apa? Karena kita sekarang ini sedang berniat untuk bidding menjadi tuan rumah FIFA Senior, FIFA World Cup Senior tahun 2034. Kita belum tahu dengan negara mana, karena terus terang kalau kita sendiri pasti akan sulit. Itu hasil pembicaraannya. Sebenarnya Pak Ketua Umum Pak Erick akan hadir langsung, tetapi bersamaan ini beliau sedang raker di Komisi 6. Jadi mewakilkan kepada kami. Jadi kita ini tujuannya jangka panjang, tetapi untuk kondisi dan posisi kita sekarang itu belum memungkinkan. Sehingga jangka pendek kita harus naturalisasi. Inilah yang menjadi kebutuhan kita sekarang ini. Dan pemerintah pasti mendapatkan input dari federasi. Federasi mendapatkan permintaan dari pelatih. Dan setelah direkomendasikan, kami ngecek betul, bahkan ada tim yang dikirim, berbicara dengan orang tua mereka. Dan apa yang menjadi motivasi dari mereka? Tadi ada pertanyaan. Mereka ingin lebih tinggi lagi karirnya di sepak bola. Mereka berada pada usia 20, tentu akan jauh dia lebih bisa kalau dia sudah memperkuat satu tim nasional. Dan sebagaimana yang sebelumnya juga ada keinginan dari orang tua mereka. Satu saat kamu harus bisa memperkuat tim nasional dari kakek kamu, dari nenek kamu. Itu sempat ada pembicaraan seperti itu. Kemudian soal supporter, saya kira pemerintah sekarang sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, ada pasal tersendiri yang mencantumkan tentang supporter. Sekarang PSSI
kami sedang melakukan berbagai langkah, bahkan untuk Malang, Kanjuruhan, kita sudah mempersiapkan Pak Ketua Umum dan kita semua di Komite Eksekutif merencanakan akan menugaskan beberapa orang untuk berkantor di Malang untuk melakukan berbagai langkah penanganan tentang Kanjuruhan itu. Jadi yang terhormat Pak Nasir Jamil, pasti kami tidak melupakan itu. Karena itu adalah bagian dari persoalan sepak bola kita. Saya kira singkat, kira-kira itu yang menjadi latar belakang, dan bila masih diizinkan Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua Umum ingin menambahkan secara teknis. Saya minta silakan. Ya, buka dulu Sekjen. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waketum, yang terhormat pimpinan sidang Bapak Insinyur Pangeran Khairul Saleh, dan rekan-rekan Bapak-Bapak yang terhormat para anggota dari Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit teknis, mungkin akan menjawab sedikit pertanyaannya dari Pak Hinca. Kalau kita boleh bercerita sedikit mengenai roadmap kenapa FIFA World Cup U20 ini ada di Indonesia, itu sebetulnya kita tarik dari tahun 2017. Saat itu di tahun 2017 kita mencanangkan roadmap hingga 2045 yang terdiri dari 3 jenis fase. Saat itu kita mempersiapkan tidak hanya bidding menjadi tuan rumah, akan tetapi juga mempersiapkan tim nasional. Nah, bagaimana kita mempersiapkan tim nasionalnya? Kita telah membentuk Elite Pro Academy atau pemisahan antara Elite Youth dan Amatir Youth di bawah Liga 1 dan Liga 2 yang berputar di tahun 2017. Dan itu dipersiapkan untuk 5 tahun ke depan, yaitu edisi 2021. Nah, tahun berjalan, Elite Pro Academy sudah berjalan hingga 2019-2020, COVID tiba, edisi 2021 di-cancel, dan FIFA telah menetapkan Indonesia di tahun 2023, tidak menjadi 2021. Jadi memang tim yang sudah kita persiapkan dari area Elite Youth ini, itu tercancel, ada jeda waktu di tahun 2020-2021, sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi karena usianya memang sudah berbeda. Nah, pada saat itu pelatih kita telah menganalisa sejak 2020 menuju 2022, bagian mana yang kita paling kurang untuk harus dilengkapi, dikarenakan edisinya sudah berubah dan pembinaan yang sudah kita lakukan 5-6 tahun ke belakang untuk setting up itu tidak bisa terpenuhi kembali. Maka dari itu dipilihlah posisi backbone, yaitu center back, midfielder, dan striker. Jadi 3 backbone ini adalah 3 backbone yang memang harus kita harus akui karena FIFA World Cup U20 ini adalah tempat lahirnya Messi, tempat lahirnya Pogba, tempat lahirnya Maradona, dan banyak tempat lahirnya Harry Kane, dan banyak atlet-atlet pesepak bola dunia elit lainnya yang berlaga di U20 ini dan juga menjadi juara di U20 ini. Jadi FIFA World Cup U20 ini memang kelasnya itu sangat tinggi karena posisinya itu adalah turnamen kedua terbesarnya FIFA di area men. Jadi FIFA World Cup Senior Putra, FIFA World Cup Senior Putri, dan yang ketiga adalah FIFA World Cup U20 untuk putra. Jadi level ini adalah level yang sangat tinggi, dan tim nasional kita untuk di level Asia ini kita harus akui, Asia saja posisinya kita belum pernah juara Pak. Kita belum pernah lolos 8 besar, ini Asia, kita ngomongin masalah AFC. Nah sekarang kenapa kita membawa FIFA World Cup U20 ini ke sini, ini harus menjadi katalis. Dan kami mengharapkan adanya kehadiran 3 pemain naturalisasi ini, setelah mereka bermain di tim nasional, mereka akan turun untuk di area klub sehingga level pemain-pemain Indonesia dengan mereka akan semakin meningkat apabila ada persaingan itu dengan 3 pemain dari naturalisasi. Jadi ini memang adalah langkah teknis yang harus kita ambil dikarenakan kondisi 7 tahun terakhir dari 2016 menuju hari ini, dan kami memohon untuk bisa mempertimbangkan permintaan dan permohonan dari kami kepada para bapak-bapak sekalian yang terhormat dari Komisi 3. Terima kasih Pak. Baik, kita telah mendengarkan. Interupsi pimpinan. Silakan. Pak PLT Menpora dan juga Waketum PSSI, pertanyaan saya belum dijawab Pak.
apa motivasi dari 4 orang tadi saya sampaikan? Tolong dijawab apa yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, Pak Waketum PSSI, Bapak tidak bisa menjamin, Pak, bahwa Kanjuruhan tidak akan terjadi lagi. Karena tidak bisa hanya PSSI yang memperbaikinya. Karena itu banyak faktor, Pak. Jadi tidak usah berjanji, termasuk Waketum PSSI, Anda juga jangan berjanji bahwa 4 orang ini akan membawa, atau 3 orang itu akan membawa perubahan yang signifikan kepada persepak bolaan kita. Karena tadi itu tergantung banyak faktor, Bu Waketum. Jadi itu pesan saya. Jadi kita fraksi PDI Perjuangan bukan tidak setuju ya, tapi ingin menggali lebih jauh dan nanti business as usual, Pak, Indonesia ini. Jadi tetap aja ada kejadian-kejadian, nanti kalau udah ini orang sudah lupa. Ini naturalisasi yang dulu juga sama, seperti yang disampaikan oleh Waketum PSSI, bahwa itu akan memperbaiki persepak bolaan nasional. Naturalisasi terjadi hari ini kah? Tidak. Sudah beberapa kali. Dan kita lihat prestasi sepak bola kita seperti apa gitu. Jadi saya lebih suka untuk mari kita bekerja sama, bekerja sekeras-kerasnya PSSI agar persepak bolaan nasional kita semakin meningkat. Tidak tergantung oleh naturalisasi. ANSI gitu. Nah, jadi jangan ada jaminan-jaminan yang kita tahu bersama, Anda tidak bisa menjamin dengan naturalisasi ini. Saya kira itu Pak Pimpinan Rapat, saya mohon apa yang tadi saya tanyakan dijawab dulu sebelum ada keputusan dari Komisi 3 ya. Nah, nanti fraksi PDI Perjuangan nanti akan disampaikan oleh Pak Kapoksi, Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Pimpinan, interupsi dulu pimpinan, karena sudah lewat 3 menit perpanjang dulu. Oh iya, sorry. Saya perpanjang 15 menit. Ketua, izin Ketua. Ini yang mana ini? Iksan Ketua. Oh iya, Ketua Kapoksi. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, pimpinan sementara Komisi 3, Pak Anca, rekan-rekan Komisi 3, Pak PLT Menpora, Pak Waketum, Ibu Waketum PSSI beserta jajarannya, Pak Dirjen AHU dan perwakilan dari Perbasi. Saya mau mencoba saya mungkin kalau Perbasi kita pernah lihat, pernah duduk di sini, kita naturalisasi pemain basket yang wanita. Dan kebetulan memang memperbaiki prestasi kita. Jadi artinya memang ada perbaikan di dalam Perbasi. Pertanyaan saya di dalam foto ini, apakah Jerome ini ada di dalam sini? Silakan melalui Ketua. Kalau di dalam foto ini adalah SEA Games tahun lalu di Vietnam dan Jerome belum ada. Belum ada. Baru dia bisa bermain ketika proses naturalisasi ini sudah disetujui. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau dalam Perbasi ini saya kira kita udah lihat dari segi tim wanitanya. Waktu itu Pak Zainuddin Amali juga mungkin duduk sini mewakili Menpora untuk naturalisasi itu. Tetapi persoalannya ini saya mendukung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Johan Budi. Di PD Perjuangan ini di dalam poksinya saja ada dua ketum cabur Pak, PLT Menpora, Ketua Umum Gulat dan satu lagi Ketua Umum Percasi. Jadi kita ini melihat pembinaan cinta olahraga, jadi bukan dengan maksud untuk menghalang-halangi. Jadi dalam paparan yang disampaikan di sini, memang ya saya nggak salahkan ini under 21, under 20 malah ya, sehingga mungkin memang kali kita butuhkan adalah prestasi paling tidak
under dia itu mau bola dari umur 9, dari umur berapa, tapi prestasinya tidak pernah disebutkan di sini. Jadi dasarnya pelatih itu mengambil definisi kesimpulan ini gimana? Karena biasanya tentu pemain-pemain ini belum mature, ya kan? Jadi jangan sampai kita menaturalisasi, akhirnya mereka numpang bekennya di kita. Contoh Irfan Badim, naturalisasi, menonjol di sini, mainnya di Thailand. Nah kalau yang kayak Jerome ini pemain basket, kita memang bisa, rekan-rekannya bisa belajar dari kemampuannya dia untuk bersaing dan mempertajam kemampuan mereka. Tetapi untuk pemain bola yang umurnya 19, 20 ini, yang sebentar lagi juga lewat dari under 20 ini gitu. Jadi mohon maaf Pak Waketum PSSI, jangka pendeknya bukan di under 20, oke lah kita bilang di PSSI untuk pemain-pemain sepak bola kita. Tetapi prestasi dia paling tidak tolong disebutkan pernah main di junior, pernah penghasilan di junior juara tim juniornya dia, tim kan anak-anaknya dia. Sebelum kita juga seperti sampaikan oleh Pak Johan Budi bisa memberikan suatu dukungan. Terima kasih pimpinan. Baik, mungkin Pak PLT Menpora ada yang ingin ditanggapi, silakan. Saya kira langsung dari PSSI. Silakan. Pimpinan, terima kasih pimpinan. Iya, baik. Menambahkan Pak JB, Pak Johan Budi yang terhormat. Jadi saya tidak menjanjikan apapun, tetapi karena tadi Pak Nasir Jamil bertanya apa yang dilakukan oleh PSSI, itu yang namanya ikhtiar, ya kami lakukan. Kami yakin bahwa dengan berkantornya orang PSSI di Malang pun tidak akan menyelesaikan keseluruhan masalah, karena ini masalahnya harus ditangani secara bersama-sama. Kami sangat setuju. Kami sangat setuju itu, tetapi apa yang menjadi bagian dari PSSI kita lakukan, apa yang bagian dari Kementerian Kesehatan dilakukan, dari Kementerian Bu Risma dilakukan, dan lain-lain. Itu Pak JB ya, clear ya? Baik, ya. Kemudian apa yang menjadi dasar mereka? Saya geser dulu, kenapa mereka yang dipilih? Karena kita mau cepat harus orang yang berdarah Indonesia. Kita ada pengalaman. Ketika kita menaturalisasi Mark yang sekarang main di Persib, ketika itu kami belum ya, masih klub masih diizinkan, itu harus menunggu 5 tahun diproses ya, legalisasi oleh FIFA. Perpindahan dia dari Federasi Eropa ke Federasi Asia. Ya, keburu tua, betul Pak Trimet. Nah, akhirnya pelatih mencari yang benar-benar ada darah Indonesia. Banyak yang punya darah Indonesia, tetapi mereka bertiga ini yang masuk kualifikasi. Ada penyerang, ada pemain tengah, ada pemain belakang. Nah, kemudian Pak Iksan tadi bertanya mereka main di mana. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak PLT Menpora, main di mana saja, kalau tidak salah ada semua. Kalau boleh diulang lagi, dan kebetulan satu orang ini sedang gabung dengan kita, yang nanti bisa ditanya langsung, dan sekaligus Pak JB bisa tanya apa motivasinya, ini dia hadir. Nah, rata-rata mereka yang kita dapatkan itu adalah keinginan orang tuanya. Orang tuanya, satu saat kamu harus main di tim nasional asal kakek kamu, asal nenek kamu. Itu. Nah, kemudian mereka merasa bahwa Indonesia sedang menjadi tuan rumah U20. Mungkin kalau kita tidak jadi tuan rumah, belum tentu juga mereka. Jadi ada keterpanggilan sebagai orang yang berdarah Indonesia, kemudian sekarang Indonesia sedang membutuhkan kekuatan mereka, sebagaimana disampaikan oleh Pak PLT tadi, belum tentu 10-20 tahun lagi kita akan jadi tuan rumah. Nah, kita nggak mau seperti kejadian di Piala Dunia yang lalu, meriah, megah, tapi timnya nggak lolos. Nah, pembinaan sekarang tentu kita tidak bisa lagi mundur dengan
urusan yang sudah sangat dekat di depan mata kita. Sehingga pelatih, ini sekali lagi ini adalah permintaan pelatih, Pak. Pelatih sangat meminta yang sudah dipantau. Jadi Pak Iksan yang terhormat, pelatih ini memantau mereka. Kemampuan dia, bahkan 2 orang kalau tidak salah sudah sempat latihan dengan tim nasional kita. Nah kemudian mereka akan kemana? Pasti mereka akan tetap di klubnya sekarang. Sampai selesai kontraknya. Gitu, kira-kira penjelasannya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini memungkinkan kita untuk bisa segera mensinergikan mereka dengan tim yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tisa tadi, seandainya kita tidak dimundurkan 2021, tim kita udah bagus. Yang di Kroasia waktu itu. Itu tanpa naturalisasi kalau tidak salah. Tetapi FIFA mengundurkan ke 2023 karena COVID. Maka mereka lewat umur, lewat usianya, sehingga harus dicari lagi. Itu Pak Iksan. Kalau tim Kroasia itu main, insya Allah sih bagus mereka. Maksud saya yang dilatih di Kroasia bukan timnas Kroasia. Demikian Pak PLT Menpora, saya kembalikan ke Bapak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan tadi sebelum dimulai rapat dari fraksi P3, Waketum P3 Pak Arsul Sani menyampaikan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak PLT Menpora bahwa fraksi P3 setuju dengan permohonan kewarganegaraan yang dimaksud. Demikian juga saya mewakili fraksi PAN juga setuju. Kembali saya lempar kepada Demokrat dulu deh. Oh, Demokrat dulu. Demokrat dulu. Silakan Demokrat. Saya dulu pimpinan atau Demokrat dulu. Baik. Terima kasih pimpinan, Bapak PLT Menpora, Pak Muhajir Effendi, Pak Jamali, juga Ibu Ratu dan kawan-kawan semua yang telah menjelaskan pertanyaan yang saya sampaikan tadi, yang juga adalah pertanyaan masyarakat. Pimpinan, saya akan mengambil keputusan untuk ini, tapi izinkan kalau boleh tektok sedikit lagi, supaya puas ini, tektok lewat pimpinan nih. Baik. Ratu Tisa atau Ibu Wakil Ketua Umum atau Pak Amal Jamali ya, pengalaman kita yang lalu, kalau kita iakan, tiba-tiba mau main di timnas kita, klubnya nggak ngizinkan. Pertanyaan saya, apakah sudah ada jaminan klubnya mengizinkan ketiga pemain ini, jika kita butuhkan pada hari H itu, main di kita? Mohon dijawab dulu pimpinan. Ya. Kalau pertandingan wajib FIFA, pasti klub akan mengizinkan, karena dia ada kewajiban. Seperti FIFA Matchday, yang kita akan bertanding dengan rencana dengan Burundi ya, itu confirm semua mereka akan datang. Yang tidak diizinkan kalau pertandingan yang di luar FIFA. Baik, saya teruskan pimpinan ya. Kedua, itu kan tanggalnya nanti kan Mei itu ya, dan pada masa itu ini pindah juga ini ke Dirjen AHU. Berapa lama proses naturalisasi ini kewarganegaraannya selesai? Karena waktunya dihitung dari hari ini tanggal 20 Maret ya. Sementara nanti Mei tinggal hanya beberapa bulan saja. Sering kita mendapatkan informasi bahwa lambat juga ini di AHU. Nah, bila kewarganegaraan juga belum dipenuhi, sementara ini adalah cara cepat kita untuk mengantisipasi tuan rumah kita. Dan saya setuju di situ. Saya hanya mau memastikan supaya keputusan kita ini nggak sia-sia. Saya mohon dijawab dulu pimpinan, apakah ada jaminan minggu depan selesai ini gitu? Dijawab dulu. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih yang kami hormati dan muliakan Pak Hinca dari Partai Demokrat. Ini sudah menjadi komitmen kita bersama, kami bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga dengan Setnek
beserta juga jajaran dari PSSI untuk mempercepat proses ini. Memang setelah yang kami dapatkan informasi, mohon koreksi jika tidak tepat, Pak Yang Mulia, Pak Hinca, bahwa jika permohonan kewarganegaraan dari 4 atlet asing ini kemudian dikabulkan pada rapat Komisi 3 hari ini, maka besok akan dilakukan rapat paripurna kalau mohon koreksi jika benar informasi tersebut. Nah, dengan demikian maka langkah selanjutnya adalah kemudian kembali kepada pemerintah dan kemudian akan dilakukan pengambilan sumpah terhadap calon-calon warga negara tersebut yang telah disetujui dalam rapat, jika nanti disetujui dalam rapat paripurna. Jadi jaminan kami, Pak, insya Allah ini semoga Tuhan memberkati, ini semua bisa berjalan dengan lancar atas kerjasama dengan semua kementerian lembaga dan tentunya juga dengan DPR. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Tadi Pak PLT Menpora udah agak lega sedikit nih. Karena ada tahapan administrasi nanti sampai pelantikan dan mengambil sumpah itu, sementara waktu singkat sekali. Sekali lagi nih, satu lagi nih pimpinan, ke PSSI. Kapan pelatih atau PSSI mengumumkan daftar susunan pemain yang akan diturunkan itu? Karena akan bersinggungan lagi dengan waktu. Kalau kita umumkan, warga negaranya belum, dan seterusnya. Kalau dilihat ini bulan Maret tanggal sekian, ke bulan Mei, tanggal berapa waktu yang disediakan FIFA atau tuan rumah untuk memastikan bahwa 3 pemain asing tadi untuk sepak bola yang menjadi kita naturalisasi, sah kita daftarkan menjadi pemain timnas. Ini pertanyaan yang teknis, tapi saya kira untuk membuktikan juga pimpinan kalau saya rumah besar saya di PSSI, gitu maksudnya Johan Budi, saya mengerti soal ini. Silakan Pak, Ibu Ratu silakan. Ya, izin Bapak Pimpinan, izin Pak PLT. Terima kasih Pak Inca. Jadi daftar besar kita harus masuk tanggal 1 April. Untuk 1 April harus masuk list besar kita. Kemudian tanggal 14-15 Mei itu adalah 23 utama. Terima kasih pimpinan. Makin jelas kan, Johan Budi pasti setujunya jelas ini nih, karena waktunya ada di situ. Kalau tidak nanti ini Pak PLT Menpora, kami ingin betul keputusan ini kita ambil betul-betul bermanfaat sehingga ikhtiar mulia kita untuk tuan rumah Piala Dunia ini betul-betul maksimal. Nah, pimpinan, dengan penjelasan yang menurut saya cukup bagi saya, secara teknis kewarganegaraan dan hukum kewarganegaraan sudah dijanjikan akan selesai, tinggal pimpinan saja nanti kalau ini sudah kita putuskan, kan harus paripurna. Paripurna kemudian nanti dikirim oleh pimpinan DPR, baru dan seterusnya ini jalan. Tenggang waktu yang tadi disebutkan ini sangat pendek, dan karena itu saya minta PLT Menpora dan kita semua bekerja serius untuk mengambil keputusan ini dan dijalankan. Atas dasar pertimbangan itu, tinggal satu lagi yang saya mau tambahkan. Kita harus mengapresiasi juga kepolisian yang telah menetapkan dan mengubah seluruh stadion menjadi objek vital nasional, sehingga mereka bertanggung jawab penuh untuk mengawasi, menjaga, dan mengamankan stadion itu. Ini melengkapi saudara saya tadi, Johan Budi dan Bung RJ. Dengan begitu, maka sebagai tuan rumah Piala Dunia nanti, dengan segala macam isunya, tentu kepolisian juga harus diajak sangat serius mengamankan stadion itu, karena itu menjadi objek vital nasional. Nah, dengan penjelasan saya ini pimpinan, izinkan saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat atas permintaan pemerintah untuk mengesahkan atau memberikan persetujuan 3 pemain yang kita naturalisasi untuk sepak bola dan 1 untuk basket, dengan catatan-catatan yang saya sampaikan dan harapan dan ikhtiar mulia kita sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang memang tidak akan datang lagi dalam waktu dekat, dan ini adalah kesempatan emas. Juga sekaligus timnas kita menjadi sesuatu yang juga berprestasi dengan 2 ikhtiar mulia ini. Saya Hinca Panjaitan mewakili fraksi Partai Demokrat, pimpinan dapat menyetujui permintaan naturalisasi 3 nama. Pertama, Justin
Quincy Hapner, sepak bola, Ivar Jenner, sepak bola, Rafael William Struik, sepak bola, Jerome Anthony Bain Jr. untuk bola basket, ditetapkan menjadi atau disahkan menjadi warga negara Indonesia yang kemudian berprestasi di dunia olahraga khususnya sepak bola dan bola basket. Terima kasih pimpinan. PDP silakan. Terima kasih pimpinan. Saya izin kapoksi. Setelah mendengarkan penjelasan PLT Menpora, kemudian Wakil Ketua Umum PSSI dan juga dari Kumham, apalagi tadi dijelaskan dengan baik oleh Pak Zainuddin Amali yang sudah rela mewakafkan hidupnya untuk PSSI dengan melepaskan jabatan Menpora. Luar biasa Pak Zainuddin Amali, patut kita dukung. Dengan ini fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui apa yang tadi disampaikan mengenai naturalisasi warga negara Indonesia atas nama Justin, Ivar, Rafael, kemudian Jerome untuk ditetapkan menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih Pak Ketua. Baik, yang terakhir PKS, silakan. Ya baik, terima kasih Ketua. Pak PLT Menpora yang saya hormati, kalau kita bicara panjang kali lebar soal naturalisasi ini, karena ini bukan yang pertama kita lakukan. Di Komisi 3 sudah berkali-kali, dan kami yakin juga ini bukan yang terakhir pembicaraan soal naturalisasi tersebut. Nah, oleh karena itu kami ingin memastikan agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Hinca Panjaitan, meskipun soal teknis, tapi kadang-kadang kita sering tersandung dengan hal-hal teknis tersebut. Nah, karena itu jawaban dari PSSI, kemudian Kementerian Hukum dan HAM terkait kepastian pengalihan kewarganegaraan mereka menjadi warga negara Indonesia, itu menjadi sesuatu sangat penting bagi kami di Komisi 3. Jangan sampai apa yang kita lakukan pada hari ini ternyata tidak bisa kita eksekusi dengan baik, sehingga mereka tidak masuk dalam list daftar pemain usia 20 dari tim Indonesia. Karena itu kami berharap seperti yang diharapkan oleh Pak Zainuddin Amali, ketiga orang tadi itu bisa membuat nasib Indonesia tidak seperti nasib kesebelasan Qatar di Piala Dunia. Tapi kalau memang ini terjadi, apa konsekuensinya? Kalaupun sudah ditambah 3 orang tadi ini, lalu kemudian nasib usia Indonesia, tim usia 20 Indonesia mengalami nasib seperti kesebelasan Qatar di Piala Dunia, apa yang akan diambil oleh PSSI? Apakah akan menyetop naturalisasi atau seperti apa? Oleh karena itu sekali lagi kami fraksi PKS menerima usulan pemain naturalisasi sepak bola Justin Quincy Hapner, kemudian juga ada beberapa orang tadi saya sebutkan, Ivar Jenner, kemudian juga Rafael William Struik, dan satu lagi pemain basket yang bernama Jerome Anthony Bain. Mudah-mudahan kehadiran mereka atau proses naturalisasi mereka bisa berjalan dengan lancar, dan harapan kita benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik. Dan catatan kami, mudah-mudahan ketika kami memberikan persetujuan terhadap usulan pemain naturalisasi baik sepak bola maupun basket, pemerintah juga bisa menyetujui usulan kami agar menolak tim Israel bertanding dalam Piala Dunia usia 20. Kalau kami setuju, pemerintah juga diharapkan setuju, walaupun tadi PLT Menpora, maha guru saya dalam organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, telah memberikan satu semangat bahwa berusaha untuk mempertahankan dan tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk menjaga konstitusi. Demikian Ketua, sikap dari fraksi PKS terkait usulan pemain naturalisasi baik sepak bola dan bola basket yang diajukan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Sekali lagi kita pastikan apakah Komisi 3 DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Justin Queens, Ipan Jenner, Rafael William, dan Jerome Anthony untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa ditayangkan kesimpulan, silakan. Saya bacakan kesimpulan. Komisi 3 DPR RI menyetujui untuk memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Justin Queens Hapner, Ipan Jenner, Rafael William, Jerome Anthony Bain untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, tadi kita sudah diingatkan oleh Dr. Inca Panjaitan. Ini kejar-kejaran waktu untuk selanjutnya dibawa dalam paripurna terdekat. Paripurna besok? Ya, besok. Ya. Spesifik aja tulis dalam besok. Paripurna? Sesuai dengan perundang-undangan sudah? Dipertegas saja, Ketua. Untuk meyakinkan kita. Pimpinan, saya setuju dengan Pak Trimedia, Ketua saya. Iya. Jadi harus disebutkan besok bahwa ini penting gitu. Kalau sesuai peraturan perundang-undangan itu normatif sekali. Siap, betul ya, kan? Ini Ayo. kita coba menohok. Terima kasih Ketua. Jangan dapat Ketua, segera. Kalau dapat itu nanti kesannya gimana? Segera dilanjutkan. Gimana Pak? Pak Ketua. Segera disahkan. Segera aja, Bu. Segera dilanjutkan. Dalam rapat paripurna. Biar senang PSSI. Pak Menteri setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Nah, baik, gitu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa cukup rapat pada hari ini. Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLT Menpora, Pak Dirjen AHU, Pak Jainuddin Amali, dan PP Perbasi. Ini bule ini ngapain ini? Demikian rapat saya nyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirjen AHU dan jajaran yang kami hormati, Pak Jainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Umum PP Perbasi dan seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah kita hingga siang ini disehatkan oleh Allah, bisa bekerja berkarya sesuai dengan tugas kita masing-masing, dan pada hari ini kita dipertemukan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 3 DPR RI, telah hadir 23 dari 53 anggota Komisi 3 DPR RI dan 9 fraksi dari 9 fraksi. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada PLT Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen AHU, Wakil Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum PP Perbasi beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini.
kami ingin menyampaikan acara pada rapat kerja ini. Pertama, penjelasan pemerintah terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, tanya jawab. Ketiga, kesimpulan. Dan keempat, penutup. Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 15.30. Kalau kurang kita tambah lagi. Setuju? Hadirin yang kami hormati, sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sesuai surat Presiden nomor R/-02/2023, R/09/Pres/02/2003 dan R/10/Presiden (02/2023) dan R/13/Pres/02/2023 tertanggal 20 dan 22 Februari 2023 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Justin Quincy Hubner, ipar Jenner Rafael William dan Saudara Jerome Anthony. 2. Keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 14 Maret 2023 yang dituangkan dalam surat pimpinan DPR RI nomor T/PW/238/PW/03/2023 tertanggal 16 Maret 2023 menugaskan bahwa pembahasan tentang pertimbangan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Justin Quincy dan ipar Jenner Rafael William dan Saudara Jerome Anthony diserahkan kepada Komisi 3 DPR RI dan Komisi 10 DPR RI. Atas dasar penugasan tersebut, pada hari yang berbahagia ini, Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan PLT Menpora dan Dirjen AHU dalam rangka pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada ketiga orang atlet sepak bola dan 1 orang atlet basket. Demikian pengantar kami. Selanjutnya kami serahkan kepada PLT Menpora dan Dirjen AHU secara bergantian untuk menyampaikan penjelasannya. Jika masih diperlukan, dipersilahkan Wakil Ketua PSSI dan Ketua Umum PP Perbasi untuk menambahkan. Kami persilahkan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI Komisi 3 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Pangeran Khairul Saleh, MM, dan seluruh anggota DPR RI Komisi 3 yang saya muliakan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 3, yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pimpinan, kami hadir bersama jajaran, yakni Sekretaris Kementerian, PLT Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, serta beberapa pejabat terkait Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dihadiri oleh pengurus pusat Perbasi dan juga PSSI. Selanjutnya, sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola dan bola basket. Untuk yang pertama, Saudara Justin Quincy Hubner, kemudian Saudara Ivar Jenner, yang ketiga Saudara Rafael William Struik. Ini adalah untuk sepak bola, dan
Yang keempat, Saudara Jerome Anthony Bin Junior untuk bola basket. Pimpinan sidang yang kami hormati, izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pimpinan yang kami muliakan, izinkan kami membaca riwayat hidup dari 4 orang yang kami usulkan untuk mendapatkan naturalisasi. Yang pertama yaitu Saudara Ivar Jenner, tempat tanggal lahir Utrecht 10 Januari 2004, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, alamat tinggal Boomgaard 49, Ilchestein, Holland. Posisi bermain sebagai gelandang tengah. Silsilah keluarga, Ivar Jenner merupakan pemain sepak bola Belanda, kelahiran 10 Januari 2004. Ayahnya bernama Vincent Jenner dan ibunya bernama Nicole Christina van Kolen. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayahnya dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Nenek Ivar bernama Jane Maria Man Jenner merupakan kelahiran Kencong, Jember, Jawa Timur pada 23 Juli 1948. Karir pemain, dia merupakan pemain klub sepak bola di Belanda sejak usia 6 tahun, dari 2010 hingga 2014 di IGVIAS U8 dan U9. Kemudian merupakan pemain Ajax di U10 tahun 2014-2015 dan U11 tahun 2015-2016. Pernah menjadi pemain tim nasional Belanda U15. Sejak 2016 hingga saat ini bermain untuk FC Utrecht yang 21 Liga Eredivisie yang merupakan kasta tertinggi sepak bola Belanda. Kemudian yang kedua, nama Rafael William Struik, tempat tanggal lahir Utermeer 27 Maret 2003, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, alamat tinggal BSKD 11 2492 TP Den Haag, posisinya sebagai penyerang. Silsilah keluarga, Rafael merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 27 Maret 2003, ayahnya bernama Gilbert Brian Struik dan ibunya bernama Soraya Norali Sudito. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia, saat ini ayah dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Nenek Rafael bernama Eleonora Frederica Risma Struik, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 24 April 1942. Ia merupakan pemain klub sepak bola Belanda sejak 2020 hingga 2022 untuk tim ADO Den Haag. Berkompetisi pada Liga 021 Divisi 1 Spring dan Divisi 1 Spring pada tahun 2020, 2021 dan 2022, serta pada Liga Keukenkampioen Divisi pada tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah nama Justin Quincy Hubner, tempat tanggal lahir dan usia Den Bosch 14 September 2003 atau 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir Wolverhampton Academy. Pekerjaan sekarang pemain sepak bola, alamat 1 White House Avenue, Finchville, Wolverhampton. Posisi bermain di bek tengah. Silsilah keluarga, Justin merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 14 September 2003. Ayahnya bernama Ferdinand Patrick Rudolf Hubner dan ibunya bernama Brigitte Propitius. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayah dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Kakek Justin bernama Ferdinand Rudolf Hubner
kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 11 Agustus 1948. Karir pemain merupakan pemain klub sepak bola asal klub di Belanda, pernah bermain untuk VC Den Bosch U21, saat ini bermain di Wolverhampton U21, pernah menjadi pemain tim nasional Belanda U19 tahun 2021. Pimpinan yang kami hormati, kemudian nama yang terakhir adalah untuk bola basket, nama Jerome Anthony Bean Jr. Tempat tanggal lahir Missouri, USA, 6 Mei 1994. Jenis kelamin laki-laki, agama Kristiani, kewarganegaraan United States of America, nomor paspor 670177525, tinggi badan 188 cm, berat badan 86 kg, pekerjaan pemain basket, posisi di point guard. Demikian pimpinan yang bisa sampaikan tentang profil atau riwayat dari masing-masing yang kita usulkan untuk mendapatkan naturalisasi, dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada Dirjen di Kemenkumham untuk melanjutkan penjelasannya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 3 yang hadir pada hari ini untuk raker terkait dengan naturalisasi, Bapak Pangeran Khairul Saleh dan juga Bapak Supriyansa, kami hormati. Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak PLT Menteri Pemuda dan Olahraga. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Hukum dan HAM karena beliau berkegiatan pada rapat pleno di Mahkamah Konstitusi dan melanjutkan mendampingi Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja ke Papua. Jadi beliau mewakilkan kepada kami, kami selanjutnya akan membacakan sambutan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas karunia dan kasih-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pengabdian bersama kepada bangsa dan negara. Pada kesempatan yang baik ini, perkenanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4 orang asing dengan alasan berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Ivar Jenner, atlet sepak bola asal Belanda. Kedua, Justin Quincy Hubner, atlet sepak bola asal Belanda. Ketiga, Raphael William Stroik, atlet sepak bola asal Belanda. Dan 4, Jerome Anthony Bean Jr., atlet bola basket asal Amerika Serikat. Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, naturalisasi atau kewarganegaraan merupakan mekanisme negara memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Selain prosedur naturalisasi murni, hukum kewarganegaraan Indonesia juga mengenal naturalisasi bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara. Proses naturalisasi melalui mekanisme ini biasa diterapkan untuk merekrut atlet asing yang akan dimasukkan dalam tim nasional Indonesia. Kebijakan pemerintah di bidang kewarganegaraan dalam rangka naturalisasi atlet sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga atau sports policy daripada pemerintah Indonesia, yang termasuk di dalamnya perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional, sehingga dapat mengharumkan nama negara Indonesia. Kebijakan naturalisasi merupakan salah satu langkah untuk kepentingan bangsa dalam memajukan prestasi tim nasional Indonesia. Sekaligus pemain naturalisasi diharapkan dapat memberikan pembinaan bagi para pemain lokal. Selain itu, naturalisasi dapat membuka peluang bagi pemain keturunan Indonesia yang lahir dan berkarir di luar negeri untuk dapat ikut membela tim nasional Indonesia. Pemberian kewarganegaraan untuk kepentingan kemajuan olahraga nasional sebelumnya juga pernah dilakukan kepada para atlet berprestasi. Mereka telah berjasa dan turut serta membangun timnas yang kuat dan membawa nama besar negara di berbagai kompetisi regional maupun internasional. Untuk itu,
dimohon persetujuan Komisi 3 DPR RI terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ivar Jenner, Justin Quincy Hubner, Raphael William Stroik, dan Jerome Anthony Bean Jr. dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Terhadap permohonan perwarganegaraan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh tim pemeriksa dan peneliti pemberian kewarganegaraan atau TP3K yang terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, Persatuan Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi. Dari pertimbangan aspek kewarganegaraan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jungto Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan dari aspek keolahragaan telah memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga. Data pada pemohon masing-masing. A. Ivar Jenner, pemohon atas nama Ivar Jenner, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Utrecht tanggal 10 Januari 2004, berkewarganegaraan Belanda, memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek yang lahir di Kencong, Jember, Jawa Timur. Ivar Jenner memiliki kemampuan mengontrol pertandingan dengan stabil di daerah tengah dan sudah berbiasa dimain di negara Belanda sejak tahun 2010. B. Justin Quincy Hubner, pemohon atas nama Justin Quincy Hubner, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Den Bosch tanggal 14 September 2003, berkewarganegaraan Belanda. C. Raphael William Stroik, pemohon atas nama Raphael William Stroik, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Zoetermeer 27 Maret 2003, berkewarganegaraan Belanda. D. Jerome Anthony Bean Jr., pemohon atas nama Jerome Anthony Bean Jr., berjenis kelamin laki-laki, lahir di Missouri 6 Mei 1994, berkewarganegaraan Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui bahwa percepatan naturalisasi atlet sepak bola di atas sangat dibutuhkan dalam waktu dekat karena tim nasional Indonesia membutuhkan pemain posisi bek tengah, penyerang, sayap, dan gelandang untuk kejuaraan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 pada bulan Mei 2023 mendatang. Selain itu, adanya pemain naturalisasi diharapkan dapat memberikan kemampuan terbaiknya bagi tim nasional serta dapat memberikan pengalaman dan transfer of skill sebagai pemain lokal. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, pada tanggal 2 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengirimkan surat kepada Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara perihal permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama atlet-atlet sebagaimana tersebut di atas. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bapak Presiden telah menyampaikan surat kepada DPR RI untuk memohon pertimbangannya. Pada rapat kerja pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan pada hari ini, pemerintah mendukung pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimohonkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Ivar Jenner, Justin Quincy Hubner, Raphael William Stroik, dan Jerome Anthony Bean Jr. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR yang terhormat yang hadir pada pertemuan ini untuk kiranya dapat memberikan persetujuan atas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Waketum PSSI, kalau ada yang ingin disampaikan. Cukup dari PP Perbasi mungkin kalau ada cukup. Baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan penjelasan pemerintah baik dari PLT Menpora maupun dari Kemenkumham. Kepada kawan-kawan, oke, baik. Kepada praksi, kalau ingin ada yang PDIP, fraksi PDIP, kalau ada yang ingin disampaikan atau pendalaman apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, kami persilahkan. Ya, oke, silakan.
BDP. Baik. Golkar, fraksi Golkar. Om Hanja, ada yang sampaikan? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Yang saya hormati Kementerian Hukum dan HAM, Pak Cahyo. Yang saya hormati PLT Menpora, dari PSSI, Ibu Tisa, dan yang saya banggakan kekanda saya, Pak Jenudin Amali, senior yang membimbing kami di Golkar. Jadi kalau sudah beliau membimbing kami di Golkar ini Pak Ketua, ya tentu setelah Golkar tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM mewakili pemerintah terkait dengan pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet Saudara Justin, Saudara Ifar, Saudara Rafael, Saudara Jerome Anthony bola basket. Kami setelah melihat bahwa di sini ada niat yang sangat baik sekali dalam rangka untuk memperkuat atlet yang ada di Republik ini, kalau sudah berangkat dari niat yang baik untuk menjadi bahagian daripada Republik ini, maka tentu kami sangat berbangga sekali bahwa niat itu kami menerimanya dengan baik. Fraksi Partai Golkar tegas dan sesuai dengan kesepakatan Ibu Sari di sebelah sana, kami di Golkar setuju dan apa yang disampaikan oleh pemerintah kami setuju untuk itu. Diangkat saudara dan diterima saudara 4 ini atlet sepak bola dengan bola basket untuk memperkuat dan menjadi bagian daripada kewarganegaraan Republik Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan. Ya, terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati, Bapak Pelaksana Tugas Menpora, perwakilan Perbasi, PSSI, Pak Kemenkumham, dan rekan-rekan yang hadir semua. Pertama-tama kami perlu memberikan apresiasi ya kepada Perbasi, pengurus Perbasi, karena sepanjang sejarah setahu saya baru sekali kita dapat emas SEA Games ya. Kita kasih aplaus dulu Perbasi, rekan-rekan. Ya, ini menunjukkan konsep pembinaan yang dilakukan Perbasi ya, diantaranya dengan melakukan naturalisasi ini berjalan baik, Pak. Dan ini tentu kita lihat hasilnya sendiri dan ini tentu harus dilanjutkan. Kan kita udah berada ini udah mau 4 tahun, Pak. Sudah beberapa kali pemain basket kalau nggak salah dinaturalisasi mendapatkan kewarganegaraan dari forum ini dan alhamdulillah menunjukkan hasilnya. Ya. Begitu juga untuk PSSI ya. Walaupun belum menang tapi kita melihat kalau permainannya sudah cukup bagus ya. Jadi konsep naturalisasi dan pemberian kewarganegaraan ini menurut saya tepat dan fraksi Partai Gerindra dengan bulat menyatakan setuju agar keempat calon warga negara ini bisa mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan Partai Nasdem, fraksi Nasdem. Terima kasih Bapak Pimpinan dan rekan-rekan dari Menpora, Menkumham, beserta organisasi olahraga lainnya. Kami dari fraksi Nasdem prinsip setuju Pak. Mudah-mudahan dengan ada anggota baru di PSSI, kita bukan hanya sampai di bayang-bayang saja Pak. Betul jadi juara Pak. Saya rasa demikian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi PKB. Kita lewati fraksi Partai Demokrat.
Silakan Pak Hinca. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, PLT Menpora yang sangat saya hormati, dan jajaran, juga Dirjen AHU dan jajaran yang sangat saya hormati, kawan-kawan dan sahabat saya dari PSSI, rumah besar saya yang saya hormati, juga teman-teman dari basket. Pimpinan, sebelum saya fraksi Partai Demokrat mengambil keputusan, saya ingin juga menyuarakan bahwa persoalan naturalisasi ini di publik selalu menimbulkan dua sisi pandangan. Yang setuju tentu argumentasinya seperti disampaikan teman-teman. Yang tidak setuju tentu punya argumentasi sendiri. Di antaranya, waduh, kami ini kan juga pemain. Begitu kira-kira. Tetapi apapun argumentasi kedua kutub ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa setidaknya ada dua peristiwa penting di dunia untuk mengangkat kedaulatan negara dalam konteks menaikkan bendera merah putih. Selain kunjungan Presiden, ketika medali emas didapat di semua cabang olahraga, maka sang merah putih akan berkibar di sana. Karena itu, rapat kita hari ini menjadi sangat penting karena soal kedaulatan bernegara. Apa yang disampaikan oleh PLT Menpora sudah dijelaskan tadi, saya kira argumentasinya pun bisa dipahami. Penjelasan tentang hukum kewarganegaraan yang disampaikan Dirjen AHU juga dapat kita pahami. Sebelum kita memasuki persoalan yes or no-nya ini, saya ingin baik dari Menpora atau nanti rekan-rekan PSSI menyampaikan sudah sekian banyak pemain yang kita ambil untuk naturalisasi, mengisi ruang-ruang kosong di timnas kita. Barangkali pimpinan bolehlah disampaikan juga di sini datanya. Dari sekian banyak pemain nasional yang kita rekrut menjadi pemain nasional dengan pola naturalisasi yang memang dimungkinkan oleh statuta FIFA, apakah memberi manfaat yang cukup untuk kita? Apakah seperti yang kita inginkan? Apakah harapan itu ada di situ? Catatan kami, tak semuanya proses naturalisasi yang kita angkat menjadi pemain nasional kita, buruk juga perilakunya, buruk juga integritasnya, buruk juga cara mainnya, sehingga menjadi soal kita. Karena itu, sore hari ini penting kita garis bawahi ini, agar keputusan kita ini betul-betul seperti yang kita harapkan. Misalnya untuk 3 pemain sepak bola ini, seandainya yang bertiga ini main, dari 11 pemain, ini sudah 3 kita isi. Belum yang sudah kemarin. Nah, cita-cita kita tentu tuan rumah Piala Dunia kita emas. Atau kita juara, begitu. Pertanyaannya adalah, saya coba baca dokumen ini tadi, penjelasan dari PLT Menpora cukup, penjelasan dari Dirjen AHU cukup. Saya khawatir ada teknis yang sulit kita penuhi di PSSI-nya. Kalaupun pimpinan PSSI setuju, tapi pelatihnya tidak setuju. Bukankah seorang pemain diturunkan atau tidak, dipilih atau tidak, dipanggil atau tidak dalam timnas, bergantung kepada pelatihnya? Pertanyaan saya yang harus dijawab adalah, apakah 3 pemain ini sudah juga memenuhi syarat dan standar yang diharapkan pelatih kita untuk diturunkan nanti gitu. Kalau tidak, kan sia-sia juga. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan mengingatkan kita semua untuk bertanggung jawab pada apa yang kita inginkan ini. Di sela-sela, ini Pak PLT Menpora dan semua kita, di sela-sela keprihatinan kita, kegundahan kita, kesedihan kita sebagai warga negara
penikmat sepak bola, kasus Kanjuruhan belum selesai dari kita. Belum. Bukankah sepak bola itu sesuatu yang menggembirakan? Kegembiraan yang dinikmati oleh penonton. Oleh karena itu, di saat kita ingin mengambil dan membentuk timnas yang baik ini, saya kira PSSI, begitu juga Menpora, memberi perhatian juga secara khusus pada penontonnya, pada warga negara yang menghabiskan energinya nanti akan menyaksikan timnasnya itu. Mana lebih penting, pemain timnas yang naturalisasi tadi atau suara korban-korban penonton sepak bola itu? Buat saya, ini penting kita diskusikan sore ini pimpinan, sebelum fraksi Partai Demokrat mengambil posisi iya atau tidaknya. Tetapi semangat kita membangun olahraga untuk menaikkan sang merah putih adalah cita-cita kita bersama. Khusus bola basket tadi disampaikan sahabat saya yang terhormat, Bung Habibur Rahman dari Gerindra. Kita bangga betul, kita runtuhkan dominasi Filipina itu. Berarti kita bisa. Dan sekarang kita terus berusaha untuk mempertahankannya dengan memanggil atau menaturalisasi saudara Jerome Anthony Junior ini. Saya harap tentu ini akan tetap menjadi kekuatan kita. Nah, oleh karena itu, untuk basket, saya kira sesuatu yang menarik buat kami, tapi barangkali juga bisa disampaikan. Apakah ini orang pertama, warga negara pertama nanti yang kita naturalisasi? Atau sudah ada sebelumnya? Saya belum paham betul karena bola basket, tapi kalau sepak bola saya paham betul sudah banyak. Nah, dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan saya ini adalah juga pertanyaan masyarakat olahraga Indonesia, pertanyaan masyarakat sepak bola Indonesia, pertanyaan masyarakat basket Indonesia. Karena itu pimpinan, izinkan saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu untuk dijawab lebih dahulu sebelum nanti fraksi Partai Demokrat memberikan persetujuannya. Terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang berhadir di sini. Yang kami hormati Ketua Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi 3 Pak Pangeran Khairul Saleh, kalau yang disingkat PKS. Dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang berhadir dalam rapat ini. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Profesor Dr. Muhadjir Effendi dan jajaran yang hadir, dan juga Waketum PSSI Pak Jainuddin Amali beserta Sekjen PSSI Ratu Tisa. Bukan ya? Waketum juga, mohon maaf. Memang kadang-kadang kita nggak begitu hafal karena Komisi 3. Kalau Komisi 10 di luar kepala. Dan juga dari Kementerian Hukum dan HAM serta Perbasi dan seluruh yang hadir di sini. Pertama, kami fraksi PKS menyampaikan terima kasih dan apresiasi dengan capaian-capaian prestasi olahraga di ajang internasional yang kita peroleh. Dan tentu saja ini adalah ikhtiar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, PSSI, dan juga pengurus-pengurus cabang olahraga lainnya yang tergabung dalam KONI. Nah, karena itu sekali lagi mudah-mudahan prestasi ini bisa ditingkatkan dan kemudian mampu senantiasa mengharumkan nama bangsa. Sebelum kami memberikan pendapat terkait dengan apa yang disampaikan oleh pelaksana tugas Menpora, naturalisasi 3 pemain bola dan naturalisasi 1 pemain basket yang bernama Jerome Anthony Ben. Saya atau kami dari fraksi PKS ingin mengingatkan terutama kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab ketika saya membaca dalam paper yang diberikan kepada kami di halaman 8, bahwa salah satu pertimbangan untuk menaturalisasikan 3 orang
warga negara asing menjadi warga negara Indonesia adalah untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia, terutama dalam jangka pendek untuk kejuaraan Piala Dunia usia 20 tahun 2023 ini yang akan berlangsung pada bulan Mei. Oleh karena itu, kita tahu bahwa salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini, pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar, konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan. Karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian fraksi PKS menyampaikan soal penolakan tim usia atau kejuaraan dunia usia 20 di mana tim Israel akan datang, itu karena kami ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang kita miliki. Jadi sekali lagi ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Oleh karena itu kami sangat berharap Pelaksana tugas Kemenpora atau Menpora bisa menyurati secara resmi Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan hal ini. Karena mari kita berpegang teguh kepada konstitusi. Dan juga ingin saya sampaikan kepada PLT Menpora bahwa olahraga dan politik itu sulit untuk dipisahkan. Meskipun dalam piagam Olimpiade memang disebutkan bahwa olahraga itu netral dari politik. Tapi coba lihat tahun 60-an Pak Jainun Amali. Ketika Bung Karno dengan 36 negara buat olimpiade tandingan yang disebut dengan Ganevo, the game of the new emerging force. Ada 36 negara membuat olimpiade tandingan. Dan Bung Karno waktu itu mengatakan bahwa IOC adalah alat imperialisme. Jadi hari ini kita tidak bisa menolak realita itu. Bahwa olahraga dan politik itu sesuatu yang sulit untuk kita pisahkan. Nah karena itu, ya Bung Karno kemudian mengingatkan soal itu. Dan itu sebabnya kenapa kemudian Bung Karno mengajak 36 negara itu membuat olimpiade tandingan di tahun 1960. Jadi kalau kemudian dibilang, wah ini sangat politik, ini seolah-olah mempolitisasi olahraga, pada kenyataannya ya seperti itu. Meskipun saya katakan tadi bahwa dalam piagam Olimpiade itu organisasi olahraga netral dari politik, tapi dalam kenyataannya olahraga selalu berkelindan dengan politik. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan kepada PLT Menpora bahwa sikap kami menolak kedatangan tim Israel walaupun itu urusan FIFA. Tapi Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi kita. Karena sampai hari ini kita belum mengakui ekstensi daripada negara Israel. Jadi kalau kita menerima secara tidak langsung seolah-olah kita menerima ekstensi negara Israel. Meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita. Saya yakin Pak PLT Menpora paham betul bahwa Israel itu adalah state terrorism, negara teroris. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah bangsa lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita? Nah, oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa memang Israel ini sepertinya satu negara yang tidak tersentuh. Saluran-saluran hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, bahkan kekuatan kemanusiaan seolah-olah mandul menghadapi negara ini. Oleh karena itu, jangan sampai Indonesia mandul menghadapi Israel dalam konteks Piala Dunia usia 20 ini, Pak PLT Menpora yang saya banggakan dan yang saya hormati. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah punya sikap soal ini, apalagi Majelis Ulama Indonesia
dan para ormas Islam se-Indonesia sudah menyatakan hal yang sama. Mereka menolak kedatangan tim Israel berlaga di Piala Dunia usia 20 di bulan Mei tahun ini. Bahkan mereka meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi soal keamanan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Yang kedua, Ketua Rapat yang saya hormati, ini menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh kolega kami dari Partai Praksi Demokrat. Soal Kanjuruhan, kita sadar bahwa KLB, PSSI itu hadir karena ada Kanjuruhan. Kalau tidak ada Kanjuruhan, tidak ada KLB itu. Betul nggak Pak Jainul Amali? Saya ingin katakan begitu. Ada Kanjuruhan, lalu kemudian ada riak-riak, gelombang dan sebagainya, muncullah KLB. Kalau tidak ada Kanjuruhan, tidak ada KLB. Saya yakin dan percaya, nggak ada KLB itu. Oleh karena itu, kepengurusan PSSI yang hasil KLB harus berempati dengan apa yang dialami oleh korban di sana. Dan jumlahnya tidak sedikit. Stadion baru tidak mampu menghapus apa yang mereka alami. Kesedihan, trauma, dan sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi kami berharap PSSI berada di garda depan, membela hak-hak ya, korban yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ini harapan kami kepada PSSI baru hasil kongres luar biasa. Jadi sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa tidak ada tragedi Kanjuruhan, tidak ada PSSI baru yang hari ini kita lahirkan. Tidak akan mungkin Erick Thohir jadi ketum PSSI. Tidak mungkin Pak Jainul Amali menjadi waketum PSSI kalau tidak ada Kanjuruhan. Oleh karena itu, mari kita mengempatikan diri kita, perasaan kita kepada para korban tersebut. Jadi sekali lagi, ini harapan kami. Dan yang ketiga, ini menyangkut dengan 3 warga asing untuk tim sepak bola dan 1 warga asing untuk basket. Tentu saja kami berharap agar ada evaluasi terkait dengan warga negara asing yang mengalami naturalisasi ketika mereka bertanding atau kemudian mereka bergabung dalam cabang-cabang olahraga. Logika pasarnya kan kadang-kadang kita bertanya, ya, kenapa mereka mau ke Indonesia? Apakah mereka tidak tahu Indonesia? Apakah income yang mereka dapat itu akan lebih besar dibandingkan mereka berkarir di negara mereka? Kan kira-kira begitu. Apakah hanya soal nasionalisme kemudian mereka datang kemari? Apakah ada agen-agen yang menghubungi mereka, ya, membujuk mereka dan lain sebagainya untuk datang ke Indonesia? Karena agen ini nggak mungkin kita pisahkan, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mari kita menyampaikan apa adanya, bukan ada apanya, terkait dengan upaya kita untuk memberikan sesuatu kepada negara Indonesia ini dalam konteks olahraga nasional. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya tidak tahu apakah yang 3 lagi hadir atau tidak. Saya dengar katanya lewat via Zoom hadir. Pak PLT Menpora, izin Ketua, apakah ketiga orang itu hadir juga dalam rapat kita pada siang hari ini? Saya belum mendapatkan penjelasan secara utuh, yang jelas yang hadir secara langsung 1 orang. Baik, terima kasih Ketua, terima kasih Pak PLT Menpora yang saya hormati. Nah, oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kami sebenarnya ingin menanyakan juga kepada mereka melalui PLT Menpora terkait apa sih sebenarnya yang menggerakkan mereka untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Apakah karena kakeknya, neneknya, ya. Jadi latar belakang ini yang barangkali perlu untuk kita dapatkan. Dan sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan ini bukan ingin menghalangi mereka menjadi warga negara Indonesia. Tidak sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan ini ingin menguatkan kita bahwa ternyata memang mereka layak dan patut untuk menjadi warga negara Indonesia karena diharapkan kehadiran mereka bisa menambah bobot dan kemudian kita bisa mendapatkan prestasi di cabang olahraga sepak bola dan kemudian basket. Cuman memang kadang saya agak miris Pak Menpora dan Waketum PSSI. Di halaman 8 ini di poin 1 disebutkan bahwa kenapa kita perlu mengundang mereka, kenapa kita perlu membujuk mengajak mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Alasannya mengingat kemampuan teknikal atlet, ya,
dimaksud yang belum dimiliki oleh sepak bola lokal sehingga dibutuhkan untuk transfer knowledge. Aduh, saya nggak bisa bayangkan, ya, sudah berapa lama organisasi sepak bola hadir di negeri ini, kok belum ada sepak bola lokal yang memiliki kemampuan teknikal seperti yang dimiliki oleh mereka bertiga. Di mana wajah kita? Itu yang saya baca halaman 1. Kok begitu telanjang kita menuliskan ini begitu, ya, seolah-olah kita mengatakan atlet lokal lu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka bertiga, kan kira-kira begitu, ya, nggak ada apa-apanya lu, ya. Jadi alasannya karena kemampuan teknikal atlet yang dimaksud yang 3 orang itu belum dimiliki oleh sepak bola lokal. Waduh, saya nggak habis pikir kalimat seperti ini. Janganlah kemudian karena kita ingin mengambil orang, lalu orang lokal kita remehkan, orang lokal kita kesampingkan. Ya, kalaupun iya, janganlah sangat telanjang begini disampaikan dalam forum seperti ini, karena ini adalah dokumen publik. Karena ketika sudah disiarkan di sini, maka itu akan menjadi dokumen publik. Demikian barangkali pandangan kami, sikap fraksi PKS terkait dengan upaya naturalisasi ini. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh PLT Menpora dan jajaran PSSI dan juga Kementerian Hukum dan HAM, dan tentu saja seperti fraksi Demokrat, kami akan menjawab setelah mendengar paparan dari PLT Menpora. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan fraksi PDIP. Izin Pak Kapoksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati pimpinan rapat Pak Pangeran dan juga pimpinan rapat sementara Pak Supriyansah dan juga anggota Komisi 3 yang hadir pada hari ini, Pak PLT Menpora dari PSSI, kemudian dari Kumham juga yang saya hormati. Sebelum fraksi PDI Perjuangan menyampaikan persetujuan atau tidak persetujuan yang nanti akan disampaikan oleh Kapoksi Pak Iksan, saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak PLT Menpora. Yang pertama, saya koheren dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Demokrat. Ya. Jadi ketika kita memastikan untuk menaturalisasi siapapun orang itu, kita harus tahu betul bahwa upaya kita menaturalisasi itu ada poin yang bisa menyumbang, ikut menyumbang dalam kaitan dengan peningkatan prestasi, kalau dalam hal ini tentu sepak bola dan juga basket. Ya. Jadi apakah ini juga sudah diteliti secara mendalam oleh PLT Menpora dan jajaran termasuk Kumham. Ya. Yang kedua, belum ada penjelasan ya, secara detail. Saya ingin tahu juga apa sebenarnya motivasi dari 4 orang ini ya. Tapi kalau dari sisi prosedur ini sangat ketat sekali nih, sampai ke BIN juga ini. BIN melakukan wawancara juga kepada pemohon. Tapi Pak PLT Menpora, Pak Muhadzir, saya ingin mendengarkan juga apa motivasi dari keempat orang ini untuk masuk ke Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Dari tadi kan dari sisi pemerintah ya, dari sisi kita, kenapa kita memasukkan mereka menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi. Salah satu yang tadi sudah diungkap untuk ikut memajukan persepak bolaan dan juga perbasketan di Indonesia. Saya juga ragu, sama seperti yang disampaikan oleh rekan di Komisi 3 tadi, Pak Nasir, saya meragukan itu juga. Apakah kehadiran mereka mampu ya, ikut meningkatkan
apalagi kemudian memberikan dampak yang positif peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari pemain-pemain di Indonesia. Saya meragukan itu. Tapi saya ingin juga mendapat jawaban dari PLT Menpora dan juga jajaran PSSI juga dan Kumham, apa sebenarnya secara terang ya motivasi yang ada di 4 orang ini kemudian dia mau menjadi pemain di Indonesia. Saya tidak menelusuri bagaimana track record mereka ketika sebelum naturalisasi. Prestasinya meskipun di sini sudah dijelaskan secara rinci, prestasi yang sudah didapat oleh mereka itu apakah juga tepat atau pas untuk pemain-pemain yang ada di Indonesia. Poinnya kita tentu tidak bisa dengan quote-unquote cek kosong, ya. Orang masuk naturalisasi dengan tujuan-tujuan yang tadi seolah-olah dengan masuknya 4 orang ini olahraga di tempat kita, olahraga di Indonesia kemudian bisa maju dan berkembang. Ini yang saya agak meragukan karena proses naturalisasi ini kalau nggak salah sudah pernah dilakukan juga. Dan ujung-ujungnya prestasi olahraga kita, terutama sepak bola, nggak jauh dari ya lingkungan ASEAN itu pun belum pernah menjadi juara ya setahu saya. Pak Hinca tolong diluruskan kalau saya tidak, karena saya bukan pengamat detail naturalisasi. Jadi Pak PLT Menpora, Pak Zainuddin Amali, mantan Menpora, sekarang menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Komisaris juga Pak ya? Lengkap juga ini. Menteri ditukar Waketum PSSI, luar biasa. Nggak kepo. Saya ingin dapat jawaban itu sebelum fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuannya. Apakah ini diterima atau tidak. Nanti Pak Iksan Kapoksi yang akan menjelaskan sikap fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, ada 3 fraksi tadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan kepada Pak Menteri, mungkin ada yang ingin dijelaskan. Terima kasih pimpinan atas juga kepada para anggota fraksi yang telah menyampaikan atau memberikan masukan-masukan, juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses naturalisasi untuk 4 orang yang sudah kami ajukan. Saya tidak terlalu yakin bisa menjawab gitu. Kenapa? Karena belum 1 minggu jadi PLT. Gitu. Tapi kebetulan yang Menpora sebelum saya hadir di sini, saya kira dia lebih pakar. Gitu. Jadi nanti saya mohon Pak dari PSSI, Waketum PSSI dan juga PP Perbasi untuk bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, gitu. Sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi dari Komisi 3 ini untuk menyetujui proses naturalisasi. Khusus untuk berkaitan dengan rencana pelaksanaan Piala Dunia U20, berkaitan dengan status dari penyelenggaraan yang tadi sudah disinggung oleh fraksi PKS terkait dengan posisi pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan mengamankan, menegakkan konstitusi, apalagi itu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, di dalam pembukaan dan alinea pertama. Jadi memang itu sudah, saya kira sudah mentok lah itu. Dan ini sedang kita adakan kajian, Pak. Sedang kita pelajari, kita koordinasikan. Gitu.
posisi kita jelas. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan pernah beringsut sejengkal pun di dalam menegakkan konstitusi itu. Gitu ya. Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara. Menjadi penyelenggara ketempatan, gitu. Ketempatan event itu. Dan saya kira juga kita sepakat bahwa event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Tadi juga sudah disinggung, karena pilihannya adalah hanya dua. Kalau bendera itu di Indonesia itu dikerek itu, apa bahasa itu kalau kunjungan presiden atau kalau kita memenangkan pertandingan olahraga. Tapi di samping itu ini adalah momentum yang belum tentu akan terjadi untuk beberapa puluh tahun yang akan datang. Dalam rangka untuk membawa Indonesia bisa berbicara, berambil peran di dalam kancah global, kancah internasional di sektor olahraga khususnya di persepak bolaan. Kita akui bahwa kondisi persepak bolaan kita belum menggembirakan, gitu. Dan berbagai upaya kita lakukan, gitu. Dan salah satunya itu adalah melakukan proses naturalisasi. Gitu. Memang ini bukan satu-satunya, dan tentu saja belum tentu juga hasilnya seperti yang kita harapkan, tapi paling tidak ikhtiar itu dianjurkan. Gitu ya. Saya kira PKS sangat tahu ini. Jadi pentingnya ikhtiar, gitu ya. Dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita, gitu ya. Kalau nanti ada ternyata sesuai dengan ekspektasi, alhamdulillah, gitu. Kalau tidak, ya kita usahakan lagi, gitu. Dengan cara-cara yang lain, gitu. Jadi memang ini bukan satu-satunya untuk kita memajukan persepak bola nasional kita. Tetapi saya rasa ada best practice, ada pengalaman baik ketika kita melakukan naturalisasi, memang ada proses transfer dari keterampilan, transfer of skill untuk pemain-pemain nasional kita, gitu ya. Dan ini insya Allah setelah tahap berikutnya nanti kita akan segera menyusun roadmap untuk perbaikan perbangunan sepak bola, dan kita sebetulnya sudah punya Inpres. Ada Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional. Dan waktu itu sudah kita inisiasi, termasuk untuk memulai talent scouting itu dari sekolah-sekolah. Sayang kemudian kita keburu kena COVID, dan ini baru akan kita mulai lagi. Intinya dengan rendah hati, dengan sangat senang kami menerima berbagai masukan, dan sudah kami catat, mumpung saya masih jadi PLT, gitu. Belum diangkat jadi komisaris, gitu. Dan saya akan coba dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bisa melakukan ini, gitu ya, bersama-sama PSSI, dan juga tentu saja dari kementerian yang terkait, gitu ya. Tapi mohon dengan kerendahan hati kami untuk mempertimbangkan usulan kami pada hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya saya persilakan dari PSSI untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Menko PMK PLT Menpora. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan rapat, pimpinan Komisi 3 yang terhormat, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 yang terhormat, Pak PLT Menpora, kemudian Dirjen dari Kemenkumham, teman-teman dari PSSI, teman-teman dari Perbasi, serta hadirin sekalian. Seizin Pak PLT Menpora, saya ingin nambahkan, harus ada izin Pak Trimet, nggak boleh nyelonong-nyelonong. Ya, saya ingin menjelaskan sekilas tentang latar belakang naturalisasi dan apa yang sudah dilakukan oleh federasi selama ini, sebagaimana yang disampaikan oleh para anggota Komisi 3 yang terhormat. Memang kalau dilihat dari jumlahnya, proses naturalisasi khususnya di cabang olahraga sepak bola sudah cukup banyak. Benar itu Pak Hinca yang terhormat.
Tetapi sejak 2019 sampai dengan saat ini, kami memperketat pewarganegaraan atau proses naturalisasi. Kalau sebelumnya klub saja itu langsung bisa memintakan naturalisasi, sehingga kita bisa tahu pada saat proses naturalisasi itu dia dimintakan oleh klub A, terkadang dia sudah pindah 3 kali klub baru ada proses persetujuannya. Tapi sejak 2019 kami perketat. Kami PSSI ketika itu dan kebetulan saya ketika saya Menpora hanya yang diminta oleh pelatih yang kita rekomendasikan. Jadi proses yang terjadi sekarang ini adalah benar-benar yang dimintakan oleh pelatih. Klub tidak kami layani, apalagi kalau dia datang secara perorangan. Dan untuk Timnas U20 yang kita persiapkan sekarang ini hanya ada 3, Pak Hinca. Yang hari ini dengan segala kerendahan hati kami mohonkan persetujuan untuk pewarganegaraannya. Nah, ini pun atas permintaan dari pelatih. Jadi begitu pelatih melihat begitu banyak diaspora Indonesia yang ada, yang dimintakan oleh pelatih, kemudian setelah disaring, 3 ini yang diharapkan. Nah, karena 3 ini yang dibutuhkan, maka federasi atau kami di PSSI sangat memahami bahwa posisi-posisi yang dimintakan oleh pelatih benar-benar sangat dibutuhkan. Artinya kalau posisi itu memang benar-benar ada sesuai dengan kualitasnya ada di dalam negeri, pasti pelatih tidak mengajukan itu. Contohnya pelatih tidak mengajukan naturalisasi untuk penjaga gawang, karena kita punya. Nah, posisi-posisi ini memang benar-benar secara teknis dibutuhkan. Kemudian kita tahu bahwa bulan Mei, 20 Mei insya Allah kita akan menjadi tuan rumah FIFA Under-20 World Cup. Tadi Pak PLT Menpora sudah menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan kita yang tidak mungkin dalam waktu dekat akan terulang lagi. Sehingga kita tidak ingin hanya sebagai penyelenggara, hanya sebagai tuan rumah saja. Sukses penyelenggaraan, tetapi juga kita sukses dengan tim nasional. Kita sadar mungkin tidak bisa juara atau masuk final. Tetapi paling tidak dia tidak gugur di babak penyisihan. Kita melihat bagaimana Qatar Piala Dunia yang lalu, dengan begitu gegap gempita, meriah dan lain sebagainya, tetapi tim nasional Qatar tidak lolos di babak penyisihan. Nah, kita tidak mau Indonesia seperti itu. Kita sadar betul dengan kemampuan kita. Oleh karena itu Bapak Presiden Pak Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres. Tadi Pak PLT Menpora sampaikan tidak bisa diimplementasi karena kita sudah keburu COVID. Dan naturalisasi adalah jangka pendek, bukan untuk jangka panjang kita. Jangka panjang tetap kita bertumpu kepada pembinaan. Bahkan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, yang baru saja pulang dari Kongres FIFA bersama Ibu Ratu Tisa di Rwanda, sudah menyampaikan kita akan canangkan, kita akan memulai pembinaan dari usia 9 tahun. Karena apa? Karena kita sekarang ini sedang berniat untuk bidding, menjadi tuan rumah FIFA Senior, FIFA World Cup Senior tahun 2034. Kita belum tahu dengan negara mana, karena terus terang kalau kita sendiri pasti akan sulit. Itu hasil pembicaraannya. Sebenarnya Pak Ketua Umum Pak Erick akan hadir langsung, tetapi bersamaan ini beliau sedang raker di Komisi 6, jadi mewakilkan kepada kami. Jadi kita ini tujuannya jangka panjang, tetapi untuk kondisi dan posisi kita sekarang itu belum memungkinkan. Sehingga jangka pendek kita harus naturalisasi. Inilah yang menjadi kebutuhan kita sekarang ini. Dan
pemerintah pasti mendapatkan input dari federasi. Federasi mendapatkan permintaan dari pelatih. Dan setelah direkomendasikan, kami ngecek betul, bahkan ada tim yang dikirim, berbicara dengan orang tua mereka. Dan apa yang menjadi motivasi dari mereka? Tadi ada pertanyaan. Mereka ingin lebih tinggi lagi karirnya di sepak bola. Mereka berada pada usia 20, tentu akan jauh dia lebih bisa kalau dia sudah memperkuat satu tim nasional. Dan sebagaimana yang sebelumnya juga ada keinginan dari orang tua mereka. Satu saat kamu harus bisa memperkuat tim nasional dari kakek kamu, dari nenek kamu. Itu sempat ada pembicaraan seperti itu. Kemudian soal supporter, saya kira pemerintah sekarang sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Ada pasal tersendiri yang mencantumkan tentang supporter. Sekarang PSSI, kami sedang melakukan berbagai langkah, bahkan untuk Malang, Kanjuruhan, kita sudah mempersiapkan, Pak Ketua Umum dan kita semua di Komite Eksekutif, merencanakan akan menugaskan beberapa orang untuk berkantor di Malang, untuk melakukan berbagai langkah penanganan tentang Kanjuruhan itu. Jadi yang terhormat Pak Nasir Jamil, pasti kami tidak melupakan itu. Karena itu adalah bagian dari persoalan sepak bola kita. Saya kira singkat, kira-kira itu yang menjadi latar belakang. Dan bila masih diizinkan Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua Umum ingin menambahkan secara teknis. Saya minta silakan. Ya, buka dulu Sekjen. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waketum, yang terhormat pimpinan sidang Bapak Insinyur Pangeran Khairul Saleh, dan rekan-rekan Bapak-Bapak yang terhormat para anggota dari Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit teknis, mungkin akan menjawab sedikit pertanyaannya dari Pak Hinca. Kalau kita boleh bercerita sedikit mengenai roadmap kenapa FIFA World Cup U20 ini ada di Indonesia, itu sebetulnya kita tarik dari tahun 2017. Saat itu di tahun 2017 kita mencanangkan roadmap hingga 2045 yang terdiri dari 3 jenis fase. Saat itu kita mempersiapkan tidak hanya bidding menjadi tuan rumah, akan tetapi juga mempersiapkan tim nasional. Nah, bagaimana kita mempersiapkan tim nasionalnya? Kita telah membentuk Elite Pro Academy atau pemisahan antara Elite Youth dan Amatir Youth di bawah Liga 1 dan Liga 2 yang berputar di tahun 2017. Dan itu dipersiapkan untuk 5 tahun ke depan, yaitu edisi 2021. Nah, tahun berjalan, Elite Pro Academy sudah berjalan hingga 2019-2020, COVID tiba, edisi 2021 di-cancel, dan FIFA telah menetapkan Indonesia di tahun 2023, tidak menjadi 2021. Jadi memang tim yang sudah kita persiapkan dari area Elite Youth ini, itu tercancel, ada jeda waktu di tahun 2020-2021, sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi karena usianya memang sudah berbeda. Nah, pada saat itu pelatih kita telah menganalisa sejak 2020 menuju 2022, bagian mana yang kita paling kurang untuk harus dilengkapi, dikarenakan edisinya sudah berubah dan pembinaan yang sudah kita lakukan 5-6 tahun ke belakang untuk setting up itu tidak bisa terpenuhi kembali. Maka dari itu dipilihlah posisi backbone, yaitu center back, midfielder, dan striker. Jadi 3 backbone ini adalah 3 backbone yang memang harus kita harus akui karena FIFA World Cup U20 ini adalah tempat lahirnya Messi, tempat lahirnya Pogba, tempat lahirnya Maradona, dan banyak tempat lahirnya Harry Kane, dan banyak atlet-atlet pesepak bola dunia elit lainnya yang berlaga di U20 ini dan juga menjadi juara di U20 ini. Jadi FIFA World Cup U20 ini memang kelasnya itu sangat tinggi karena posisinya itu adalah turnamen kedua terbesarnya FIFA di area men. Jadi FIFA World Cup Senior Putra, FIFA World Cup Senior Putri, dan yang ketiga adalah FIFA World Cup U20 untuk putra. Jadi level ini adalah level yang sangat tinggi
dan tim nasional kita untuk di level Asia ini, kita harus akui Asia saja posisinya kita belum pernah juara, Pak. Kita belum pernah lolos 8 besar, ini Asia, kita ngomongin masalah AFC. Nah sekarang kenapa kita membawa FIFA World Cup U20 ini ke sini, ini harus menjadi katalis. Dan kami mengharapkan adanya kehadiran 3 pemain naturalisasi ini, setelah mereka bermain di tim nasional, mereka akan turun untuk di area klub sehingga level pemain-pemain Indonesia dengan mereka akan semakin meningkat apabila ada persaingan itu dengan 3 pemain dari naturalisasi. Jadi ini memang adalah langkah teknis yang harus kita ambil dikarenakan kondisi 7 tahun terakhir dari 2016 menuju hari ini, dan kami memohon untuk bisa mempertimbangkan permintaan dan permohonan dari kami kepada para bapak-bapak sekalian yang terhormat dari Komisi 3. Terima kasih, Pak. Baik, kita telah mendengarkan. Interupsi pimpinan. Silakan. Pak PLT Menpora dan juga Waketum PSSI, pertanyaan saya belum dijawab, Pak. Apa motivasi dari 4 orang tadi saya sampaikan? Tolong dijawab apa yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, Pak Waketum PSSI, Bapak tidak bisa menjamin, Pak, bahwa kanjuruan tidak akan terjadi lagi. Karena tidak bisa hanya PSSI yang memperbaikinya. Karena itu banyak faktor, Pak. Jadi tidak usah berjanji, termasuk Waketum PSSI, Anda juga jangan berjanji bahwa 4 orang ini akan membawa, atau 3 orang itu akan membawa perubahan yang signifikan kepada persepak bolaan kita. Karena tadi itu tergantung banyak faktor, Bu Waketum. Jadi itu pesan saya. Jadi kita fraksi PD Perjuangan bukan tidak setuju ya, tapi ingin menggali lebih jauh dan nanti business as usual, Pak, Indonesia ini. Jadi tetap aja ada kejadian-kejadian, nanti kalau udah ini orang sudah lupa. Ini naturalisasi yang dulu juga sama, seperti yang disampaikan oleh Waketum PSSI, bahwa itu akan memperbaiki persepak bolaan nasional. Naturalisasi terjadi hari ini kah? Tidak. Sudah beberapa kali. Dan kita lihat prestasi sepak bola kita seperti apa gitu. Jadi saya lebih suka untuk mari kita bekerja sama, bekerja sekeras-kerasnya PSSI agar persepak bolaan nasional kita semakin meningkat. Tidak tergantung oleh naturalisasi, ANSI gitu. Nah, jadi jangan ada jaminan-jaminan yang kita tahu bersama, Anda tidak bisa menjamin dengan naturalisasi ini. Saya kira itu Pak Pimpinan Rapat, saya mohon apa yang tadi saya tanyakan dijawab dulu sebelum ada keputusan dari Komisi 3 ya. Nah, nanti fraksi PD Perjuangan nanti akan disampaikan oleh Pak Kapoksi, Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Pimpinan, interupsi dulu pimpinan, karena sudah lewat 3 menit perpanjang dulu. Oh iya, sorry. Saya perpanjang 15 menit. Ketua, izin Ketua. Ini yang mana ini? Iksan Ketua. Oh iya, Ketua Kapoksi. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, pimpinan sementara Komisi 3 Pak Anca, rekan-rekan Komisi 3, Pak PLT Menpora, Pak Waketum, Ibu Waketum PSSI beserta jajarannya, Pak Dirjen AHU dan perwakilan dari Perbasi. Saya mau mencoba saya mungkin kalau Perbasi kita pernah lihat, pernah duduk di sini, kita naturalisasi pemain basket yang wanita. Dan kebetulan memang memperbaiki prestasi kita. Jadi artinya memang ada perbaikan di dalam Perbasi. Pertanyaan saya di dalam foto ini, apakah Jerome ini ada di dalam sini? Silakan melalui Ketua. Kalau di dalam foto ini adalah SEA Games tahun lalu di Vietnam dan Jerome belum ada. Belum ada. Baru dia bisa bermain ketika proses naturalisasi ini sudah disetujui. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Nah, kalau dalam Perbasi ini saya kira kita udah lihat dari segi tim wanitanya. Waktu itu Pak Zainuddin Amali juga mungkin duduk sini mewakili Menpora untuk naturalisasi itu. Tetapi persoalannya ini saya mendukung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Johan Budi. Di PD Perjuangan ini di dalam poksinya saja ada dua ketum cabur Pak, PLT Menpora, Ketua Umum Gulat dan satu lagi Ketua Umum Percasi. Jadi kita ini apa namanya melihat pembinaan cinta olahraga, jadi bukan dengan maksud untuk menghalang-halangi. Jadi dalam paparan yang disampaikan di sini, memang ya saya nggak salahkan ini under 21. Under 20 malah ya, sehingga mungkin memang kali kita butuhkan adalah prestasi paling tidak under dia itu mau mulai dari umur 9, dari umur berapa, tapi prestasinya tidak pernah disebutkan di sini. Jadi dasarnya pelatih itu mengambil definisi kesimpulan ini gimana? Karena biasanya tentu pemain-pemain ini belum mature. Ya kan? Jadi jangan sampai kita menaturalisasi, akhirnya mereka numpang bekennya di kita. Contoh Irfan Badim, naturalisasi, menonjol di sini, mainnya di Thailand. Nah kalau yang kayak Jerome ini pemain basket, kita memang bisa, rekan-rekannya bisa belajar dari kemampuannya dia untuk bersaing dan mempertajam kemampuan mereka. Tetapi untuk pemain bola yang umurnya 19, 20 ini, yang sebentar lagi juga lewat dari under 20 ini gitu. Jadi mohon maaf Pak Waketum PSSI, jangka pendeknya bukan di under 20, oke lah kita bilang di PSSI untuk pemain-pemain sepak bola kita. Tetapi prestasi dia paling tidak tolong disebutkan pernah main di junior, pernah penghasilan di junior juara tim juniornya dia, tim kan anak-anaknya dia. Sebelum kita juga seperti sampaikan oleh Pak Johan Budi bisa memberikan suatu dukungan. Terima kasih pimpinan. Baik, mungkin Pak PLT Menpora ada yang ingin ditanggapi, silakan. Saya kira langsung dari PSSI. Silakan. Pimpinan, terima kasih pimpinan. Iya, baik. Menambahkan Pak JB, Pak Johan Budi yang terhormat. Jadi saya tidak berjanjikan apapun, tetapi karena tadi Pak Nasir Jamil bertanya apa yang dilakukan oleh PSSI, itu yang namanya ikhtiar, ya kami lakukan. Kami yakin bahwa dengan berkantornya orang PSSI di Malang pun tidak akan menyelesaikan keseluruhan masalah, karena ini masalahnya harus ditangani secara bersama-sama. Kami sangat setuju. Kami sangat setuju itu, tetapi apa yang menjadi bagian dari PSSI kita lakukan, apa yang bagian dari Kementerian Kesehatan dilakukan, dari Kementerian Bu Risma dilakukan, dan lain-lain. Itu Pak JB ya, clear ya. Baik, ya. Kemudian apa yang menjadi dasar mereka? Saya geser dulu. Kenapa mereka yang dipilih? Karena kita mau cepat harus orang yang berdarah Indonesia. Kita ada pengalaman. Ketika kita menaturalisasi Mark yang sekarang main di Persib, ketika itu kami belum ya, masih klub masih diizinkan, itu harus menunggu 5 tahun diproses ya, legalisasi oleh FIFA. Perpindahan dia dari Federasi Eropa ke Federasi Asia. Ya, keburu tua, betul Pak Trimet. Nah, akhirnya pelatih mencari yang benar-benar ada darah Indonesia. Banyak yang punya darah Indonesia, tetapi mereka bertiga ini yang masuk kualifikasi. Ada penyerang, ada pemain tengah, ada pemain belakang. Nah, kemudian Pak Iksan tadi bertanya mereka main di mana. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak PLT Menpora, main di mana saja, kalau tidak salah ada semua
Kalau boleh diulang lagi, dan kebetulan satu orang ini sedang gabung dengan kita, yang nanti bisa ditanya langsung, dan sekaligus Pak JB bisa tanya apa motivasinya, ini dia hadir. Nah, rata-rata mereka yang kita dapatkan itu adalah keinginan orang tuanya. Orang tuanya, satu saat kamu harus main di tim nasional asal kakek kamu, asal nenek kamu. Itu. Nah, kemudian mereka merasa bahwa Indonesia sedang menjadi tuan rumah U20. Mungkin kalau kita tidak jadi tuan rumah, belum tentu juga mereka. Jadi ada keterpanggilan sebagai orang yang berdarah Indonesia, kemudian sekarang Indonesia sedang membutuhkan kekuatan mereka, sebagaimana disampaikan oleh Pak PLT tadi, belum tentu 10-20 tahun lagi kita akan jadi tuan rumah. Nah, kita nggak mau seperti kejadian di Piala Dunia yang lalu, meriah, megah, tapi timnya nggak lolos. Nah, pembinaan sekarang tentu kita tidak bisa lagi mundur dengan urusan yang sudah sangat dekat di depan mata kita. Sehingga pelatih, ini sekali lagi ini adalah permintaan pelatih, Pak. Pelatih sangat meminta yang sudah dipantau. Jadi Pak Iksan yang terhormat, pelatih ini memantau mereka. Kemampuan dia, bahkan 2 orang kalau tidak salah sudah sempat latihan dengan tim nasional kita. Nah, kemudian mereka akan kemana? Pasti mereka akan tetap di klubnya sekarang. Sampai selesai kontraknya. Gitu, kira-kira penjelasannya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini memungkinkan kita untuk bisa segera mensinergikan mereka dengan tim yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tisa tadi, seandainya kita tidak dimundurkan 2021, tim kita udah bagus. Yang di Kroasia waktu itu. Itu tanpa naturalisasi kalau tidak salah. Tetapi FIFA mengundurkan ke 2023 karena COVID. Maka mereka lewat umur, lewat usianya, sehingga harus dicari lagi. Itu Pak Iksan. Kalau tim Kroasia itu main, insya Allah sih bagus mereka. Maksud saya yang dilatih di Kroasia, bukan timnas Kroasia. Demikian Pak PLT Menpora, saya kembalikan ke Bapak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan tadi sebelum dimulai rapat dari praksi P3, Waketum P3 Pak Arsul Sani menyampaikan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak PLT Menpora bahwa praksi P3 setuju dengan permohonan kewarganegaraan yang dimaksud. Demikian juga saya mewakili praksi PAT juga setuju. Kembali saya lempar kepada Demokrat dulu deh. Oh, Demokrat dulu. Demokrat dulu. Silakan Demokrat. Saya dulu pimpinan atau oh Demokrat dulu, baik. Terima kasih pimpinan, Bapak PLT Menpora, Pak Muhajir Effendi, Pak Jamali, juga Ibu Ratu dan kawan-kawan semua yang telah menjelaskan pertanyaan yang saya sampaikan tadi, yang juga adalah pertanyaan masyarakat. Pimpinan, saya akan mengambil keputusan untuk ini, tapi izinkan kalau boleh tektok sedikit lagi, supaya puas ini, tektok lewat pimpinan nih. Baik, Ratu Tisa atau Ibu Wakil Ketua Umum atau Pak Amal Jamali ya, pengalaman kita yang lalu, kalau kita iakan, tiba-tiba mau main di timnas kita, klubnya nggak ngizinkan. Pertanyaan saya, apakah sudah ada jaminan klubnya mengizinkan ketiga pemain ini, jika kita butuhkan pada hari H itu, main di kita? Mohon dijawab dulu pimpinan. Ya, kalau pertandingan wajib FIFA, pasti klub akan mengizinkan, karena dia ada kewajiban. Seperti FIFA Matchday, yang kita akan bertanding dengan rencana dengan Burundi ya, itu confirm semua mereka akan datang. Yang tidak diizinkan kalau pertandingan yang di luar FIFA. Baik, saya teruskan pimpinan ya. Kedua, itu kan tanggalnya nanti kan Mei itu ya, dan pada masa itu ini pindah juga ini ke Dirjen AHU. Berapa lama proses naturalisasi ini kewarganegaraannya selesai?
karena waktunya dihitung dari hari ini tanggal 20 Maret, ya. Sementara nanti Mei, tinggal hanya beberapa bulan saja, sering kita mendapatkan informasi bahwa lambat juga ini di AHU. Nah, bila kewarganegaraan juga belum dipenuhi, sementara ini adalah cara cepat kita untuk mengantisipasi tuan rumah kita. Dan saya setuju di situ. Saya hanya mau memastikan supaya keputusan kita ini nggak sia-sia. Saya mohon dijawab dulu pimpinan, apakah ada jaminan minggu depan selesai ini gitu? Dijawab dulu. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih yang kami hormati dan muliakan Pak Hinca dari Partai Demokrat. Ini sudah menjadi komitmen kita bersama, kami bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga dengan Setnek, beserta juga jajaran dari PSSI untuk mempercepat proses ini. Memang setelah yang kami dapatkan informasi, mohon koreksi jika tidak tepat Pak Yang Mulia Pak Hinca, bahwa jika permohonan kewarganegaraan dari 4 atlet asing ini kemudian dikabulkan pada rapat Komisi 3 hari ini, maka besok akan dilakukan rapat paripurna kalau mohon koreksi jika benar informasi tersebut. Nah, dengan demikian maka langkah selanjutnya adalah kemudian kembali kepada pemerintah dan kemudian akan dilakukan pengambilan sumpah terhadap calon-calon warga negara tersebut yang telah disetujui dalam rapat, jika nanti disetujui dalam rapat paripurna. Jadi jaminan kami Pak, insya Allah ini semoga Tuhan memberkati, ini semua bisa berjalan dengan lancar atas kerjasama dengan semua kementerian lembaga dan tentunya juga dengan DPR. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Tadi Pak PLT Menpora udah agak lega sedikit nih. Karena ada tahapan administrasi nanti sampai pelantikan dan mengambil sumpah itu, sementara waktu singkat sekali. Sekali lagi nih, satu lagi nih pimpinan, ke PSSI. Kapan pelatih atau PSSI mengumumkan daftar susunan pemain yang akan diturunkan itu? Karena akan bersinggungan lagi dengan waktu. Kalau kita umumkan, warga negaranya belum, dan seterusnya. Kalau dilihat ini bulan Maret tanggal sekian, ke bulan Mei, tanggal berapa waktu yang disediakan FIFA atau tuan rumah untuk memastikan bahwa 3 pemain asing tadi untuk sepak bola yang menjadi kita naturalisasi, sah kita daftarkan menjadi pemain timnas. Ini pertanyaan yang teknis, tapi saya kira untuk membuktikan juga pimpinan kalau saya rumah besar saya di PSSI, gitu maksudnya Johan Budi, saya mengerti soal ini. Silakan Pak, Ibu Ratu silakan. Ya. Izin Bapak Pimpinan, izin Pak PLT. Terima kasih Pak Hinca. Jadi daftar besar kita harus masuk tanggal 1 April. Untuk 1 April harus masuk list besar kita. Kemudian tanggal 14-15 Mei itu adalah 23 utama. Terima kasih pimpinan. Makin jelas kan, Johan Budi pasti setujunya jelas ini, karena waktunya ada di situ. Kalau tidak nanti ini Pak PLT Menpora, kami ingin betul keputusan ini kita ambil betul-betul bermanfaat sehingga ikhtiar mulia kita untuk tuan rumah Piala Dunia ini betul-betul maksimal. Nah, pimpinan dengan penjelasan yang menurut saya cukup bagi saya, secara teknis kewarganegaraan dan hukum kewarganegaraan sudah dijanjikan akan selesai, tinggal pimpinan saja nanti kalau ini sudah kita putuskan kan harus paripurna. Paripurna kemudian nanti dikirim oleh pimpinan DPR, baru dan seterusnya ini jalan. Tenggang waktu yang tadi disebutkan ini sangat pendek, dan karena itu saya minta PLT Menpora dan kita semua bekerja serius untuk mengambil keputusan ini dan dijalankan. Atas dasar pertimbangan itu, tinggal satu lagi yang saya mau tambahkan. Kita harus mengapresiasi juga kepolisian yang telah menetapkan dan mengubah seluruh stadion menjadi objek vital nasional, sehingga mereka bertanggung jawab penuh untuk mengawasi, menjaga, dan mengamankan stadion itu. Ini melengkapi saudara saya tadi, Johan Budi dan Bung RJ. Dengan begitu, maka sebagai tuan rumah Piala Dunia nanti, dengan segala macam isunya, tentu
kepolisian juga harus diajak sangat serius mengamankan stadion itu, karena itu menjadi objek vital nasional. Nah, dengan penjelasan saya ini pimpinan, izinkan saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat atas permintaan pemerintah untuk mengesahkan atau memberikan persetujuan 3 pemain yang kita naturalisasi untuk sepak bola dan 1 untuk basket, dengan catatan-catatan yang saya sampaikan, dan harapan dan ikhtiar mulia kita sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang memang tidak akan datang lagi dalam waktu dekat. Dan ini adalah kesempatan emas. Juga sekaligus timnas kita menjadi sesuatu yang juga berprestasi dengan 2 ikhtiar mulia ini. Saya Hinca Panjaitan mewakili fraksi Partai Demokrat, pimpinan dapat menyetujui permintaan naturalisasi 3 nama. Pertama, Justin Quincy Hubner, sepak bola; Ivar Jenner, sepak bola; Rafael William Struik, sepak bola; Jerome Anthony Bain Jr. untuk bola basket, ditetapkan menjadi atau disahkan menjadi warga negara Indonesia yang kemudian berprestasi di dunia olahraga khususnya sepak bola dan bola basket. Terima kasih pimpinan. PDIP silakan. Terima kasih pimpinan. Saya izin kapoksi. Setelah mendengarkan penjelasan PLT Menpora, kemudian Wakil Ketua Umum PSSI dan juga dari Kumham, apalagi tadi dijelaskan dengan baik oleh Pak Zainuddin Amali yang sudah rela mewakafkan hidupnya untuk PSSI dengan melepaskan jabatan Menpora. Luar biasa Pak Zainuddin Amali, patut kita dukung. Dengan ini fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui apa yang tadi disampaikan mengenai naturalisasi warga negara Indonesia atas nama Justin, Ivar, Rafael, kemudian Jerome untuk ditetapkan menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih Pak Ketua. Baik, yang terakhir PKS, silakan. Ya baik, terima kasih Ketua. Pak PLT Menpora yang saya hormati, kalau kita bicara panjang kali lebar soal naturalisasi ini, karena ini bukan yang pertama kita lakukan. Di Komisi 3 sudah berkali-kali, dan kami yakin juga ini bukan yang terakhir pembicaraan soal naturalisasi tersebut. Nah, oleh karena itu kami ingin memastikan agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Hinca Panjaitan, meskipun soal teknis, tapi kadang-kadang kita sering tersandung dengan hal-hal teknis tersebut. Nah, karena itu jawaban dari PSSI, kemudian Kementerian Hukum dan HAM terkait kepastian pengalihan kewarganegaraan mereka menjadi warga negara Indonesia, itu menjadi sesuatu sangat penting bagi kami di Komisi 3. Jangan sampai apa yang kita lakukan pada hari ini ternyata tidak bisa kita eksekusi dengan baik, sehingga mereka tidak masuk dalam list daftar pemain usia 20 dari tim Indonesia. Karena itu kami berharap seperti yang diharapkan oleh Pak Zainuddin Amali, ketiga orang tadi itu bisa membuat nasib Indonesia tidak seperti nasib kesebelasan Qatar di Piala Dunia. Tapi kalau memang ini terjadi, apa konsekuensinya? Kalaupun sudah ditambah 3 orang tadi ini, lalu kemudian nasib usia Indonesia, tim usia 20 Indonesia mengalami nasib seperti kesebelasan Qatar di Piala Dunia, apa yang akan diambil oleh PSSI? Apakah akan menyetop naturalisasi atau seperti apa? Oleh karena itu sekali lagi kami fraksi PKS menerima usulan pemain naturalisasi sepak bola Justin Quincy Hubner, kemudian juga ada beberapa orang tadi saya sebutkan, Ivar Jenner, kemudian juga Rafael William Struik, dan satu lagi pemain basket yang bernama Jerome Anthony Bain. Mudah-mudahan kehadiran mereka
atau proses naturalisasi mereka bisa berjalan dengan lancar, dan harapan kita benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik. Dan catatan kami mudah-mudahan ketika kami memberikan persetujuan terhadap usulan pemain naturalisasi baik sepak bola maupun basket, pemerintah juga bisa menyetujui usulan kami agar menolak tim Israel bertanding dalam Piala Dunia usia 20. Kalau kami setuju, pemerintah juga diharapkan setuju, walaupun tadi PLT Menpora, maha guru saya dalam organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, telah memberikan satu semangat bahwa berusaha untuk mempertahankan dan tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk menjaga konstitusi. Demikian Ketua, sikap dari fraksi PKS terkait usulan pemain naturalisasi baik sepak bola dan bola basket yang diajukan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita pastikan apakah Komisi 3 DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Justin Queens, Ipan Jenner, Rafael William, dan Jerome Anthony untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa ditayangkan kesimpulan, silakan. Saya bacakan kesimpulan. Komisi 3 DPR RI menyetujui untuk memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Justin Queens Hapner, Ipan Jenner, Rafael William, Jerome Anthony Bain untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, tadi kita sudah diingatkan oleh Dr. Inca Panjaitan. Ini kejar-kejaran waktu untuk selanjutnya dibawa dalam paripurna terdekat. Besok. Paripurna besok. Ya, besok. Ya. Spesifik aja tulis dalam besok. Paripurna. Sesuai dengan perundang-undangan sudah. Dipertegas saja, Ketua. Untuk meyakinkan kita. Pimpinan, saya setuju dengan Pak Trimedia, ketua saya. Iya. Jadi harus disebutkan besok bahwa ini penting gitu. Kalau sesuai peraturan perundang-undangan itu normatif sekali. Siap, betul ya, kan? Ini Ayo. kita coba menohok. Terima kasih Ketua. Jangan dapat Ketua, segera. Kalau dapat itu nanti kesannya gimana? Segera dilanjutkan. Gimana Pak? Jangan dapat itu ya. Pak Ketua. Segera disahkan. Segera aja. Segera dilanjutkan. Dalam rapat paripurna. Biar senang PSSI. Pak Menteri setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Nah, baik, gitu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa cukup rapat pada hari ini. Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLT Menpora, Pak Dirjen AHU, Pak Jainuddin Amali, dan PP Perbasi. Ini bule ini apa ini? Demikian rapat saya nyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirjen AHU dan jajaran yang kami hormati, Pak Jainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Umum PP Perbasi dan seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah kita hingga siang ini disehatkan oleh Allah, bisa bekerja berkarya sesuai dengan tugas kita masing-masing, dan pada hari ini kita dipertemukan dalam rapat kerja
Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 3 DPR RI, telah hadir 23 dari 53 anggota Komisi 3 DPR RI dan 9 fraksi dari 9 fraksi. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada PLT Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen AHU, Wakil Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum PP Perbasi beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Kami ingin menyampaikan acara pada rapat kerja ini. Pertama, penjelasan pemerintah terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, tanya jawab. Ketiga, kesimpulan. Dan keempat, penutup. Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 15.30. Kalau kurang kita tambah lagi. Setuju? Hadirin yang kami hormati, sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sesuai surat Presiden nomor R/08/Pres/02/2023, R/09/Pres/02/2003 dan R/10/Presiden (02/2023) dan R/13-Pres/02/2023 tertanggal 20 dan 22 Februari 2023 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Justin Quincy Hubner, ipar Jenner Rafael William dan Saudara Jerome Anthony. 2. Keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 14 Maret 2023 yang dituangkan dalam surat pimpinan DPR RI nomor T/-02-003/PW/02/03/2023 tertanggal 16 Maret 2023 menugaskan bahwa pembahasan tentang pertimbangan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Justin Quincy dan ipar Jenner Rafael William dan Saudara Jerome Anthony diserahkan kepada Komisi 3 DPR RI dan Komisi 10 DPR RI. Atas dasar penugasan tersebut, pada hari yang berbahagia ini, Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan PLT Menpora dan Dirjen AHU dalam rangka pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada ketiga orang atlet sepak bola dan 1 orang atlet basket. Demikian pengantar kami. Selanjutnya kami serahkan kepada PLT Menpora dan Dirjen AHU secara bergantian untuk menyampaikan penjelasannya. Jika masih diperlukan, dipersilahkan Wakil Ketua PSSI dan Ketua Umum PP Perbasi untuk menambahkan. Kami persilahkan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI Komisi 3 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Pangeran Khairul Saleh, MM, dan seluruh anggota DPR RI Komisi 3 yang saya muliakan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 3,
yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pimpinan kami hadir bersama jajaran, yakni Sekretaris Kementerian, PLT Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, serta beberapa pejabat terkait Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dihadiri oleh pengurus pusat Perbasi dan juga PSSI. Selanjutnya, sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola dan bola basket. Untuk yang pertama, Saudara Justin Quincy Hapner, kemudian Saudara Ivar Jenner, yang ketiga Saudara Rafael William Struik, ini adalah untuk sepak bola, dan yang keempat Saudara Jerome Anthony Bean Junior untuk bola basket. Pimpinan sidang yang kami hormati, izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pimpinan yang kami muliakan, izinkan kami membaca riwayat hidup dari 4 orang yang kami usulkan untuk mendapatkan naturalisasi. Yang pertama yaitu Saudara Ivar Jenner, tempat tanggal lahir Utrecht 10 Januari 2004, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, alamat tinggal Boomgaard 49, Ilchestein, Holland, posisi bermain sebagai gelandang tengah. Silsilah keluarga, Ivar Jenner merupakan pemain sepak bola Belanda, kelahiran 10 Januari 2004. Ayahnya bernama Vincent Jenner dan ibunya bernama Nicole Christina van Kolen. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayahnya dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Nenek Ivar bernama Jane Maria Man Jenner merupakan kelahiran Kencong, Jember, Jawa Timur pada 23 Juli 1948. Karir pemain, dia merupakan pemain klub sepak bola di Belanda sejak usia 6 tahun, dari 2010 hingga 2014 di IGVIS U8 dan U9. Kemudian merupakan pemain Ajax di U10 tahun 2014-2015 dan U11 tahun 2015-2016. Pernah menjadi pemain tim nasional Belanda U15. Sejak 2016 hingga saat ini bermain untuk FC Utrecht yang 21 Liga Eredivisie yang merupakan kasta tertinggi sepak bola Belanda. Kemudian yang kedua, nama Rafael William Struik, tempat tanggal lahir Utermeer 27 Maret 2003, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, alamat tinggal BSKD 11 2492 TP Den Haag, posisinya sebagai penyerang. Silsilah keluarga, Rafael merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 27 Maret 2003, ayahnya bernama Gilbert Brian Struik dan ibunya bernama Soraya Norali Sudito. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayah dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Nenek Rafael bernama Eleonora Frederica Risma Struik, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 24 April 1942. Ia merupakan pemain klub sepak bola Belanda sejak 2020 hingga 2022 untuk tim ADO Den Haag. Berkompetisi pada Liga 021 Divisi 1 Spring dan Divisi 1 Spring pada tahun 2020, 2021, dan 2022, serta pada Liga Keukenkampioen Divisi pada tahun 2022.
Kemudian yang ketiga adalah nama Justin Quincy Hubner, tempat tanggal lahir dan usia, Den Bosch, 14 September 2003 atau 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir Wolverhampton Academy. Pekerjaan sekarang pemain sepak bola, alamat 1 White House Avenue, Finchville, Wolverhampton. Posisi bermain di bek tengah. Silsilah keluarga, Justin merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 14 September 2003. Ayahnya bernama Ferdinand Patrick Rudolf Hubner dan ibunya bernama Brigitte Propitius. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayah dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Kakek Justin bernama Ferdinand Rudolf Hubner, kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 11 Agustus 1948. Karir pemain merupakan pemain klub sepak bola asal klub di Belanda, pernah bermain untuk VC Den Bosch U21, saat ini bermain di Wolverhampton U21, pernah menjadi pemain tim nasional Belanda U19 tahun 2021. Pimpinan yang kami hormati, kemudian nama yang terakhir adalah untuk bola basket, nama Jerome Anthony Bean Jr., tempat tanggal lahir Missouri, USA, 6 Mei 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Kristiani, kewarganegaraan United States of America, nomor paspor 670177525, tinggi badan 188 cm, berat badan 86 kg, pekerjaan pemain basket, posisi di point guard. Demikian pimpinan yang bisa sampaikan tentang profil atau riwayat dari masing-masing yang kita usulkan untuk mendapatkan naturalisasi, dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada Dirjen di Kemenkumham untuk melanjutkan penjelasannya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 3 yang hadir pada hari ini untuk raker terkait dengan naturalisasi, Bapak Pangeran Hairul Saleh dan juga Bapak Supriyansa, kami hormati. Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak PLT Menteri Pemuda dan Olahraga. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Hukum dan HAM karena beliau berkegiatan pada rapat pleno di Mahkamah Konstitusi dan melanjutkan mendampingi Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja ke Papua. Jadi beliau mewakilkan kepada kami, kami selanjutnya akan membacakan sambutan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas karunia dan kasih-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pengabdian bersama kepada bangsa dan negara. Pada kesempatan yang baik ini, perkenanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4 orang asing dengan alasan berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Ivar Jenner, atlet sepak bola asal Belanda. Kedua, Justin Quincy Hubner, atlet sepak bola asal Belanda. Ketiga, Raphael William Stroik, atlet sepak bola asal Belanda. Dan 4, Jerome Anthony Bean Jr., atlet bola basket asal Amerika Serikat. Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, naturalisasi atau kewarganegaraan merupakan mekanisme negara memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Selain prosedur naturalisasi murni, hukum kewarganegaraan Indonesia juga mengenal naturalisasi bagi orang asing yang telah berjasa atau karena kepentingan negara. Proses naturalisasi melalui mekanisme ini biasa diterapkan untuk merekrut atlet asing yang akan dimasukkan dalam tim nasional Indonesia.
Kebijakan pemerintah di bidang kewarganegaraan dalam rangka naturalisasi atlet sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang olahraga atau sports policy daripada pemerintah Indonesia, yang termasuk di dalamnya perekrutan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan atlet untuk meraih prestasi di ajang kompetisi tingkat regional dan internasional, sehingga dapat mengharumkan nama negara Indonesia. Kebijakan naturalisasi merupakan salah satu langkah untuk kepentingan bangsa dalam memajukan prestasi tim nasional Indonesia. Sekaligus pemain naturalisasi diharapkan dapat memberikan pembinaan bagi para pemain lokal. Selain itu, naturalisasi dapat membuka peluang bagi pemain keturunan Indonesia yang lahir dan berkarir di luar negeri untuk dapat ikut membela tim nasional Indonesia. Pemberian kewarganegaraan untuk kepentingan kemajuan olahraga nasional sebelumnya juga pernah dilakukan kepada para atlet berprestasi. Mereka telah berjasa dan turut serta membangun timnas yang kuat dan membawa nama besar negara di berbagai kompetisi regional maupun internasional. Untuk itu, dimohon persetujuan Komisi 3 DPR RI terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ivar Jenner, Justin Quincy Hubner, Raphael William Stroik, dan Jerome Anthony Bean Jr. dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Terhadap permohonan kewarganegaraan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh tim pemeriksa dan peneliti pemberian kewarganegaraan atau TP3K yang terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, Persatuan Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi. Dari pertimbangan aspek kewarganegaraan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jungto Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan dari aspek keolahragaan telah memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga. Data pada pemohon masing-masing. A. Ivar Jenner, pemohon atas nama Ivar Jenner berjenis kelamin laki-laki, lahir di Utrecht tanggal 10 Januari 2004, berkewarganegaraan Belanda, memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek yang lahir di Kencong, Jember, Jawa Timur. Ivar Jenner memiliki kemampuan mengontrol pertandingan dengan stabil di daerah tengah dan sudah terbiasa dimain di negara Belanda sejak tahun 2010. B. Justin Quincy Hubner, pemohon atas nama Justin Quincy Hubner berjenis kelamin laki-laki, lahir di Den Bosch tanggal 14 September 2003, berkewarganegaraan Belanda. C. Raphael William Stroik, pemohon atas nama Raphael William Stroik berjenis kelamin laki-laki, lahir di Zoetermeer 27 Maret 2003, berkewarganegaraan Belanda. D. Jerome Anthony Bean Jr., pemohon atas nama Jerome Anthony Bean Jr. berjenis kelamin laki-laki, lahir di Missouri 6 Mei 1994, berkewarganegaraan Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui bahwa percepatan naturalisasi atlet sepak bola di atas sangat dibutuhkan dalam waktu dekat karena tim nasional Indonesia membutuhkan pemain posisi bek tengah, penyerang, sayap, dan gelandang untuk kejuaraan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 pada bulan Mei 2023 mendatang. Selain itu, adanya pemain naturalisasi diharapkan dapat memberikan kemampuan terbaiknya bagi tim nasional serta dapat memberikan pengalaman dan transfer of skill sebagai pemain lokal. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, pada tanggal 2 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengirimkan surat kepada Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara perihal permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama atlet-atlet sebagaimana tersebut di atas. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Bapak Presiden telah menyampaikan surat kepada DPR RI untuk memohon pertimbangannya. Pada rapat kerja pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan pada hari ini, pemerintah mendukung pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimohonkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atas nama Ivar Jenner, Justin Quincy Hubner, Raphael William Stroik, dan Jerome Anthony Bean Jr. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 DPR yang terhormat yang hadir pada pertemuan ini untuk kiranya dapat memberikan persetujuan atas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Waketum PSSI, kalau ada yang ingin disampaikan. Cukup dari PP Perbasi mungkin kalau ada cukup. Baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan penjelasan pemerintah baik dari PLT Menpora maupun dari Kemenkumham. Kepada kawan-kawan, oke, baik. Kepada fraksi, kalau ingin ada yang PDIP, fraksi PDIP, kalau ada yang ingin disampaikan atau pendalaman apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, kami persilahkan. Ya, oke, silakan. Oh, BDP. Oke, nanti kan. Baik. Golkar, fraksi Golkar. Om Hanja, ada yang sampaikan? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kementerian Hukum dan HAM, Pak Cahyo, yang saya hormati PLT Menpora, dari PSSI, Ibu Tisa, dan yang saya banggakan kekanda saya, Pak Jenudin Amali, senior yang membimbing kami di Golkar. Jadi kalau sudah beliau membimbing kami di Golkar ini Pak Ketua, ya tentu setelah Golkar tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM mewakili pemerintah terkait dengan pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet Saudara Justin, Saudara Ifar, Saudara Rafael, Saudara Jerome Anthony bola basket. Kan? Kami setelah melihat bahwa di sini ada niat yang sangat baik sekali dalam rangka untuk memperkuat atlet yang ada di Republik ini, kalau sudah berangkat dari niat yang baik untuk menjadi bagian daripada Republik ini, maka tentu kami sangat berbangga sekali bahwa niat itu kami menerimanya dengan baik. Fraksi Partai Golkar tegas dan sesuai dengan kesepakatan Ibu Sari di sebelah sana, kami di Golkar setuju dan apa yang disampaikan oleh pemerintah kami setuju untuk itu. Setuju apanya? Diangkat saudara dan diterima saudara 4 ini atlet sepak bola dengan bola basket untuk memperkuat dan menjadi bagian daripada kewarganegaraan Republik Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan. Ya, terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati, Bapak Pelaksana Tugas Menpora, perwakilan Perbasi, PSSI, Pak Kemenkumham, dan rekan-rekan yang hadir semua. Pertama-tama kami perlu memberikan apresiasi ya kepada Perbasi, pengurus Perbasi, karena sepanjang sejarah setahu saya baru sekali kita dapat emas SEA Games. Ya. Kita kasih aplaus dulu Perbasi, rekan-rekan. Ya, ini menunjukkan konsep pembinaan yang dilakukan Perbasi, ya, diantaranya dengan melakukan naturalisasi ini berjalan baik, Pak. Dan ini tentu kita lihat hasilnya sendiri dan ini tentu harus dilanjutkan. Kan kita udah berada ini udah mau 4 tahun, Pak. Sudah beberapa kali pemain basket kalau nggak salah dinaturalisasi mendapatkan kewarganegaraan dari forum ini dan alhamdulillah menunjukkan hasilnya. Ya. Begitu juga untuk PSSI, ya. Walaupun belum menang tapi kita melihat kalau permainannya sudah cukup bagus, ya. Jadi konsep
naturalisasi dan pemberian kewarganegaraan ini menurut saya tepat, dan fraksi Partai Gerindra dengan bulat menyatakan setuju agar keempat calon warga negara ini bisa mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan Partai Nasdem, fraksi Nasdem. Terima kasih Bapak Pimpinan dan rekan-rekan dari Menpora, Menkumham, beserta organisasi olahraga lainnya. Kami dari fraksi Nasdem prinsip setuju Pak. Mudah-mudahan dengan ada anggota baru di PSSI, kita bukan hanya sampai di bayang-bayang saja Pak. Betul-betul jadi juara Pak. Saya rasa demikian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi PKB. Kita lewati fraksi Partai Demokrat. Silakan Pak Hinca. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, PLT Menpora yang sangat saya hormati, dan jajaran, juga Dirjen AHU dan jajaran yang sangat saya hormati, kawan-kawan dan sahabat saya dari PSSI, rumah besar saya yang saya hormati, juga teman-teman dari basket. Pimpinan, sebelum saya fraksi Partai Demokrat mengambil keputusan, saya ingin juga menyuarakan bahwa persoalan naturalisasi ini di publik selalu menimbulkan dua sisi pandangan. Yang setuju tentu argumentasinya seperti disampaikan teman-teman. Yang tidak setuju tentu punya argumentasi sendiri. Di antaranya, waduh, kami ini kan juga pemain. Begitu kira-kira. Tetapi apapun argumentasi kedua kutub ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa setidaknya ada dua peristiwa penting di dunia untuk mengangkat kedaulatan negara dalam konteks menaikkan bendera merah putih. Selain kunjungan Presiden, ketika medali emas didapat di semua cabang olahraga, maka sang merah putih akan berkibar di sana. Karena itu, rapat kita hari ini menjadi sangat penting karena soal kedaulatan bernegara. Apa yang disampaikan oleh PLT Menpora sudah dijelaskan tadi, saya kira argumentasinya pun bisa dipahami. Penjelasan tentang hukum kewarganegaraan yang disampaikan Dirjen AHU juga dapat kita pahami. Sebelum kita memasuki persoalan yes or no-nya ini, saya ingin baik dari Menpora atau nanti rekan-rekan PSSI menyampaikan sudah sekian banyak pemain yang kita ambil untuk naturalisasi, mengisi ruang-ruang kosong di timnas kita. Barangkali pimpinan bolehlah disampaikan juga di sini datanya. Dari sekian banyak pemain nasional yang kita rekrut menjadi pemain nasional dengan pola naturalisasi yang memang dimungkinkan oleh statuta FIFA, apakah memberi manfaat yang cukup untuk kita? Apakah seperti yang kita inginkan? Apakah harapan itu ada di situ? Catatan kami, tak semuanya proses naturalisasi yang kita angkat menjadi pemain nasional kita, buruk juga perilakunya, buruk juga integritasnya, buruk juga cara mainnya, sehingga menjadi soal kita. Karena itu, sore hari ini penting kita garis bawahi ini, agar keputusan kita ini betul-betul seperti yang kita harapkan. Misalnya untuk 3 pemain sepak bola ini, seandainya yang bertiga ini main, dari 11 pemain ini sudah 3 kita isi, belum yang sudah kemarin. Nah, cita-cita kita tentu tuan rumah Piala Dunia kita emas, atau kita juara begitu. Pertanyaannya adalah, saya coba baca dokumen ini tadi, penjelasan dari
PLT Menpora cukup, penjelasan dari Dirjen AHU cukup. Saya khawatir ada teknis yang sulit kita penuhi di PSSI-nya. Kalaupun pimpinan PSSI setuju, tapi pelatihnya tidak setuju. Bukankah seorang pemain diturunkan atau tidak, dipilih atau tidak, dipanggil atau tidak dalam timnas, bergantung kepada pelatihnya? Pertanyaan saya yang harus dijawab adalah, apakah 3 pemain ini sudah juga memenuhi syarat dan standar yang diharapkan pelatih kita untuk diturunkan nanti gitu. Kalau tidak, kan sia-sia juga. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan mengingatkan kita semua untuk bertanggung jawab pada apa yang kita inginkan ini. Di sela-sela, ini Pak PLT Menpora dan semua kita, di sela-sela keprihatinan kita, kegundahan kita, kesedihan kita sebagai warga negara, penikmat sepak bola, kasus Kanjuruhan belum selesai dari kita. Belum. Bukankah sepak bola itu sesuatu yang menggembirakan? Kegembiraan yang dinikmati oleh penonton. Oleh karena itu, di saat kita ingin mengambil dan membentuk timnas yang baik ini, saya kira PSSI, begitu juga Menpora, memberi perhatian juga secara khusus pada penontonnya, pada warga negara yang menghabiskan energinya nanti akan menyaksikan timnasnya itu. Mana lebih penting, pemain timnas yang naturalisasi tadi, atau suara korban-korban penonton sepak bola itu? Buat saya, ini penting kita diskusikan sore ini pimpinan, sebelum fraksi Partai Demokrat mengambil posisi ya atau tidaknya. Tetapi semangat kita membangun olahraga untuk menaikkan sang merah putih adalah cita-cita kita bersama. Khusus bola basket tadi disampaikan sahabat saya yang terhormat, Bung Habibur Rahman dari Gerindra. Kita bangga betul, kita runtuhkan dominasi Filipina itu. Berarti kita bisa. Dan sekarang kita terus berusaha untuk mempertahankannya dengan memanggil atau menaturalisasi saudara Jerome Anthony Junior ini. Saya harap tentu ini akan tetap menjadi kekuatan kita. Nah, oleh karena itu, untuk basket saya kira sesuatu yang menarik buat kami, tapi barangkali juga bisa disampaikan. Apakah ini orang pertama, warga negara pertama nanti yang kita naturalisasi? Atau sudah ada sebelumnya? Saya belum paham betul karena bola basket, tapi kalau sepak bola saya paham betul sudah banyak. Nah, dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan saya ini adalah juga pertanyaan masyarakat olahraga Indonesia, pertanyaan masyarakat sepak bola Indonesia, pertanyaan masyarakat basket Indonesia. Karena itu pimpinan, izinkan saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu untuk dijawab lebih dahulu sebelum nanti fraksi Partai Demokrat memberikan persetujuannya. Terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya kami persilahkan fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang berhadir di sini. Yang kami hormati Ketua Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi 3 Pak Pangeran Khairul Saleh, kalau yang disingkat PKS. Dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang berhadir dalam rapat ini. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Profesor Dr. Muhadjir Effendi dan jajaran yang hadir, dan juga Waketum PSSI Pak Jainuddin Amali beserta Sekjen PSSI Ratu Tisa. Bukan ya? Waketum juga, mohon maaf. Memang kadang-kadang kita nggak begitu hafal karena Komisi 3. Kalau Komisi 10 di luar kepala. Dan juga dari Kementerian Hukum dan HAM serta Perbasi dan seluruh yang hadir di sini. Pertama, kami fraksi PKS menyampaikan terima kasih dan apresiasi dengan capaian prestasi olahraga di ajang internasional
yang kita peroleh. Dan tentu saja ini adalah ikhtiar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, PSSI, dan juga pengurus-pengurus cabang olahraga lainnya yang tergabung dalam KONI. Nah, karena itu sekali lagi mudah-mudahan prestasi ini bisa ditingkatkan dan kemudian mampu senantiasa mengharumkan nama bangsa. Sebelum kami memberikan pendapat terkait dengan apa yang disampaikan oleh pelaksana tugas Menpora, naturalisasi 3 pemain bola dan naturalisasi 1 pemain basket yang bernama Jerome Anthony Ben. Saya atau kami dari fraksi PKS ingin mengingatkan terutama kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab ketika saya membaca dalam paper yang diberikan kepada kami di halaman 8, bahwa salah satu pertimbangan untuk menaturalisasikan 3 orang warga negara asing menjadi warga negara Indonesia adalah untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia, terutama dalam jangka pendek untuk kejuaraan Piala Dunia usia 20 tahun 2023 ini yang akan berlangsung pada bulan Mei. Oleh karena itu, kita tahu bahwa salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Sampai hari ini, pemerintah Indonesia belum mengakui eksistensi negara Israel. Dan dalam pembukaan dasar konstitusi kita jelas bahwa kita tidak bisa pernah menerima penjajahan. Karena penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian fraksi PKS menyampaikan soal penolakan tim usia atau kejuaraan dunia usia 20 di mana tim Israel akan datang, itu karena kami ingin pemerintah komitmen dengan konstitusi yang kita miliki. Jadi sekali lagi ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Oleh karena itu kami sangat berharap pelaksana tugas Kemenpora atau Menpora bisa menyurati secara resmi Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan hal ini. Karena mari kita berpegang teguh kepada konstitusi. Dan juga ingin saya sampaikan kepada PLT Menpora bahwa olahraga dan politik itu sulit untuk dipisahkan. Meskipun dalam piagam Olimpiade memang disebutkan bahwa olahraga itu netral dari politik. Tapi coba lihat tahun 60-an Pak Jainun Amali, ketika Bung Karno dengan 36 negara buat Olimpiade tandingan yang disebut dengan Ganevo, the game of the new emerging sports. Ada 36 negara membuat Olimpiade tandingan. Dan Bung Karno waktu itu mengatakan bahwa IOC adalah alat imperialisme. Jadi hari ini kita tidak bisa menolak realita itu, bahwa olahraga dan politik itu sesuatu yang sulit untuk kita pisahkan. Nah, karena itu ya Bung Karno kemudian mengingatkan soal itu. Dan itu sebabnya kenapa kemudian Bung Karno mengajak 36 negara itu membuat Olimpiade tandingan di tahun 1960. Jadi kalau kemudian dibilang, wah ini sangat politik, ini seolah-olah mempolitisasi olahraga, pada kenyataannya ya seperti itu. Meskipun saya katakan tadi bahwa dalam piagam Olimpiade, itu organisasi olahraga netral dari politik. Tapi dalam kenyataannya, olahraga selalu berkelindan dengan politik. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan kepada PLT Menpora, bahwa sikap kami menolak kedatangan tim Israel, walaupun itu urusan FIFA. Tapi Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi kita. Karena sampai hari ini kita belum mengakui ekstensi daripada negara Israel. Jadi kalau kita menerima secara tidak langsung seolah-olah kita menerima ekstensi negara Israel. Meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita. Saya yakin Pak PLT Menpora paham betul bahwa Israel itu adalah
state terrorism, negara teroris. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah bangsa lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita? Nah, oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa memang Israel ini sepertinya satu negara yang tidak tersentuh. Saluran-saluran hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, bahkan kekuatan kemanusiaan seolah-olah mandul menghadapi negara ini. Oleh karena itu jangan sampai Indonesia mandul menghadapi Israel dalam konteks Piala Dunia usia 20 ini, Pak PLT Menpora yang saya banggakan dan yang saya hormati. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah punya sikap soal ini, apalagi Majelis Ulama Indonesia dan para ormas Islam se-Indonesia sudah menyatakan hal yang sama. Mereka menolak kedatangan tim Israel berlaga di Piala Dunia usia 20 di bulan Mei tahun ini. Bahkan mereka meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi soal keamanan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Yang kedua, Ketua Rapat yang saya hormati, ini menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh kolega kami dari Partai Praksi Demokrat. Soal Kanjuruhan, kita sadar bahwa KLB, PSSI itu hadir karena ada Kanjuruhan. Kalau tidak ada Kanjuruhan, tidak ada KLB itu. Betul nggak Pak Jainul Amali? Saya ingin katakan begitu. Ada Kanjuruhan, lalu kemudian ada riak-riak, gelombang dan sebagainya, muncullah KLB. Kalau tidak ada Kanjuruhan, tidak ada KLB. Saya yakin dan percaya, nggak ada KLB itu. Oleh karena itu, kepengurusan PSSI yang hasil KLB harus berempati dengan apa yang dialami oleh korban di sana. Dan jumlahnya tidak sedikit. Stadion baru tidak mampu menghapus apa yang mereka alami. Kesedihan, trauma, dan sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi kami berharap PSSI berada di garda depan, membela hak-hak ya, korban yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ini harapan kami kepada PSSI baru hasil kongres luar biasa. Jadi sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa tidak ada tragedi Kanjuruhan, tidak ada PSSI baru yang hari ini kita lahirkan. Tidak akan mungkin Erick Thohir jadi ketum PSSI. Tidak mungkin Pak Jainul Amali menjadi waketum PSSI kalau tidak ada Kanjuruhan. Oleh karena itu, mari kita mengempatikan diri kita, perasaan kita kepada para korban tersebut. Jadi sekali lagi, ini harapan kami. Dan yang ketiga, ini menyangkut dengan 3 warga asing untuk tim sepak bola dan 1 warga asing untuk basket. Tentu saja kami berharap agar ada evaluasi terkait dengan warga negara asing yang mengalami naturalisasi ketika mereka bertanding atau kemudian mereka bergabung dalam cabang-cabang olahraga. Logika pasarnya kan kadang-kadang kita bertanya, ya, kenapa mereka mau ke Indonesia? Apakah mereka tidak tahu Indonesia? Apakah income yang mereka dapat itu akan lebih besar dibandingkan mereka berkarir di negara mereka? Kan kira-kira begitu. Apakah hanya soal nasionalisme kemudian mereka datang kemari? Apakah ada agen-agen yang menghubungi mereka, ya, membujuk mereka dan lain sebagainya untuk datang ke Indonesia? Karena agen ini nggak mungkin kita pisahkan, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mari kita menyampaikan apa adanya, bukan ada apanya, terkait dengan upaya kita untuk memberikan sesuatu kepada negara Indonesia ini dalam konteks olahraga nasional. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya tidak tahu apakah yang 3 lagi hadir atau tidak. Saya dengar katanya lewat via Zoom hadir. Pak PLT Menpora izin Ketua, apakah ketiga orang itu hadir juga dalam rapat kita pada siang hari ini? Saya belum mendapatkan penjelasan secara utuh, yang jelas yang hadir secara langsung 1 orang. Baik, terima kasih Ketua, terima kasih Pak PLT Menpora yang saya hormati. Nah, oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kami sebenarnya ingin menanyakan juga kepada mereka melalui PLT
Menpora terkait apa sih sebenarnya yang menggerakkan mereka untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Apakah karena kakeknya, neneknya, ya. Jadi latar belakang ini yang barangkali perlu untuk kita dapatkan. Dan sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan ini bukan ingin menghalangi mereka menjadi warga negara Indonesia. Tidak sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan ini ingin menguatkan kita bahwa ternyata memang mereka layak dan patut untuk menjadi warga negara Indonesia karena diharapkan kehadiran mereka bisa menambah bobot dan kemudian kita bisa mendapatkan prestasi di cabang olahraga sepak bola dan kemudian basket. Cuman memang kadang saya agak miris Pak Menpora dan Waketum PSSI. Di halaman 8 ini di poin 1 disebutkan bahwa kenapa kita perlu mengundang mereka, kenapa kita perlu membujuk mengajak mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Alasannya mengingat kemampuan teknikal atlet ya dimaksud yang belum dimiliki oleh sepak bola lokal sehingga dibutuhkan untuk transfer ke knowledge. Aduh, saya nggak bisa bayangkan ya sudah berapa lama organisasi sepak bola hadir di negeri ini kok belum ada sepak bola lokal yang memiliki kemampuan teknikal seperti yang dimiliki oleh mereka bertiga. Di mana wajah kita? Itu yang saya baca halaman 1. Kok begitu telanjang kita menuliskan ini begitu, ya seolah-olah kita mengatakan atlet lokal lu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka bertiga kan kira-kira begitu, ya nggak ada apa-apanya lu, ya. Jadi alasannya karena kemampuan teknikal atlet yang dimaksud yang 3 orang itu belum dimiliki oleh sepak bola lokal. Waduh, saya nggak habis pikir kalimat seperti ini. Janganlah kemudian karena kita ingin mengambil orang lalu orang lokal kita remehkan, orang lokal kita kesampingkan. Ya, kalaupun iya, janganlah sangat telanjang begini disampaikan dalam forum seperti ini. Karena ini adalah dokumen publik. Karena ketika sudah disiarkan di sini, maka itu akan menjadi dokumen publik. Demikian barangkali pandangan kami sikap fraksi PKS terkait dengan upaya naturalisasi ini. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh PLT Menpora dan jajaran PSSI dan juga Kementerian Hukum dan HAM, dan tentu saja seperti fraksi Demokrat, kami akan menjawab setelah mendengar paparan dari PLT Menpora. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan fraksi PDIP. Izin Pak Kapoksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati pimpinan rapat Pak Pangeran dan juga pimpinan rapat sementara Pak Supriyansah dan juga anggota Komisi 3 yang hadir pada hari ini, Pak PLT Menpora dari PSSI, kemudian dari Kumham juga yang saya hormati. Sebelum fraksi PDI Perjuangan menyampaikan persetujuan atau tidak persetujuan yang nanti akan disampaikan oleh Kapoksi Pak Iksan, saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak PLT Menpora. Yang pertama, saya koheren dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Demokrat. Ya. Jadi ketika kita memastikan untuk menaturalisasi siapapun orang itu, kita harus tahu betul bahwa upaya kita menaturalisasi itu ada poin yang bisa menyumbang, ikut menyumbang dalam kaitan dengan peningkatan prestasi. Kalau dalam hal ini tentu sepak bola dan juga basket. Ya. Jadi apakah ini juga sudah diteliti secara mendalam oleh PLT Menpora dan jajaran termasuk Kumham. Ya. Yang kedua, belum ada penjelasan ya, secara detail. Saya ingin tahu juga apa sebenarnya motivasi dari 4 orang ini ya. Tapi kalau dari sisi
prosedur ini sangat ketat sekali nih, sampai ke BIN juga ini. BIN melakukan wawancara juga kepada pemohon. Tapi Pak PLT Menpora, Pak Muhadzir, saya ingin mendengarkan juga apa motivasi dari keempat orang ini untuk masuk ke Indonesia, menjadi warga negara Indonesia. Dari tadi kan dari sisi pemerintah ya, dari sisi kita, kenapa kita memasukkan mereka menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi. Salah satu yang tadi sudah diungkap untuk ikut memajukan persepak bolaan dan juga perbasketan di Indonesia. Saya juga ragu, sama seperti yang disampaikan oleh rekan di Komisi 3 tadi, Pak Nasir, saya meragukan itu juga. Apakah kehadiran mereka mampu ya, ikut meningkatkan, apalagi kemudian memberikan dampak yang positif, peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari pemain-pemain di Indonesia. Saya meragukan itu. Tapi saya ingin juga mendapat jawaban dari PLT Menpora dan juga jajaran PSSI juga dan Kumham, apa sebenarnya secara terang ya motivasi yang ada di 4 orang ini kemudian dia mau menjadi pemain di Indonesia. Saya tidak menelusuri bagaimana track record mereka ketika sebelum naturalisasi. Prestasinya meskipun di sini sudah dijelaskan secara rinci, prestasi yang sudah didapat oleh mereka itu apakah juga tepat atau pas untuk pemain-pemain yang ada di Indonesia. Poinnya kita tentu tidak bisa dengan quote-unquote cek kosong ya. Orang masuk naturalisasi dengan tujuan-tujuan yang tadi seolah-olah dengan masuknya 4 orang ini olahraga di tempat kita, olahraga di Indonesia kemudian bisa maju dan berkembang. Ini yang saya agak meragukan karena proses naturalisasi ini kalau nggak salah sudah pernah dilakukan juga. Dan ujung-ujungnya prestasi olahraga kita, terutama sepak bola, nggak jauh dari ya lingkungan ASEAN itu pun belum pernah menjadi juara ya setahu saya. Pak Hinca tolong diluruskan kalau saya tidak, karena saya bukan pengamat detail naturalisasi. Jadi Pak PLT Menpora, Pak Zainuddin Amali, mantan Menpora, sekarang menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Komisaris juga Pak ya? Lengkap juga ini. Menteri ditukar Waketum PSSI, luar biasa. Nggak kepo. Saya ingin dapat jawaban itu sebelum fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuannya. Apakah ini diterima atau tidak. Nanti Pak Iksan Kapoksi yang akan menjelaskan sikap fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, ada 3 fraksi tadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan kepada Pak Menteri, mungkin ada yang ingin dijelaskan. Terima kasih pimpinan atas juga kepada para anggota fraksi yang telah menyampaikan atau memberikan masukan-masukan, juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses naturalisasi untuk 4 orang yang sudah kami ajukan. Saya tidak terlalu yakin bisa menjawab gitu. Kenapa? Karena belum 1 minggu jadi PLT. Tapi kebetulan yang Menpora sebelum saya hadir di sini, saya kira dia lebih pakar. Gitu. Jadi nanti saya mohon Pak dari PSSI, Waketum PSSI dan juga
PP Perbasi untuk bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, gitu. Sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi dari Komisi 3 ini untuk menyetujui proses naturalisasi. Khusus untuk berkaitan dengan rencana pelaksanaan Piala Dunia U20, berkaitan dengan status dari penyelenggaraan yang tadi sudah disinggung oleh fraksi PKS terkait dengan posisi pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan mengamankan, menegakkan konstitusi, apalagi itu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, di dalam pembukaan dan alinea pertama. Jadi memang itu sudah, saya kira sudah mentok lah itu. Dan ini sedang kita adakan kajian, Pak. Sedang kita pelajari, kita koordinasikan. Gitu. Posisi kita jelas. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan pernah beringsut sejengkal pun di dalam menegakkan konstitusi itu. Gitu ya. Hanya memang kita juga sudah berkomitmen untuk menjadi penyelenggara. Menjadi penyelenggara ketempatan, gitu. Ketempatan event itu. Dan saya kira juga kita sepakat bahwa event ini sangat strategis untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Tadi juga sudah disinggung, karena pilihannya adalah hanya dua. Kalau bendera itu di Indonesia itu dikerek itu, apa bahasa itu kalau kunjungan presiden atau kalau kita memenangkan pertandingan olahraga. Tapi di samping itu ini adalah momentum yang belum tentu akan terjadi untuk beberapa puluh tahun yang akan datang. Dalam rangka untuk membawa Indonesia bisa berbicara, berambil peran di dalam kancah global, kancah internasional di sektor olahraga, khususnya di persepak bolaan. Kita akui bahwa kondisi persepak bolaan kita belum menggembirakan, gitu. Dan berbagai upaya kita lakukan, gitu. Dan salah satunya itu adalah melakukan proses naturalisasi. Gitu. Memang ini bukan satu-satunya, dan tentu saja belum tentu juga hasilnya seperti yang kita harapkan, tapi paling tidak ikhtiar itu dianjurkan. Gitu ya. Saya kira PKS sangat tahu ini. Jadi pentingnya ikhtiar, gitu ya. Dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita, gitu ya. Kalau nanti ada ternyata sesuai dengan ekspektasi, alhamdulillah, gitu. Kalau tidak, ya kita usahakan lagi, gitu. Dengan cara-cara yang lain, gitu. Jadi memang ini bukan satu-satunya untuk kita memajukan persepak bolaan nasional kita. Tetapi saya rasa ada best practice, ada pengalaman baik ketika kita melakukan naturalisasi, memang ada proses transfer dari keterampilan, transfer of skill untuk pemain-pemain nasional kita, gitu ya. Dan ini insya Allah setelah tahap berikutnya nanti kita akan segera menyusun roadmap untuk perbaikan perbangunan sepak bola, dan kita sebetulnya sudah punya Inpres. Ada Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional. Dan waktu itu sudah kita inisiasi, termasuk untuk memulai talent scouting itu dari sekolah-sekolah. Sayang kemudian kita keburu kena COVID, dan ini baru akan kita mulai lagi. Intinya dengan rendah hati, dengan sangat senang kami menerima berbagai masukan dan sudah kami catat, mumpung saya masih jadi PLT, gitu. Belum diangkat jadi komisaris, gitu. Dan saya akan coba dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bisa melakukan ini, gitu ya, bersama-sama PSSI dan juga tentu saja dari kementerian yang terkait, gitu ya. Tapi mohon dengan kerendahan hati kami untuk mempertimbangkan usulan kami pada hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya saya persilakan dari PSSI untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Menko PMK PLT Menpora. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan rapat
pimpinan Komisi 3 yang terhormat, Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 yang terhormat, Pak PLT Menpora, kemudian Dirjen dari Kemenkumham, teman-teman dari PSSI, teman-teman dari Perbasi, serta hadirin sekalian. Seizin Pak PLT Menpora, saya ingin nambahkan, harus ada izin Pak Trimet, nggak boleh nyelonong-nyelonong. Ya. Saya ingin menjelaskan sekilas tentang latar belakang naturalisasi dan apa yang sudah dilakukan oleh federasi selama ini, sebagaimana yang disampaikan oleh para anggota Komisi 3 yang terhormat. Memang kalau dilihat dari jumlahnya, proses naturalisasi khususnya di cabang olahraga sepak bola sudah cukup banyak. Benar itu Pak Hinca yang terhormat. Tetapi sejak 2019 sampai dengan saat ini, kami memperketat pewarganegaraan atau proses naturalisasi. Kalau sebelumnya klub saja itu langsung bisa memintakan naturalisasi. Sehingga kita bisa tahu pada saat proses naturalisasi itu dia dimintakan oleh klub A, terkadang dia sudah pindah 3 kali klub baru ada proses persetujuannya. Tapi sejak 2019 kami perketat. Kami PSSI ketika itu dan kebetulan saya ketika saya Menpora, hanya yang diminta oleh pelatih yang kita rekomendasikan. Jadi proses yang terjadi sekarang ini adalah benar-benar yang dimintakan oleh pelatih. Klub tidak kami layani, apalagi kalau dia datang secara perorangan. Dan untuk Timnas U20 yang kita persiapkan sekarang ini hanya ada 3, Pak Hinca. Yang hari ini dengan segala kerendahan hati kami mohonkan persetujuan untuk pewarganegaraannya. Nah ini pun atas permintaan dari pelatih. Jadi begitu pelatih melihat begitu banyak diaspora Indonesia yang ada, yang dimintakan oleh pelatih, kemudian setelah disaring, 3 ini yang diharapkan. Nah karena 3 ini yang dibutuhkan, maka federasi atau kami di PSSI sangat memahami bahwa posisi-posisi yang dimintakan oleh pelatih benar-benar sangat dibutuhkan. Artinya kalau posisi itu memang benar-benar ada sesuai dengan kualitasnya ada di dalam negeri, pasti pelatih tidak mengajukan itu. Contohnya pelatih tidak mengajukan naturalisasi untuk penjaga gawang, karena kita punya. Nah posisi-posisi ini memang benar-benar secara teknis dibutuhkan. Kemudian kita tahu bahwa bulan Mei, 20 Mei insya Allah kita akan menjadi tuan rumah FIFA Under-20 World Cup. Tadi Pak PLT Menpora sudah menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan kita yang tidak mungkin dalam waktu dekat akan terulang lagi. Sehingga kita tidak ingin hanya sebagai penyelenggara, hanya sebagai tuan rumah saja. Sukses penyelenggaraan, tetapi juga kita sukses dengan tim nasional. Kita sadar mungkin tidak bisa juara atau masuk final. Tetapi paling tidak dia tidak gugur di babak penyisihan. Kita melihat bagaimana Qatar Piala Dunia yang lalu, dengan begitu gegap gempita, meriah dan lain sebagainya, tetapi tim nasional Qatar tidak lolos di babak penyisihan. Nah kita tidak mau Indonesia seperti itu. Kita sadar betul dengan kemampuan kita. Oleh karena itu Bapak Presiden Pak Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres. Tadi Pak PLT Menpora sampaikan tidak bisa diimplementasi karena kita sudah keburu COVID. Dan naturalisasi adalah jangka pendek, bukan untuk jangka panjang kita. Jangka panjang tetap
kita bertumpu kepada pembinaan. Bahkan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, yang baru saja pulang dari Kongres FIFA bersama Ibu Ratu Tisa di Rwanda, sudah menyampaikan kita akan canangkan, kita akan memulai pembinaan dari usia 9 tahun. Karena apa? Karena kita sekarang ini sedang berniat untuk bidding menjadi tuan rumah FIFA Senior, FIFA World Cup Senior tahun 2034. Kita belum tahu dengan negara mana, karena terus terang kalau kita sendiri pasti akan sulit. Itu hasil pembicaraannya. Sebenarnya Pak Ketua Umum, Pak Erick akan hadir langsung, tetapi bersamaan ini beliau sedang raker di Komisi 6, jadi mewakilkan kepada kami. Jadi kita ini tujuannya jangka panjang, tetapi untuk kondisi dan posisi kita sekarang itu belum memungkinkan. Sehingga jangka pendek kita harus naturalisasi. Inilah yang menjadi kebutuhan kita sekarang ini. Dan pemerintah pasti mendapatkan input dari federasi. Federasi mendapatkan permintaan dari pelatih. Dan setelah direkomendasikan, kami ngecek betul, bahkan ada tim yang dikirim, berbicara dengan orang tua mereka. Dan apa yang menjadi motivasi dari mereka? Tadi ada pertanyaan. Mereka ingin lebih tinggi lagi karirnya di sepak bola. Mereka berada pada usia 20, tentu akan jauh dia lebih bisa kalau dia sudah memperkuat satu tim nasional. Dan sebagaimana yang sebelumnya juga ada keinginan dari orang tua mereka. Satu saat kamu harus bisa kuat tim nasional dari kakek kamu, dari nenek kamu. Itu sempat ada pembicaraan seperti itu. Kemudian soal supporter, saya kira pemerintah sekarang sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Ada pasal tersendiri yang mencantumkan tentang supporter. Sekarang PSSI, kami sedang melakukan berbagai langkah, bahkan untuk Malang, Kanjuruhan, kita sudah mempersiapkan, Pak Ketua Umum dan kita semua di Komite Eksekutif, merencanakan akan menugaskan beberapa orang untuk berkantor di Malang, untuk melakukan berbagai langkah penanganan tentang Kanjuruhan itu. Jadi yang terhormat Pak Nasir Jamil, pasti kami tidak melupakan itu. Karena itu adalah bagian dari persoalan sepak bola kita. Saya kira singkat, kira-kira itu yang menjadi latar belakang. Dan bila masih diizinkan Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua Umum ingin menambahkan secara teknis. Saya minta silakan. Ya, buka dulu Sekjen. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waketum, yang terhormat pimpinan sidang Bapak Insinyur Pangeran Khairul Saleh, dan rekan-rekan Bapak-Bapak yang terhormat para anggota dari Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit teknis, mungkin akan menjawab sedikit pertanyaannya dari Pak Hinca. Kalau kita boleh bercerita sedikit mengenai roadmap kenapa FIFA World Cup U20 ini ada di Indonesia, itu sebetulnya kita tarik dari tahun 2017. Saat itu di tahun 2017 kita mencanangkan roadmap hingga 2045 yang terdiri dari 3 jenis fase. Saat itu kita mempersiapkan tidak hanya bidding menjadi tuan rumah, akan tetapi juga mempersiapkan tim nasional. Nah, bagaimana kita mempersiapkan tim nasionalnya? Kita telah membentuk Elite Pro Academy atau pemisahan antara Elite Youth dan Amatir Youth di bawah Liga 1 dan Liga 2 yang berputar di tahun 2017. Dan itu dipersiapkan untuk 5 tahun ke depan, yaitu edisi 2021. Nah, tahun berjalan, Elite Pro Academy sudah berjalan hingga 2019-2020, COVID tiba, edisi 2021 di-cancel, dan FIFA telah menetapkan Indonesia di tahun 2023, tidak menjadi 2021. Jadi memang tim yang sudah kita persiapkan dari area Elite Youth ini, itu tercancel, ada jeda waktu di tahun 2020-2021, sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi karena usianya memang sudah berbeda.
Nah, pada saat itu pelatih kita telah menganalisa sejak 2020 menuju 2022 bagian mana yang kita paling kurang untuk harus dilengkapi. Dikarenakan edisinya sudah berubah dan pembinaan yang sudah kita lakukan 5-6 tahun ke belakang untuk setting up itu tidak bisa terpenuhi kembali. Maka dari itu dipilihlah posisi backbone, yaitu center back, midfielder, dan striker. Jadi 3 backbone ini adalah 3 backbone yang memang harus kita harus akui karena FIFA World Cup U20 ini adalah tempat lahirnya Messi, tempat lahirnya Pogba, tempat lahirnya Maradona, dan banyak tempat lahirnya Harry Kane dan banyak atlet-atlet pesepak bola dunia elit lainnya yang berlaga di U20 ini dan juga menjadi juara di U20 ini. Jadi FIFA World Cup U20 ini memang kelasnya itu sangat tinggi karena posisinya itu adalah turnamen kedua terbesarnya FIFA di area men. Jadi FIFA World Cup Senior Putra, FIFA World Cup Senior Putri, dan yang ketiga adalah FIFA World Cup U20 untuk putra. Jadi level ini adalah level yang sangat tinggi dan tim nasional kita untuk di level Asia ini kita harus akui Asia saja posisinya kita belum pernah juara, Pak. Kita belum pernah lolos 8 besar. Ini Asia, kita ngomongin masalah AFC. Nah, sekarang kenapa kita membawa FIFA World Cup U20 ini ke sini? Ini harus menjadi katalis. Dan kami mengharapkan adanya kehadiran 3 pemain naturalisasi ini, setelah mereka bermain di tim nasional, mereka akan turun untuk di area klub sehingga level pemain-pemain Indonesia dengan mereka akan semakin meningkat apabila ada persaingan itu dengan 3 pemain dari naturalisasi. Jadi ini memang adalah langkah teknis yang harus kita ambil dikarenakan kondisi 7 tahun terakhir dari 2016 menuju hari ini dan kami memohon untuk bisa mempertimbangkan permintaan dan permohonan dari kami kepada para bapak-bapak sekalian yang terhormat dari Komisi 3. Terima kasih, Pak. Baik, kita telah mendengarkan. Interupsi pimpinan. Silakan. Pak PLT Menpora dan juga Waketum PSSI, pertanyaan saya belum dijawab, Pak. Apa motivasi dari 4 orang tadi saya sampaikan? Tolong dijawab apa yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, Pak Waketum PSSI, Bapak tidak bisa menjamin, Pak, bahwa Kanjuruhan tidak akan terjadi lagi. Karena tidak bisa hanya PSSI yang memperbaikinya. Karena itu banyak faktor, Pak. Jadi tidak usah berjanji, termasuk Waketum PSSI, Anda juga jangan berjanji bahwa 4 orang ini akan membawa, atau 3 orang itu akan membawa perubahan yang signifikan kepada persepak bolaan kita. Karena tadi itu tergantung banyak faktor, Bu Waketum. Jadi itu pesan saya. Jadi kita fraksi PD Perjuangan bukan tidak setuju ya, tapi ingin menggali lebih jauh dan nanti bisnis as usual, Pak, Indonesia ini. Jadi tetap aja ada kejadian-kejadian. Nanti kalau udah ini orang sudah lupa. Ini naturalisasi yang dulu juga sama seperti yang disampaikan oleh Waketum PSSI. Bahwa itu akan memperbaiki persepak bolaan nasional. Naturalisasi terjadi hari ini kah? Tidak. Sudah beberapa kali. Dan kita lihat prestasi sepak bola kita seperti apa gitu. Jadi saya lebih suka untuk mari kita bekerja sama, bekerja sekeras-kerasnya PSSI agar persepak bolaan nasional kita semakin meningkat. Tidak tergantung oleh naturalisasi, ANSI gitu. Nah, jadi jangan ada jaminan-jaminan yang kita tahu bersama. Anda tidak bisa menjamin dengan naturalisasi ini. Saya kira itu, Pak Pimpinan Rapat. Saya mohon apa yang tadi saya tanyakan dijawab dulu sebelum ada keputusan dari Komisi 3 ya. Nah, nanti fraksi PD Perjuangan nanti akan disampaikan oleh Pak Kapoksi, Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Pimpinan, interupsi dulu pimpinan, karena sudah lewat 3 menit perpanjang dulu. Oh iya, sorry. Saya perpanjang 15 menit. Ketua, izin Ketua. Ini yang mana ini? Iksan Ketua. Oh iya, Ketua Kapoksi. Silakan.
Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, pimpinan sementara Komisi 3, Pak Anca, rekan-rekan Komisi 3, Pak PLT Menpora, Pak Waketum, Ibu Waketum PSSI beserta jajarannya, Pak Dirjen AHU dan perwakilan dari Perbasi. Saya mau mencoba saya mungkin kalau Perbasi kita pernah lihat, pernah duduk di sini, kita naturalisasi pemain basket yang wanita. Dan kebetulan memang memperbaiki prestasi kita. Jadi artinya memang ada perbaikan di dalam Perbasi. Pertanyaan saya di dalam foto ini, apakah Jerome ini ada di dalam sini? Silakan melalui ketua. Kalau di dalam foto ini adalah SEA Games tahun lalu di Vietnam dan Jerome belum ada. Belum ada. Baru dia bisa bermain ketika proses naturalisasi ini sudah disetujui. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau dalam Perbasi ini saya kira kita udah lihat dari segi tim wanitanya. Waktu itu Pak Zainuddin Amali juga mungkin duduk sini mewakili Menpora untuk naturalisasi itu. Tetapi persoalannya ini saya mendukung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Johan Budi. Di PD Perjuangan ini di dalam poksinya saja ada dua ketum cabur Pak PLT Menpora, Ketua Umum Gulat dan satu lagi Ketua Umum Percasi. Jadi kita ini melihat pembinaan cinta olahraga, jadi bukan dengan maksud untuk menghalang-halangi. Jadi dalam paparan yang disampaikan di sini, memang ya saya nggak salahkan ini under 21, under 20 malah ya, sehingga mungkin memang kali kita butuhkan adalah prestasi paling tidak under dia itu mau mulai dari umur 9, dari umur berapa, tapi prestasinya tidak pernah disebutkan di sini. Jadi dasarnya pelatih itu mengambil definisi kesimpulan ini gimana? Karena biasanya tentu pemain-pemain ini belum mature. Ya kan? Jadi jangan sampai kita menaturalisasi akhirnya mereka numpang bekennya di kita. Contoh Irfan Badim naturalisasi, menonjol di sini, mainnya di Thailand. Nah kalau yang kayak Jerome ini pemain basket, kita memang bisa, rekan-rekannya bisa belajar dari kemampuannya dia untuk bersaing dan mempertajam kemampuan mereka. Tetapi untuk pemain bola yang umurnya 19, 20 ini, yang sebentar lagi juga lewat dari under 20 ini gitu. Jadi mohon maaf Pak Waketum PSSI, jangka pendeknya bukan di under 20, oke lah kita bilang di PSSI untuk pemain-pemain sepak bola kita. Tetapi prestasi dia paling tidak tolong disebutkan pernah main di junior, pernah penghasilan di junior juara tim juniornya dia, tim kan anak-anaknya dia. Sebelum kita juga seperti sampaikan oleh Pak Johan Budi bisa memberikan suatu dukungan. Terima kasih pimpinan. Baik, mungkin Pak PLT Menpora ada yang ingin ditanggapi, silakan. Saya kira langsung dari PSSI. Silakan. Pimpinan, terima kasih pimpinan. Iya, baik. Menambahkan Pak JB, Pak Johan Budi yang terhormat. Jadi saya tidak menjanjikan apapun, tetapi karena tadi Pak Nasir Jamil bertanya apa yang dilakukan oleh PSSI, itu yang namanya ikhtiar, ya kita melakukan. Kami yakin bahwa dengan berkantornya orang PSSI di Malang pun tidak akan menyelesaikan keseluruhan masalah, karena ini masalahnya harus ditangani secara bersama-sama. Kami sangat setuju. Kami sangat setuju itu, tetapi apa yang menjadi bagian dari PSSI kita lakukan, apa yang bagian dari Kementerian Kesehatan dilakukan, dari Kementerian Bu Risma dilakukan, dan lain-lain. Itu Pak JB ya, clear ya. Baik.
Ya, kemudian apa yang menjadi dasar mereka? Saya geser dulu. Kenapa mereka yang dipilih? Karena kita mau cepat harus orang yang berdarah Indonesia. Kita ada pengalaman. Ketika kita menaturalisasi Mark Klok yang sekarang main di Persib, ketika itu kami belum ya, masih klub masih diizinkan, itu harus menunggu 5 tahun diproses ya, legalisasi oleh FIFA. Perpindahan dia dari Federasi Eropa ke Federasi Asia. Ya, kebetulan betul Pak Trimet. Nah, akhirnya pelatih mencari yang benar-benar ada darah Indonesia. Banyak yang punya darah Indonesia, tetapi mereka bertiga ini yang masuk kualifikasi. Ada penyerang, ada pemain tengah, ada pemain belakang. Nah, kemudian Pak Iksan tadi bertanya mereka main di mana. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak PLT Menpora, main di mana saja, kalau tidak salah ada semua, kalau boleh diulang lagi. Dan kebetulan satu orang ini sedang gabung dengan kita, yang nanti bisa ditanya langsung, dan sekaligus Pak JB bisa tanya apa motivasinya, ini dia hadir. Nah, rata-rata mereka yang kita dapatkan itu adalah keinginan orang tuanya. Orang tuanya, satu saat kamu harus main di tim nasional asal kakek kamu, asal nenek kamu. Itu. Nah, kemudian mereka merasa bahwa Indonesia sedang menjadi tuan rumah U20. Mungkin kalau kita tidak jadi tuan rumah, belum tentu juga mereka. Jadi ada keterpanggilan sebagai orang yang berdarah Indonesia, kemudian sekarang Indonesia sedang membutuhkan kekuatan mereka, sebagaimana disampaikan oleh Pak PLT tadi, belum tentu 10-20 tahun lagi kita akan jadi tuan rumah. Nah, kita nggak mau seperti kejadian di Piala Dunia yang lalu, meriah, megah, tapi timnya nggak lolos. Nah, pembinaan sekarang tentu kita tidak bisa lagi mundur dengan urusan yang sudah sangat dekat di depan mata kita. Sehingga pelatih, ini sekali lagi ini adalah permintaan pelatih Pak. Pelatih sangat meminta yang sudah dipantau. Jadi Pak Iksan yang terhormat, pelatih ini memantau mereka. Kemampuan dia, bahkan 2 orang kalau tidak salah sudah sempat latihan dengan tim nasional kita. Nah, kemudian mereka akan kemana? Pasti mereka akan tetap di klubnya sekarang. Sampai selesai kontraknya. Gitu, kira-kira penjelasannya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini memungkinkan kita untuk bisa segera mensinergikan mereka dengan tim yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tisa tadi, seandainya kita tidak dimundurkan 2021, tim kita udah bagus. Yang di Kroasia waktu itu. Itu tanpa naturalisasi kalau tidak salah. Tetapi FIFA mengundurkan ke 2023. Karena COVID, maka mereka lewat umur, lewat usianya, sehingga harus dicari lagi. Nah, itu Pak Iksan. Kalau tim Kroasia itu main, insya Allah sih bagus mereka. Maksud saya yang dilatih di Kroasia bukan timnas Kroasia. Demikian Pak PLT Menpora, saya kembalikan ke Bapak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan tadi sebelum dimulai rapat dari fraksi P3, Waketum P3 Pak Arsul Sani menyampaikan pesan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak PLT Menpora bahwa fraksi P3 setuju dengan permohonan kewarganegaraan yang dimaksud. Demikian juga saya mewakili fraksi PAN juga setuju. Kembali saya lempar kepada Demokrat dulu deh. Oh, gimana? Demokrat dulu. Demokrat dulu. Silakan Demokrat. Saya dulu pimpinan atau oh Demokrat dulu, baik. Terima kasih pimpinan, Bapak PLT Menpora, Pak Muhajir Effendi, Pak Jamali, juga Ibu Ratu dan kawan-kawan semua yang telah menjelaskan pertanyaan yang saya sampaikan tadi, yang juga adalah pertanyaan masyarakat. Pimpinan, saya akan mengambil keputusan untuk ini, tapi izinkan kalau boleh tektok sedikit lagi, supaya puas ini, tektok lewat pimpinan nih.
Baik, Ratu Tisa atau Ibu Wakil Ketua Umum atau Pak Amal Jamali ya. Pengalaman kita yang lalu, kalau kita iakan, tiba-tiba mau main di timnas kita, klubnya nggak ngizinkan. Pertanyaan saya, apakah sudah ada jaminan klubnya mengizinkan ketiga pemain ini, jika kita butuhkan pada hari H itu, main di kita? Mohon dijawab dulu pimpinan. Ya, kalau pertandingan wajib FIFA, pasti klub akan mengizinkan, karena dia ada kewajiban. Seperti FIFA Matchday, yang kita akan bertanding dengan rencana dengan Burundi ya, itu confirm semua mereka akan datang. Yang tidak diizinkan kalau pertandingan yang di luar FIFA. Baik, saya teruskan pimpinan ya. Kedua, itu kan tanggalnya nanti kan Mei itu ya. Dan pada masa itu ini pindah juga ini ke Dirjen AHU. Berapa lama proses naturalisasi ini kewarganegaraannya selesai? Karena waktunya dihitung dari hari ini tanggal 20 Maret. Ya. Sementara nanti Mei tinggal hanya beberapa bulan saja. Sering kita mendapatkan informasi bahwa lambat juga ini di AHU. Nah, bila kewarganegaraan juga belum dipenuhi, sementara ini adalah cara cepat kita untuk mengantisipasi tuan rumah kita. Dan saya setuju di situ. Saya hanya mau memastikan supaya keputusan kita ini nggak sia-sia. Saya mohon dijawab dulu pimpinan, apakah ada jaminan minggu depan selesai ini gitu? Dijawab dulu. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih yang kami hormati dan muliakan Pak Hinca dari Partai Demokrat. Ini sudah menjadi komitmen kita bersama, kami bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga dengan Setnek, beserta juga jajaran dari PSSI untuk mempercepat proses ini. Memang setelah yang kami dapatkan informasi, mohon koreksi jika tidak tepat Pak Yang Mulia Pak Hinca, bahwa jika permohonan kewarganegaraan dari 4 atlet asing ini kemudian dikabulkan pada rapat Komisi 3 hari ini, maka besok akan dilakukan rapat paripurna, kalau mohon koreksi jika benar informasi tersebut. Nah, dengan demikian maka langkah selanjutnya adalah kemudian kembali kepada pemerintah dan kemudian akan dilakukan pengambilan sumpah terhadap calon-calon warga negara tersebut yang telah disetujui dalam rapat, jika nanti disetujui dalam rapat paripurna. Jadi jaminan kami Pak, insya Allah ini semoga Tuhan memberkati, ini semua bisa berjalan dengan lancar atas kerjasama dengan semua kementerian lembaga dan tentunya juga dengan DPR. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Tadi Pak PLT Menpora udah agak lega sedikit nih. Karena ada tahapan administrasi nanti sampai pelantikan dan mengambil sumpah itu, sementara waktu singkat sekali. Sekali lagi nih, satu lagi nih pimpinan, ke PSSI. Kapan pelatih atau PSSI mengumumkan daftar susunan pemain yang akan diturunkan itu? Karena akan bersinggungan lagi dengan waktu. Kalau kita umumkan, warga negaranya belum, dan seterusnya. Kalau dilihat ini bulan Maret tanggal sekian, ke bulan Mei, tanggal berapa waktu yang disediakan FIFA atau tuan rumah untuk memastikan bahwa 3 pemain asing tadi untuk sepak bola yang menjadi kita naturalisasi, sah kita daftarkan menjadi pemain timnas. Ini pertanyaan yang teknis, tapi saya kira untuk membuktikan juga pimpinan, kalau saya, rumah besar saya di PSSI, gitu maksudnya Johan Budi, saya mengerti soal ini. Silakan Pak, Ibu Ratu silakan. Ya, izin Bapak Pimpinan, izin Pak PLT. Terima kasih Pak Hinca. Jadi daftar besar kita harus masuk tanggal 1 April. Untuk 1 April harus masuk list besar kita. Kemudian tanggal 14-15 Mei itu adalah 23 utama. Terima kasih pimpinan. Makin jelas kan, Johan Budi pasti setujunya jelas ini, karena waktunya ada di situ. Kalau tidak nanti ini Pak PLT Menpora, kami ingin betul keputusan ini kita ambil betul-betul bermanfaat sehingga ikhtiar mulia kita untuk tuan rumah Piala Dunia ini betul-betul maksimal.
Nah, pimpinan, dengan penjelasan yang menurut saya cukup bagi saya, secara teknis kewarganegaraan dan hukum kewarganegaraan sudah dijanjikan akan selesai, tinggal pimpinan saja nanti kalau ini sudah kita putuskan, kan harus paripurna. Paripurna kemudian nanti dikirim oleh pimpinan DPR, baru dan seterusnya ini jalan. Tenggang waktu yang tadi disebutkan ini sangat pendek, dan karena itu saya minta PLT Menpora dan kita semua bekerja serius untuk mengambil keputusan ini dan dijalankan. Atas dasar pertimbangan itu, tinggal satu lagi yang saya mau tambahkan. Kita harus mengapresiasi juga kepolisian yang telah menetapkan dan mengubah seluruh stadion menjadi objek vital nasional, sehingga mereka bertanggung jawab penuh untuk mengawasi, menjaga, dan mengamankan stadion itu. Ini melengkapi saudara saya tadi, Johan Budi dan Bung RJ. Dengan begitu, maka sebagai tuan rumah Piala Dunia nanti, dengan segala macam isunya, tentu kepolisian juga harus diajak sangat serius mengamankan stadion itu, karena itu menjadi objek vital nasional. Nah, dengan penjelasan saya ini pimpinan, izinkan saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat, atas permintaan pemerintah untuk mengesahkan atau memberikan persetujuan 3 pemain yang kita naturalisasi untuk sepak bola dan 1 untuk basket, dengan catatan-catatan yang saya sampaikan, dan harapan dan ikhtiar mulia kita, sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang memang tidak akan datang lagi dalam waktu dekat. Dan ini adalah kesempatan emas. Juga sekaligus timnas kita menjadi sesuatu yang juga berprestasi dengan 2 ikhtiar mulia ini. Saya Hinca Panjaitan mewakili fraksi Partai Demokrat, pimpinan dapat menyetujui permintaan naturalisasi 3 nama. Pertama, Justin Quincy Hapner, sepak bola; Ivar Jenner, sepak bola; Rafael William Struik, sepak bola; Jerome Anthony Bain Jr. untuk bola basket, ditetapkan menjadi atau disahkan menjadi warga negara Indonesia yang kemudian berprestasi di dunia olahraga khususnya sepak bola dan bola basket. Terima kasih pimpinan. PDP silakan. Terima kasih pimpinan. Saya izin kapoksi. Setelah mendengarkan penjelasan PLT Menpora, kemudian Wakil Ketua Umum PSSI dan juga dari Kumham, apalagi tadi dijelaskan dengan baik oleh Pak Zainuddin Amali yang sudah rela mewakafkan hidupnya untuk PSSI dengan melepaskan jabatan Menpora. Luar biasa Pak Zainuddin Amali, patut kita dukung. Dengan ini fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui apa yang tadi disampaikan mengenai naturalisasi warga negara Indonesia atas nama Justin, Ivar, Rafael, kemudian Jerome untuk ditetapkan menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih Pak Ketua. Baik, yang terakhir PKS, silakan. Ya baik, terima kasih Ketua. Pak PLT Menpora yang saya hormati, kalau kita bicara panjang kali lebar soal naturalisasi ini, karena ini bukan yang pertama kita lakukan. Di Komisi 3 sudah berkali-kali, dan kami yakin juga ini bukan yang terakhir pembicaraan soal naturalisasi tersebut. Nah, oleh karena itu kami ingin memastikan agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Hinca Panjaitan, meskipun soal teknis, tapi kadang-kadang kita sering tersandung dengan hal-hal teknis tersebut. Nah, karena itu jawaban dari PSSI, kemudian Kementerian Hukum dan HAM terkait kepastian pengalihan kewarganegaraan mereka menjadi warga negara Indonesia, itu menjadi sesuatu sangat penting bagi kami di Komisi 3. Jangan sampai apa yang kita lakukan pada hari ini ternyata
tidak bisa kita eksekusi dengan baik, sehingga mereka tidak masuk dalam list daftar pemain usia 20 dari tim Indonesia. Nah, karena itu kami berharap seperti yang diharapkan oleh Pak Jainun Amali, ketiga orang tadi itu bisa membuat nasib Indonesia tidak seperti nasib kesebelasan Qatar di Piala Dunia. Tapi kalau memang ini terjadi, apa konsekuensinya? Kalaupun sudah ditambah 3 orang tadi ini, lalu kemudian nasib usia Indonesia, tim usia 20 Indonesia mengalami nasib seperti kesebelasan Qatar di Piala Dunia, apa yang akan diambil oleh PSSI? Apakah akan menyetop naturalisasi atau seperti apa? Oleh karena itu sekali lagi kami fraksi PKS menerima usulan pemain naturalisasi sepak bola Justin Quincy Hapner, kemudian juga ada beberapa orang tadi saya sebutkan, Ivar Jenner, kemudian juga Rafael William Strick, dan satu lagi pemain basket yang bernama Jerome Anthony Ben. Mudah-mudahan kehadiran mereka atau proses naturalisasi mereka bisa berjalan dengan lancar, dan harapan kita benar-benar bisa kita laksanakan dengan baik. Dan catatan kami, mudah-mudahan ketika kami memberikan persetujuan terhadap usulan pemain naturalisasi baik sepak bola maupun basket, pemerintah juga bisa menyetujui usulan kami agar menolak tim Israel bertanding dalam Piala Dunia usia 20. Kalau kami setuju, pemerintah juga diharapkan setuju, walaupun tadi PLT Menpora, maha guru saya dalam organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, telah memberikan satu semangat bahwa berusaha untuk mempertahankan dan tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk menjaga konstitusi. Demikian Ketua sikap dari fraksi PKS terkait usulan pemain naturalisasi baik sepak bola dan bola basket yang diajukan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita pastikan apakah Komisi 3 DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Justin Quincy, Ivan Jenner, Rafael William, dan Jerome Anthony untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa ditayangkan kesimpulan, silakan. Saya bacakan kesimpulan. Komisi 3 DPR RI menyetujui untuk memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Justin Quincy Hapner, Ivan Jenner, Rafael William, Jerome Anthony Ben untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, tadi kita sudah diingatkan oleh Dr. Inca Panjaitan. Ini kejar-kejaran waktu untuk selanjutnya dibawa dalam paripurna terdekat. Paripurna besok? Ya, besok. Ya. Spesifik aja tulis dalam besok. Paripurna? Sesuai dengan perundang-undangan sudah? Dipertegas saja, Ketua. Untuk meyakinkan kita. Pimpinan, saya setuju dengan Pak Trimedia, ketua saya. Iya. Jadi harus disebutkan besok bahwa ini penting gitu. Kalau sesuai peraturan perundang-undangan itu normatif sekali. Siap, betul kan? Ini ayo. Kita coba menohok. Terima kasih Ketua. Jangan dapat Ketua, segera. Kalau dapat itu nanti kesannya gimana? Segera dilanjutkan. Gimana Pak? Pak Ketua. Segera disahkan. Segera aja, Bu. Segera dilanjutkan. Dalam rapat paripurna. Biar senang PSSI. Pak Menteri setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Nah, baik, gitu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa cukup rapat pada hari ini. Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLT Menpora, Pak Dirjen AHU, Pak Jainuddin Amali, dan PP Perbasi. Ini bule ini ngapain ini? Demikian rapat saya nyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dirjen AHU dan jajaran. Yang kami hormati Pak Jainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Umum PP Perbasi dan seluruh jajaran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah kita hingga siang ini disehatkan oleh Allah, bisa bekerja berkarya sesuai dengan tugas kita masing-masing, dan pada hari ini kita dipertemukan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia beserta Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 3 DPR RI, telah hadir 23 dari 53 anggota Komisi 3 DPR RI dan 9 fraksi dari 9 fraksi. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada PLT Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen AHU, Wakil Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum PP Perbasi beserta jajaran atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat kerja pada hari ini. Kami ingin menyampaikan acara pada rapat kerja ini. Pertama, penjelasan pemerintah terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, tanya jawab. Ketiga, kesimpulan. Dan keempat, penutup. Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 15.30. Kalau kurang kita tambah lagi. Setuju? Hadirin yang kami hormati, sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sesuai surat Presiden nomor R/08-0/2/2023, R/09/Pres/02/2003 dan R/10/Presiden (02/2023) dan R/13/2023 tertanggal 20 dan 22 Februari 2023 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Justin Quincy Hubner, ipar Jenner Rafael William dan Saudara Jerome Anthony. 2. Keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 14 Maret 2023 yang dituangkan dalam surat pimpinan DPR RI nomor T/PW/238/PW/03/2023 tertanggal 16 Maret 2023 menugaskan bahwa pembahasan tentang pertimbangan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Justin Quincy dan ipar Jenner Rafael William dan Saudara Jerome Anthony diserahkan kepada Komisi 3 DPR RI dan Komisi 10 DPR RI. Atas dasar penugasan tersebut, pada hari yang berbahagia ini, Komisi 3 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan PLT Menpora dan Dirjen AHU dalam rangka pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada ketiga orang atlet sepak bola dan 1 orang atlet basket. Demikian pengantar kami. Selanjutnya kami serahkan kepada PLT Menpora dan Dirjen AHU secara bergantian untuk menyampaikan penjelasannya. Jika masih diperlukan, dipersilahkan Wakil Ketua PSSI dan Ketua Umum PP Perbasi untuk menambahkan. Kami persilahkan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI Komisi 3 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Pangeran Khairul Saleh, MM, dan seluruh anggota DPR RI Komisi 3 yang saya muliakan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 3, yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pimpinan kami hadir bersama jajaran, yakni Sekretaris Kementerian, PLT Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, serta beberapa pejabat terkait Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dihadiri oleh pengurus pusat Perbasi dan juga PSSI. Selanjutnya, sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola dan bola basket. Untuk yang pertama, Saudara Justin Quincy Hubner, kemudian Saudara Ivar Jenner, yang ketiga Saudara Rafael William Struik, ini adalah untuk sepak bola, dan yang keempat Saudara Jerome Anthony Bean Junior untuk bola basket. Pimpinan sidang yang kami hormati, izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pimpinan yang kami muliakan, izinkan kami membaca riwayat hidup dari 4 orang yang kami usulkan untuk mendapatkan naturalisasi. Yang pertama yaitu Saudara Ivar Jenner, tempat tanggal lahir Utrecht 10 Januari 2004, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, alamat tinggal Boomgaard 49, Ilchestein, Holland, posisi bermain sebagai gelandang tengah. Silsilah keluarga, Ivar Jenner merupakan pemain sepak bola Belanda, kelahiran 10 Januari 2004. Ayahnya bernama Vincent Jenner dan ibunya bernama Nicole Christina van Kolen. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayahnya dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Nenek Ivar bernama Jane Maria Mann Jenner merupakan kelahiran Kencong, Jember, Jawa Timur pada 23 Juli 1948. Karir pemain, dia merupakan pemain klub sepak bola di Belanda sejak usia 6 tahun, dari 2010 hingga 2014 di IGVIS U8 dan U9. Kemudian merupakan pemain Ajax di U10 tahun 2014-2015 dan U11 tahun 2015-2016. Pernah menjadi pemain tim nasional Belanda U15. Sejak 2016 hingga saat ini bermain untuk FC Utrecht yang 221, Liga Eredivisie yang merupakan kasta tertinggi sepak bola Belanda. Kemudian yang kedua, nama Rafael William Struik, tempat tanggal lahir Utermeer 27 Maret 2003, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pemain sepak bola, kewarganegaraan asal Belanda, alamat tinggal BSKD 11 2492 TP Den Haag, posisinya sebagai penyerang. Silsilah keluarga, Rafael merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 27 Maret 2003, ayahnya bernama Gilbert Brian Struik, dan ibunya bernama Soraya Norali Sudito. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia
Saat ini ayah dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Nenek Rafael bernama Eleonora Frederica Risma Struik, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 24 April 1942. Ia merupakan pemain klub sepak bola Belanda sejak 2020 hingga 2022 untuk tim ADO Den Haag, berkompetisi pada Liga 021 Divisi 1 Spring dan Divisi 1 Spring pada tahun 2020, 2021, dan 2022, serta pada Liga Keukenkampioen Divisi pada tahun 2022. Kemudian yang ketiga adalah nama Justin Quincy Hubner, tempat tanggal lahir dan usia Den Bosch 14 September 2003 atau 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pendidikan terakhir Wolverhampton Academy. Pekerjaan sekarang pemain sepak bola, alamat 1 White House Avenue, Finchville, Wolverhampton. Posisi bermain di bek tengah. Silsilah keluarga, Justin merupakan pemain sepak bola Belanda kelahiran 14 September 2003. Ayahnya bernama Ferdinand Patrick Rudolf Hubner dan ibunya bernama Brigitte Propitius. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Saat ini ayah dan ibunya berkewarganegaraan Belanda. Kakek Justin bernama Ferdinand Rudolf Hubner, kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan pada 11 Agustus 1948. Karir pemain merupakan pemain klub sepak bola asal klub di Belanda, pernah bermain untuk VC Den Bosch U21, saat ini bermain di Wolverhampton U21, pernah menjadi pemain tim nasional Belanda U19 tahun 2021. Pimpinan yang kami hormati, kemudian nama yang terakhir adalah untuk bola basket, nama Jerome Anthony Baines Jr., tempat tanggal lahir Missouri, USA, 6 Mei 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Kristiani, kewarganegaraan United States of America, nomor paspor 670177525, tinggi badan 188 cm, berat badan 86 kg, pekerjaan pemain basket, posisi di point guard. Demikian pimpinan yang bisa sampaikan tentang profil atau riwayat dari masing-masing yang kita usulkan untuk mendapatkan naturalisasi, dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada Dirjen di Kemenkumham untuk melanjutkan penjelasannya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.